pintu Ustaz. Tutup pintu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menganugerahkan dinul Islam di atas muka bumi ini, sehingga anak keturunan Adam tidak hidup di dalam kebimbangan dan angan-angan, ilusi, khurafat, halusinasi. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menghapuskan kejahiliaan di atas muka bumi ini. Sekaligus beliau memiliki misi untuk menghantarkan anak keturunan Adam menuju kepada kehidupan kekal di jannah, yaitu surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita mengulas terkait dengan adanya Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan yang disembah oleh para nabi, yang menjadikan Bani Israel bangsa yang dipilih pada masanya, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kepada manusia, agar manusia jangan sampai diperdaya oleh iblis, sebagaimana iblis telah memperdaya Nabiullah Adam alaihissalam bersama ibunda Hawa. Malam ini teman-teman sekalian, kita kembali mengajak saudara-saudara kita non-muslim untuk membahas tema kita ini. Yesus itu Tuhan untuk siapa? Karena orang-orang Yahudi sebelum Maria melahirkan anaknya, orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 31 nomor 34, di situ ditanamkan sebuah pemahaman yang sangat dalam dari pencipta kepada Bani Israel dan juga Bani Yehuda. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa jangan lagi kalian mengajar orang untuk mengenal Tuhan, karena Aku Tuhan akan mengajar mereka, baik kecil maupun besar, akan mengenal Aku. Jadi tidak perlu lagi kalian mengajarkan Tuhan itu seperti apa, sebab mereka telah mengenal Aku, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni dosa mereka
dan tidak akan lagi mengingat dosa mereka. Saya ulang lagi sebagai penegasan rekan-rekan sahabat, khususnya umat Islam yang masih belajar tentang perbandingan agama, bahwa Tuhan yang datang menyatakan diri kepada kaum Israel itu sudah menyampaikan jauh sebelum Maria, ibunya Yesus, Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan yang mengutus para nabi, itu telah berfirman, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Itu yang dikatakan di dalam Yeremia 31 nomor 34. Jadi bagi kita itu sudah final. Kata Tuhan di sana, sebab aku Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi akan mengingat dosa-dosa mereka. Artinya tak ada lagi dosa waris. Maksud saya, tak akan ada lagi orang yang bisa ngibul dengan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa khususnya kepada kaum Israel. Ya, untuk itu kalau ada yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah pernah menjadi makhluk, pernah menurunkan derajatnya jadi Tuhan, dari Tuhan menjadi bukan Tuhan, maka itu patut dipertanyakan, patut diuji. Konsep seperti ini itu terbantahkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, kalau dikatakan jangan lagi mengajar, jangan lagi mengatakan kepada orang, mari sini aku ajarkan Tuhan itu kayak mana, enggak usah. Kenapa? Mereka semua akan mengenal siapa Tuhan itu. Tidak perlu diperkenalkan, ini loh Tuhan lahir, bla bla bla, nggak ada itu. Tuhan yang sesungguhnya itu kayak begitu. Oleh karena itu, teman-teman kita ini memang cuman karena terlanjur saja mengikuti ajaran nenek moyang. Mereka jauh dari pemahaman terhadap kitab yang mereka anggap kitab mereka sendiri. Meskipun sebenarnya itu kitabnya Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama. Aku Tuhan akan mengampuni, aku Tuhan akan menghapuskan, dan aku Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Yeremia 31 nomor 34. Ya, jadi mereka butuh pertolongan, mereka butuh bantuan kita untuk memahamkan mereka terkait konsep yang mereka anut, yang mereka terima dari nenek moyang mereka, yang justru bertentangan dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Baik teman-teman sekalian, kita berharap malam ini ada dari teman-teman kita non yang bisa hadir di sini untuk kita ajak berdiskusi, menyuarakan kebenaran tanpa harus ada gerakan tambahan, yaitu hujat, ya, menghujat, apalagi menistakan, sehingga misi kita yang merajut, yang tujuannya adalah merajut toleransi antara anak bangsa, justru mereka membuat gerakan tambahan intoleran. Kita tidak menginginkan itu. Komal ini dibangun, dibesarkan ya untuk menciptakan rasa toleransi di dalam berbangsa dan bernegara, dengan menjadikan satu item dalam kehidupan keberagamaan kita sebagai anak bangsa, yaitu dialog lintas agama Islam dan Kristen. Saya kira begitu. Baik, kita izinkan teman-teman non-muslim untuk ajukan permintaan. Dan mohon supaya teman-teman muslim untuk
duduk santai, jangan multi, jangan naik sebelum diizinkan untuk bergabung dengan kita di sini. Oh, ternyata teman kita malu-malu kucing. Silakan teman, ajukan permintaan. Halo, semangat malam, saudara. Halo. Ya, selamat malam. Malam. Cuma. Katolik Protestan, Abang? Protestan. Baik, mohon izin buka kamera kita ya. Silakan. Mati lampu di sini, Bang. Ya nggak apa-apa, Bang. Dibuka aja, nggak apa-apa. Mati lampu gelap. Iya, nggak masalah, Bang. Yang penting kamera dibuka. Iya. Silakan, ada tema kita yang sangat menarik untuk kita kaji terkait dengan Yesus ini Tuhan untuk siapa berdasarkan Bible. Silakan, Bang. Yesus Tuhan untuk siapa? Iya. Untuk orang Kristen lah. Iya, berarti Yesus adalah Tuhan untuk orang Kristen. Iya. Iya. Apakah saudara memahami bahwa sebelum Yesus Tuhan, orang-orang Yahudi itu sudah memiliki Tuhan? Tidak. Kalau kami misalnya, Bang, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136 dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Jadi sebelum Yesus ini ada sebagai Tuhan untuk saudara kami Kristen, orang-orang terdahulu itu sudah memiliki Tuhan pencipta. Orang Yahudi menyebutnya Hashem. Yesus belum lahir, Yesus belum ada. Nah, sehingga Tuhan yang diperkenalkan lebih dulu itu bukan Yesus. Dengan kata lain, Tuhannya Kristen ini adalah Tuhan yang baru dibuat oleh Tuhannya Yahudi berdasarkan dalil yang ada. Itu gimana menurut saudara? Iya sih, iya. Gini loh, Bang Juma kan Islam. Itu kan kalau Yesus ini kan untuk Tuhannya Kristen. Ya apa hubungannya dengan Abang? Contohnya nanya ini lah ya, Bang ya. Emangnya apa hubungan dengan Abang? Itu kok Abang setiap saya tengok Abang live itu sering dibahas sama Abang. Emangnya apa hubungannya dengan Abang? Emangnya ada hubungannya di agama Islam itu Yesus? Iya, bagus. Pertanyaan yang sangat menarik, Abang. Jadi ketika kita sudah mendudukkan bahwasanya Yesus itu Tuhan hanya untuk orang Kristen, artinya amanat agung ini di mana diperintahkan jadikanlah seluruh manusia untuk menjadi Kristen, ya harusnya itu dihentikan sih kalau menurut saya, karena ternyata Yesus itu memang Tuhan hanya untuk orang Kristen doang, bukan untuk orang di luar Kristen. Oleh karena itu amanat agung ini ya sebaiknya dihentikan aja. Jangan mengajak orang di luar Kristen untuk menjadi Kristen dengan cara-cara menghalalkan segala macam bentuk cara gitu. Kalau saya sih
ya sebaiknya dihentikan, termasuk menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk mengajak orang lain menjadi pengikut Kristus yang kemudian disingkat Kristen. Sebaiknya itu dihentikan, ya, karena Yesus hanyalah Tuhan bagi mereka yang disebut Kristen doang. Begitu abang. Ya oke lah bang, cuma terserah kalian lah, itu penting. Kalau menurut saya sih saya nggak mau ikut campur urusan agama orang Islam, karena kita Izin turun ya, Kak Chat. Assalamualaikum. Oke bang ya, izin turun bang. Waalaikumsalam. Oke bang, oke. Nah ini teman-teman sekalian, salah satu orang Kristen yang jujur, ya, bahwa Yesus itu memang Tuhan hanya untuk segelintir orang, hanya sekelompok orang. Jadi ya sebaiknya misionaris ini memahami itu. Jangan Yesus yang hanya Tuhan untuk sekelompok orang itu malah dijajakan kepada orang yang sudah beragama, gitu. Kayak Islam kan sudah punya Tuhan sendiri. Nah, sementara yang mereka lakukan bagaimana berupaya untuk mengkristenkan orang yang sudah punya Tuhan, sedangkan Yesus sendiri diakui Yesus hanyalah Tuhan untuk golongan tertentu itu. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga abang. Katolik Protestan bang? Kita Kristen Protestan Bang. Setan. Jangan, yang Protestan bahaya itu. Silakan dibuka kameranya bang. Tunggu dulu Bang ya. Siap. Nggak pakai baju loh Bang. Ya silakan pakai baju. Iya. Aku Memang- terus kali aku kalau live Bang Juma suka aku dengarkan gitu Bang. Iya, alhamdulillah. Jadi Protestan bang, Protestan ya. Iya Bang, iya. Oke, ini materi yang menarik, Bung, karena orang Yahudi punya Tuhan dan mereka masih memegang kepercayaan nenek moyang mereka dari sejak dahulu, menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan sebutan Hashem. Kemudian di abad pertama, Tuhannya Yahudi yang Hashem ini membuat Tuhan baru bernama Yesus yang ditujukan, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang membenci Yesus, yang menyalib Yesus. Nah, itu pandangan saudara gimana? Ya kalau menurut saya ya memang jelas kalau memang Yesus itu sebetulnya gini Bang. Yesus itu memang dia itu tuh manusia Bang. Dia itu manusia dan dia pun kita akui ya dia itu sekalian utusan. Cuman perbedaan dia itu dengan kita Bang, karena ada dalam firman-Nya. Firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Kan gitu Bang. Ya. Kami mengimani, mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, dan dia pun menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ada dalam Yohanes 10:30 bahwa dia Bapak, aku dan Bapak katanya satu. Jadi kita dalam memahami perkataan dia itu Bang, kalau kita dalami ya memang jelas-jelas dia istilahnya di dalam diri dia itu rohnya Allah itu sendiri gitu loh. Iya. Baik. Sabar. Sabar. Ya,
Jadi dengan adanya ungkapan di Yohanes 10 ini, Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini justru menguatkan bahwa memang ternyata sudah ada Bapa lebih dulu gitu. Dan saat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus di sini bukan Tuhan, dia belum Tuhan. Dia baru mengatakan dirinya sebagai satu dengan Tuhannya. Artinya aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapa ajarkan kepadaku, itulah yang aku ajarkan kepada kalian. Apa yang Bapa perintahkan kepada aku, itulah yang aku kerjakan. Aku dan Bapa adalah satu. Satu visi, satu misi. Artinya Yesus pada saat berkata seperti itu bukan berarti dia Tuhan. Akan tetapi setelah Yesus ini dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan Bapa untuk mereka yang menyalib Yesus, maka orang-orang yang kepada mereka Yesus ini Tuhan, demi untuk menguatkan posisi Yesus sebagai Tuhan, maka ya salah satunya cara mengambil pengajaran Yesus, ucapan-ucapan Yesus yang sekiranya mungkin bisa menjadi alat referensi untuk menuhankan dia. Contoh yang tadi, aku dan Bapa adalah satu. Ketika dikonsumsi orang yang percaya dirinya sebagai rasul, maka kalimat itu hanya dipercaya bahwa ini adalah ungkapan seorang rasul Tuhan, yang mana dia mengajarkan firman Tuhan dan ajarannya itu bukan dari dirinya, dan dia tidak melanggar apa yang Tuhan berikan kepadanya untuk ia sampaikan. Tapi kalimat itu berubah secara frontal ketika dikonsumsi oleh kepada mereka yang dibuat Yesus ini menjadi Tuhan. Bahwa aku dan Bapa adalah satu itu adalah bukti bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Nah, jadi ada dua sudut pandang yang berbeda, keadaan yang berbeda, dan keyakinan yang berbeda. Seperti itu, Bang. Silakan. Ya, kedua Bang, dia juga mengatakan kepada Abraham, kepada muridnya, sebelum Abraham katanya dia sudah ada, kayak gitu Bang. Jadi kalau kita dalami, Yesus itu mengatakan itu, kok bisa ya dia mengatakan demikian? Karena memang kalau memang pribadi dia itu cuman kayak kita ini sendiri Bang, kayak biasa ini kita. Kalau memang dia tidak ada dalam kehidupan dia roh Allah, kenapa dia mengatakan demikian, kan gitu Bang. Jadi kita banyak juga yang diterapkan dalam isi-isi Alkitab itu kan dengan kata-kata dia. Yesus ini kan mengatakan dia tidak secara spontan dia Bang. Jadi dia ibaratnya menyampaikan secara sepintas lagi itu bahwa dia itu Allah gitu, tidak menunjukkan bahwa dia itu betul-betul Allah, tidak. Nah, cuma dengan perkataan-perkataan dia kepada umat manusia, ya gitu Bang, sekilas. Jadi kalau percaya, ya berarti oke lah pengikut dia, kan gitu Bang. Iya, Kalau iya. percaya. Nah, karena dia datang pun bagi orang yang berdosa Bang, khusus untuk orang yang berdosa yang banyak dosanya, makanya dia datang Yesus itu untuk menebus dosa manusia lah. Makanya dia Allah itu mengutus dia turun ke bumi Bang, bukan cuma hanya khusus orang Kristen Bang. Jadi bagi yang taat kepada dia, bagi yang mengikuti perintahnya gitu, firman Allah, berarti diselamatkan dialah. Jadi walaupun dia Kristen, tapi kalau tidak mengikuti ajarannya, ya nggak diselamatkan Bang. Oke, baik. Jadi gini Bung, lagi-lagi pemahaman dua kubu yang berbeda terhadap satu masalah yang sama. Ya. Ketika saudara membawa data aku ada sebelum Abraham ada, bagi orang-orang yang kepada mereka Yesus diutus sebagai rasul, mereka akan menganggap bahwa oh Yesus ini rasul, Yesus ini Mesias. Maksudnya sebelum Abraham ada, dia sudah dinubuatkan menjadi Mesias. Itu bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Golongan kedua, orang yang percaya kepada pengajaran kepada mereka yang Yesus dibuat menjadi Tuhan.
Maka seketika ucapan itu dijadikan, sekali lagi dijadikan sebagai referensi untuk menjadikan Yesus ini betul-betul Tuhan. Padahal itu ungkapan manusia yang sedang menceritakan bahwa aku Mesias itu bukan dari sekarang. Aku ada diajarkan kepada orang-orang sebelum aku, sebelum Abraham, bahwa memang aku ini sudah dirancang untuk turun ke bumi menjadi Mesias bagi kaumku Bani Israel. Tetapi itu lagi-lagi menjadi Tuhan kepada siapa Yesus itu dibuat untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Contoh, ketika Yesus di dalam Yohanes 17, beliau sendiri mengatakan bahwa kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ini ada. Orang yang mengkonsumsi sebagai orang yang percaya Yesus Mesias, oh Yesus betul-betul utusan Tuhan. Tapi bagi mereka yang sudah didoktrin Yesus itu adalah Tuhan, maka akan bernilai sebuah pemahaman yang berbeda. Di dalam Efesus 1 nomor 4, di situ diterangkan oleh Paulus itu sendiri bahwa sebab di dalam Dialah Tuhan telah menjadikan kita yang ada sebelum dunia dijadikan. Berarti kita ada sebelum dunia dijadikan. Berarti posisi Yesus dan posisi kita itu sama. Lagi-lagi di dalam pemahaman Al-Quran juga diterangkan seperti itu, bahwa sebelum kita menjadi manusia, kita sudah ada di dalam kehidupan ruh. Berarti kita ada jauh sebelum kita di dunia ini. Bahkan Salomo sendiri mengatakan di dalam Amsal 8 nomor 20, 21, 22 dan seterusnya, aku ada sebelum langit digariskan. Berarti Salomo jauh lebih duluan daripada Yesus. Lagi-lagi ungkapan Salomo ini adalah ungkapan orang yang diutus, orang yang diurapi. Ungkapan Yesus itu adalah ungkapan orang yang diutus, orang yang diurapi. Akan tetapi bernilai lain ketika yang mengkonsumsi itu adalah penyembah Yesus, di mana Yesus adalah memang Tuhan bagi orang-orang jahat. Demikian. Silakan Bang, silakan. Maaf, sorry Bang, saya lagi bersin gejala flu pancaroba di Makassar ini. Silakan. Silakan, sorry. Maaf teman-teman semuanya. Jadi bagi orang yang kepada mereka Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Tuhan yang sesungguhnya, memang harus menguatkan argumentasi ketuhanan, harus dinobatkan, harus ditembakkan kepada Yesus senantiasa dengan berbagai macam dalil. Sedangkan Yesus mengatakan, disimpul semua pengajarannya kepada kaumnya ketika Yesus menjelaskan posisi murid yang ia ajarkan tentang dirinya. Apa katanya? Segala firman yang engkau Bapa Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Seluruhnya telah aku sampaikan, termasuk aku ada sebelum Abraham ada. Aku dan Bapa adalah satu. Semua telah aku sampaikan kepada mereka. Dan setelah mereka murid-murid ini terima, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti sekali lagi, kepada murid-murid yang percaya Yesus, apapun ucapan Yesus, mereka memahaminya, mereka mengkonsumsinya sebagai ucapan seorang rasul, sebagai ucapan seorang Mesias, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Karena bagi mereka sudah final ada Tuhan, yaitu Yotefafi. Yesus sesakti apapun, sehebat apapun, ucapan yang diucapkan itu tidak akan merubah Yesus sebagai Tuhan, karena dia hanya utusan Tuhan. Berbeda dengan orang di luar Yahudi. Ketika mendengarkan ucapan Yesus seperti itu, wah ini ucapan Tuhan, wah ini ucapan pencipta langit dan bumi yang turun ke bumi jadi manusia. Itu bagi orang-orang yang kepada mereka Yesus dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka. Jadi Yesus ini memang Tuhan bagi orang-orang yang, maaf, orang-orang yang jahat. Berdasarkan KPR 236, 37, 38, 39, 40.
Nah, jadi kalau hari ini saudara menguatkan argumentasi-argumentasi tentang ketuhanan Yesus, berarti Anda sedang menerima Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan khusus untuk orang-orang yang membenci Yesus. Silakan Bang, kalau masih ada yang ingin disampaikan silakan. Kira-kira Bang Juma menyampaikan itu nggak salah itu ya, bahwa Yesus itu Tuhannya orang yang yang jahat gitu atau yang berdosa Bang? Enggak Bang, dalilnya ada. Enggak, sementara saya juga kadang-kadang mendengarkan kepada kawan-kawan kita Muslim, katanya Kristen itu mengandung orang Muslim gitu loh Bang. Gimana? Kristen gimana? Kristen mengambil Tuhannya orang Muslim. Kadang-kadang ada juga kata-kata orang kita Muslim mengatakan demikian kan gitu Bang. Oh, yang dimaksud itu adalah ini Bible. Di Bible ini ada nama Allah bertebaran di dalam. Itu maksudnya. Harusnya kan Theos diterjemahkan ke Indonesia menjadi dewa, tapi ternyata dewa itu diganti menjadi Allah di sini. A-L-L-A-H. Itu yang dimaksud orang Kristen mengambil Tuhan yang umat Islam. Sekiranya tidak ada kata Allah di sini, cuman dewa atau Theos atau Yahweh atau Tuhan atau ilah dalam bahasa Arab, ya kami nggak mengatakannya, tapi faktanya nama Allah dimasukkan ke dalam Bible. Itu maksudnya Bang. Iya. Jadi yang lucunya gini Bang, yang pertama datang itu kan bulan datang Alkitab atau Al-Quran Bang, kok bisa orang Muslim mengatakan demikian Bang gini Bang? Sementara Alkitab kan lebih dulu daripada Al-Quran gitu. Jadi yang nyontek itu, yang mengambil itu kami atau orang Muslim kan gitu Bang? Iya, tolong kerangka berpikirnya dicermati penjelasan saya ini. Khusus ini ya, Bible itu tulisan orang-orang yang hidup di abad pertama. Konon ceritanya gitu. Di kanon di abad keempat. Dari abad pertama sampai abad keempat tidak ada nama Allah di dalam. Kenapa? Karena orang Kristen punya kitab Perjanjian Lama itu diambil dari bahasa Septuaginta milik orang Yahudi yang diterjemahkan di dalam bahasa Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi. Tidak ada kata Allah di dalam. Namun dalam bahasa Ibrani ada Allah atau Allah, itu ada. Termasuk di Mazmur 10 nomor 7 ada kata Allah, tapi artinya bukan Tuhan tetapi pohon dan sumpah serapah. Sampai kepada Belanda sebelum masuk ke Indonesia abad ke-17 tidak ada nama Allah di Bible. Sampai Belanda masuk ke Indonesia itu nggak ada. Abad ke-17 tidak ada nama Allah di Bible. Nanti setelah di Indonesia diterjemahkanlah God menjadi Allah. Sedangkan nama Allah itu dari Islam, dari Al-Quran di abad ke-7. Kitabnya Kristen Indonesia nanti di Indonesia masuk di bawah Belanda, baru diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, di dalam bahasa Melayu berarti bahasa orang Islam yang ada di pribumi, yang ada yang menggunakan bahasa Melayu, di mana pribumi memang Tuhannya sudah Allah. Belanda masuk menjajah sambil memboncengi misionaris, menerjemahkan kemudian kitabnya dalam bahasa Melayu. Apa yang disembah oleh pribumi yaitu Allah, maka mereka ikut-ikutan menggunakan kata Allah untuk menamakan Tuhan di dalam Bible. Seperti itu Bang. Jadi jauh sebelum kitabnya orang Kristen Indonesia menggunakan kata Allah, abad ke-7 umat Islam sudah gunakan. Di Kristen nanti Belanda masuk ke Indonesia baru gunakan. Kristen di luar Indonesia tidak mengenal apa itu Allah. Cuma di Indonesia ini yang menggunakan kata Allah itu. Ya, karena itu perintahnya memang di dalam ajaran Paulus diajarkan bahwa orang Kristen itu
ya harus meniru-niru. Kemana dia pergi harus dia warnai dirinya, kemana dia pergi dia harus mewarnai dirinya. Bahkan di dalam Filipi 1:18 boleh dengan cara mengelabui, berpura-pura dengan cara palsu demi untuk mengajarkan tentang ketuhanan Yesus, itu boleh. Itu tertulis di Bible. Begitu, Bang. Bagi aku, Bang, kata-kata Abang itu yang penting jangan terbalik, Bang. Orang Kristen atau orang kita Muslim kayak gitu, Bang. Ya, faktanya orangnya Kristen itu tidak nyembah Allah tadinya. Nanti masuk ke Indonesia baru mereka kenal kata Allah. Yang mereka kenal tadinya adalah God, adalah Theos. Begitu masuk ke Indonesia berubah jadi Allah, ikut-ikutan Islam. Dan Anda harus tahu, kitab Anda ini kan cuma terjemahan, Bang. Bahasa Indonesia itu kapan mulai ada? Setelah Indonesia merdeka kan, baru ada bahasa Indonesia. Nah, itulah usia Tuhan Anda. Gitu. Al-Quran Abang juga diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia kan? Diterjemahkan, tetapi Allah itu bukan nama. Allah itu adalah Allah itu bukan gelar. Allah itu adalah nama. Jadi Allah di seluruh dunia tetap Allah, tidak pernah berubah. Bahasa Inggris Allah, bahasa Jepang Allah, bahasa Cina Allah, bahasa Afrika Allah, tidak pernah berubah-berubah. Karena itu adalah nama, sama seperti Suma. Suma kemanapun tetap Suma. Jangan mentang-mentang saya pindah ke Jepang berubah nama saya, nggak bisa. Nama itu tetap Allah kemanapun dia pergi. Suma tetap Suma kemanapun dia pergi. Gelarnya saja yang berubah. Kalau saya ke Jepang dipanggil Sensei Suma. Kalau saya ke Amerika Mr. Suma. Begitu. Oke, Bang, kita jatuh ke temanya lah, Bang. Yesus Tuhan untuk siapa kan gitu, Bang? Iya, silakan. Jadi saya jelaskan dulu. Pertama saya jawab, Yesus itu Tuhannya orang Kristen, Bang, bukan Tuhannya orang jahat. Nah, kedua saya jelaskan sama Abang. Kok mesti harus on cam, Bang? Aku lagi merokok ini, ha. Bukan saya takut jumpa sama Abang, enggak. Iya, nggak Walaupun apa-apa. kau nonton, nah saya lagi merokok, nanti kena tombak. Iya, silakan. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus adalah Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhannya orang jahat, saya ingin bertanya Abang ini, apakah disebut jahat oleh Tuhannya orang Yahudi jika melantik atau menyembah atau menyetarakan atau menyelaraskan Tuhannya Yahudi dengan makhluk bernama Yesus? Apakah itu sebuah kejahatan atau sebuah kebenaran? Karena Tuhannya Yahudi mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Bagi orang yang benar tidak mungkin membuat ilah baru. Tapi orang jahat melanggar itu dan membuat ilah baru, di mana Yesus sibuk mengajar menyembah kepada Elohim, tetapi Kristen justru sibuk mengajarkan orang untuk menjadi Kristen menyembah kepada anak Maria. Apakah itu sebuah kejahatan? Kejahatan. Maka saya katakan bahwa Yesus hanyalah Tuhan bagi orang jahat. Karena orang yang benar hanya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada para nabi. Sedangkan Yesus aja menyembah kepada Tuhannya para nabi. Yesus menyembah, Bang. Yesus bukan ateis, Yesus bukan Kristen. Dia adalah penyembah Tuhan. Nah, Kristen datang justru menyembah kepada anak orang. Berarti Kristen masuk dalam golongan orang-orang yang jahat terhadap Yesus. Kenapa? Anda baca Kisah Para Rasul 2:36. Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat, bagi orang yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak beriman. Berarti Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi mereka yang tidak beriman alias orang jahat. Itu dalil. Jadi tidak perlu tersakiti dengan pernyataan itu, karena itu dalil. Begitu, Bang. Silakan. Oke, Bang. Yang bilang tadi yang menuhankan Yesus itu karena dia lahir dari Maryam itu udah salah kan gitu, Bang, menurut Abang. Tapi kalau menurut pemahaman bagi orang yang memahami, Bang, kedatangan Yesus itu di dunia atau dia diutus dengan Allah itu, ya sudah saya jelaskan tadi, dia itu kan datang ke dunia
untuk orang-orang yang berdosa. Jadi menebus dosa-dosa manusia, karena mulai dari Adam manusia itu sudah berbuat dosa bang. Satu orang pun di dunia ini bang nggak ada yang tidak mempunyai dosa. Wajib ada yang mempunyai dosa bang, yang punya dosa. Makanya Yesus itu turun, diutus Allah dia, gitu bang. Oke. Jadi gini, saudara, iya masih Anda silakan. Makanya kami orang Kristen meyakini bahwa dia itu adalah Allah, karena dia pun kadang pertanyaan orang kita Muslim, Yesus kok berdoa kepada Bapa sementara dia Tuhan, kan gitu. Nah, jadi itu sebetulnya kalau dipahami bang, pertanyaan itu sebetulnya sudah tidak masuk akal bang. Kan Yesus sudah mengatakan bahwa dia itu adalah, bahwa Bapa dan dia adalah satu gitu. Tapi kenapa pemahaman begitu, pertanyaan timbul, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa sementara dia Allah, Bapa? Nah, berarti dia berdoa kepada diri dia sendiri. Bagi orang yang tidak memahami ya itu bang. Kayak orang kita Muslim ini, saya kurang tahu bang, maksudnya entah mencari kesalahan tentang agama Kristen, kurang tahu. Tapi udah tahu, tapi pertanyaan itu terlalu banyak, memprotes betul gitu bang. Iya, jadi gini Bung, ketika Yesus mengatakan aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu tidak salah. Dia diutus sebagai rasul, bukan diutus sebagai Tuhan. Dia diutus sebagai rasul. Aku diutus, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Diutus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Bukan. Yesus datang kepada Bani Israel yang sesat untuk mengajar Bani Israel kembali kepada menyembah Elohim, bukan menyembah dirinya. Nah, pada saat Yesus datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk kembali kepada jalan kebenaran, Yesus dibekali dengan mujizat-mujizat oleh Elohim. Yesus kemudian memperlihatkan mujizat-mujizat, tetapi orang-orang sesat dari kalangan Bani Israel ini justru berusaha ingin membunuhnya. Mereka berusaha ingin membunuh, ingin melengsarkan, menghilangkan Yesus di bumi. Maka mereka berupaya untuk menyalibkan. Nah, Tuhannya Yahudi marah, sehingga Yesus yang mereka salibkan ini dibuat menjadi Tuhan bagi orang yang membenci Yesus. Sama seperti Musa. Anda baca Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus untuk menjadi Tuhan bagi si jahat Fir'aun. Yesus diutus menjadi Tuhan bagi si jahat orang-orang Farisi. Itu fakta bang. Jadi ketika Anda mengatakan kenapa umat Islam selalu bertanya kok Tuhan berdoa, itu jangan Anda salahkan, karena memang ini Yesus ini bukan Tuhan, tetapi Tuhan untuk orang jahat. Maka orang jahat akan selalu menutupi ketidaktuhanan Yesus dengan akal-akalan. Tuhan satu, apa mungkin Tuhan satu ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kan tidak mungkin. Tetapi orang yang jahat akan mengajarkan, oh itu ini, oh ini itu, ini itu ini itu, tanpa melihat konteks dalil. Padahal jelas Petrus berkhotbah di tengah-tengah orang Farisi. Apa kata Petrus? Semua orang Israel harus tahu, yang aku maksud dengan pasti, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Itu poinnya, itu di situ. Tadinya bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan bagi orang yang menyalib Yesus. Nah, apakah yang menyalib Yesus ini orang benar atau orang jahat? Orang jahat. Berarti Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat. Sederhana itu bang. Udah abang jelaskan kan. Jadi gini bang, kalau memang betul Yesus itu bang
Tuhannya orang jahat, tapi kenapa ajarannya Bang mengajarkan kasih Bang kepada orang Bang? Saya jawab. Ajarannya semua tidak ada yang istilahnya menuju kesalahan lagi tuh Bang, menuju kejahatan gitu. Malahan Muhammad yang ada ajarannya menuju kejahatan Bang. Oke, saya jawab boleh? Tunggu dulu Bang. Ya, silakan. Kenapa saya bilang si Muhammad yang ada ajarannya kejahatan Bang? Iya, Nah, silakan. satu, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran sesuai dengan saya dengar ya, Iya. belum ada saya buka-buka masalah Al-Quran Bang. Saya tidak sibuk dengan Al-Quran orang Bang. Cuman saya dengan sepintas saya tahu Iya, di, silakan. di YouTube kan tadi apa ya kan, betul enggak Muhammad itu menjanjikan pada akhir zaman itu nanti menjanjikan 72 bidadari Bang bagi orang-orang yang masuk surga. Itu kalau menurut secara logika tidak masuk akal Bang. Berarti Muhammad itu pikiran dia itu udah ke apa ke gitu Bang, udah tentang masalah apa gitu. Ya, Udah? gitu loh Bang. Nah, Saya boleh tanggapi, boleh? saya bukan menghujat, jangan dibilang Iya, saya enggak apa-apa. menghujat, enggak. Enggak apa-apa. Nah. Itu betul. Nabi Muhammad menjanjikan 72 bidadari. Betul itu. Itu betul. Ya itu tadi. Ya, boleh saya tanggapi? Oke, baik. Silakan. Yang pertama, ketika Anda mengatakan Yesus mengajarkan ajaran kasih, kalau Anda menggunakan dalil itu, Yesus mengajarkan ajaran kasih, Anda tidak akan menjadi orang Kristen. Karena kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan, yang kedua kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Tuhan adalah tidak meninggalkan perintah Tuhan. Dengan kata lain, jangan menyalip Yesus. Kapan Anda salib Yesus, berarti Anda tidak kasih kepada Tuhan. Karena perintahnya jangan membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Kasih utama, hukum utama adalah kasihi Tuhan. Berarti kita harus mendudukkan dulu perintah Tuhan, baru bisa disebut sebagai kasih kepada Tuhan. Percuma kasih kepada manusia kalau tidak kasih kepada Tuhan. Kepada Tuhan dulu, baru kepada manusia. Nah, Kristen sudah gugur di situ. Kristen sudah gugur karena mengasihi Tuhan tidak boleh membatalkan firman Tuhan, yaitu Taurat. Sedangkan Kristen adalah agama yang dihasilkan dari menghapus Taurat. Itu fakta. Yang kedua, kasih sama manusia. Kasih sama manusia adalah mengajarkan manusia untuk menjalankan semua perintah Tuhan, bukan mengajar manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan. Sedangkan kalau Anda meniru pengajaran Yesus di dalam Matius 5, kasihi sesamamu manusia, itu adalah poin ketujuh. Poin-poin sebelumnya adalah jika kau memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, maka kau sudah bersinah. Kalau itu terjadi, cungkil matamu. Jadi sebelum sampai kepada ajaran kasih tadi, harus cungkil mata dulu. Orang Kristen pintarnya adalah mereka meninggalkan semua ajaran Yesus, lalu mengambil poin ketujuh ini, yaitu kasih. Tapi kalau dipertanyakan, apa yang kasih di Kristen? Ajaran kasih yang bisa kita lihat di Kristen itu yang mana? Yang mana ajaran kasih di Kristen itu? Satu poin aja. Kalau ada pembuktian di dalam agama Kristen tentang kasih, saya boleh berhenti menjadi apologet Islam. Tapi sampai hari ini saya tidak menemukan kasih di Kristen itu. Bahkan Indonesia telat merdeka dibandingkan negara-negara lain karena penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Nanti Indonesia merdeka, baru orang Kristen itu belajar senyum. Sebelum Indonesia merdeka, orang-orang Kristen itu adalah orang beringas yang hanya menghisap darah manusia-manusia yang tidak punya dosa. Dulu sebelum Indonesia merdeka. Itu fakta, Bang. Setelah merdeka baru Kristen itu belajar senyum. Dulu sebelum Indonesia merdeka, yang ada hanya Averdomes, SNU, itu aja kerjanya orang Kristen dulu sebelum Indonesia merdeka. Camkan itu. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad menjanjikan 72 bidadari, Bung,
Yesus di dalam ajarannya, Yesus dalam ajarannya, bukan ajaran Kristen, ajaran Yesus nih, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Tetapi lagi-lagi, karena Yesus Tuhan bagi orang jahat, mereka orang jahat ini menghapus kata istri di dalam terjemahan Indonesia. Anda boleh baca terjemahan lama. Silakan Anda baca terjemahan lama di dalam kitab saudara. Sebelum dihapus si jahat, di situ jelas Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku akan memperoleh 100 kali lipat di kerajaan langit dan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau Nabi Muhammad 72 bidadari, Yesus 100. Itu bang. Dan kami umat Islam ketika berbicara surga, kami tidak berbicara tentang nuansa seks. 70 bidadari itu adalah seibarat Nabi Adam alaihissalam ketika diutus ke bumi, ketika diciptakan untuk hidup di bumi selama kurang lebih 100 tahun. Adam diberikan istri kepada dia sebagai pelengkap daripada kehidupannya sebagai seorang laki-laki. Tuhan pencipta langit itu adil, sehingga dia menciptakan wanita untuk Adam. Itu di kehidupan ini, taruhlah 100 tahun, satu istri. Di kehidupan surga itu tidak ada akhirnya. Kehidupan surga itu kekal selama-lamanya. Maka kalau dikatakan 100 tahun satu istri, harusnya di kehidupan kekal, kalau kita bandingkan kehidupan di bumi 100 istri, satu istri, maka kehidupan kekal tidak cukup kalau hanya 72. Karena kita tidak hidup hanya 720 tahun atau 7.200 tahun. Enggak. Kita hidup kekal selama-lamanya. Jadi kalau cuma 72, saya rasa itu masih kurang. Makanya Yesus 100 bagi Yesus. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Jadi sabar, kehidupan surga itu bukan mulu-mulu seks. Kehidupan surga bagi Islam sama kehidupan di bumi, bukan hanya istri yang ada, tapi ada kehidupan sosial yang lainnya. Di surga kami hidup seperti di bumi. Seperti itu bang. Silakan. Yes. Oke bang, oke. Jadi kalau untuk kami Kristen, surga itu nggak ada dijanjikan dengan itu bang. Minum obat bang, minum obat. Gimana? Minum obat, aku bilang lagi pilih. Ya sudah tadi sudah. Iya. Gimana? Jadi gini bang, ini sedikit untuk sebagai contoh ya. Kenapa Tuhan itu, kenapa Yesus itu dianggap Tuhan? Sama kayak abang ini. Kalau abang ini di dalam agama Muslim apa gelarnya bang? Guru atau ustadz? Siapa? Abang, Bang Juma. Saya nggak ada gelar. Saya dipanggil cuma Bang Zum aja. Saya bukan ustadz. Oke. Iya. Kalau seandainya abang itu dianggap sebagai ustadz bang di dalam Islam, ya itu penyebutannya itu nggak mungkin cuma hanya ustadz aja, pasti nama abang yang aslinya kan disebut bang. Zuma adalah ustadz, kan gitu. Jadi sama, kayak gitu juga Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sama kayak gitu bang. Berarti yang dituhankan, yang diustadkan sama abang itu bukan kepribadiannya abang, bukan kemanusiaannya abang gitu loh. Yang diustadkan sama abang itu adalah pembelajaran abang, penyampaian abang kepada umat-umatnya. Jadi firman Tuhan yang abang sampaikan itu kepada umatnya, berarti itu yang dijadikan ustadz, bukan badannya abang. Kalau badan abang itu ya manusia sama kayak kita gitu loh. Jadi itulah bang, singkatannya dulu, singkat aja lah aku jelaskan dulu sebagai contoh. Kalau abang masuk akal silakan, kalau enggak ya saya pun tidak istilahnya itu 100% bang. Itu sebagai pedoman aja sama saya, kan gitu bang.
Iya, sebenarnya gini Bung, Anda nggak usah repot-repot menjelaskan tentang Yesus Tuhan. Memang dia Tuhan, Yesus itu Tuhan, tapi hanya untuk kelompok tertentu. Orang benar Tuhannya Elohim. Kalau kami, Tuhan kami Islam, jelas Allah. Kulu amanna billah wa ma, jelas itu sebagaimana apa yang disembah oleh para nabi terdahulu. Itu kami. Nah, Yesus ini spesial, Tuhan untuk orang-orang jahat. Sama seperti Musa. Musa ini adalah Tuhan untuk orang-orang jahat, yaitu Fir'aun dan juga pasukannya atau umatnya. Yesus Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya. Musa Tuhan yang dibuat untuk Tuhan dari Tuhan yang sesungguhnya kepada orang jahat pada masing-masing zamannya. Coba sekali lagi sentuh dalil Bang, sentuh dalil. Kisah KPR 2 nomor 36. Coba disentuh itu. Coba disentuh itu, maka akan sangat jelas orang-orang yang menjadikan Yesus Tuhan akan menyesatkan orang lain dengan memberikan embel-embel pengajaran-pengajaran terhadap Yesus demi menguatkan Yesus yang bukan Tuhan ini adalah Tuhan. Dan siapapun itu akan mengatakan Yesus itu Tuhan, bahkan sampai kepada jatuh kepada kekonyolan yang sangat menggelikan. Terkadang mereka mengatakan Yesus itu seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ini kan konyol. Saking pinginnya Yesus itu Tuhan, tanpa menyadari bahwa Yesus memang Tuhan bagi orang-orang jahat. Si orang jahat ini mau orang lain percaya terhadap konsep itu, di mana konsep itu sebenarnya sudah terekam di dalam Bible itu sendiri. Begitu juga dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 27 dan juga ayat 30, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan untuk orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Itu Bang. Oke, ginilah Bang, aku ucap terima kasih dulu sama Bang sudah mengasih kesempatan untuk bergabung sementara ya. Terima Thank you kasih Bang, thank you. Nah, terima Siap, kasih siap. atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih banyak lah Bang Juma. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke. Saudara Pebels. Nah, silakan naikkan Iya. Bang, silakan naik Bang ya. Baik, baik. Makasih ya Bang ya. Oke Bang. Makasih. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Kusuma. Iya, Selamat malam. malam Saudara Elia. Malam. Ini Nabi Sawan Kem ini di jalan Pak. Iya, iya. Iya, gimana tanggapan Saudara Elia terkait tema saya? Ini lagi di Yang jalan tadi saya nih, saya ingin kutip yang maksudnya Bapak tadi katakan orang-orang jahat itu maksudnya Abang itu siapa yang jahat itu yang mengikuti Yesus itu? Orang Farisi Bang. Orang Farisi yang jahat terhadap Yesus ini, maka bagi mereka Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi mereka. Jadi menurut Bapak juga orang-orang Kristen sekarang yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang jahat. Kalau nggak jahat, apa namanya Bang? Karena menuhankan selain pencipta langit dan bumi. Menurut saudara itu apa namanya? Oke, nah masuk ke ruang itu saya paham. Kalau itu menurut Bapak orang yang mengikuti Yesus adalah orang jahat, tapi saya lihat yang di Muslim ini kebanyakan kekerasan. Apa itu bukan orang jahat? Yang disebut jahat di sini adalah perspektif ketuhanan Bang. Kita belum masuk ke dalam tatanan pengajaran yang baik. Di muka bumi Enggak, ini Pak. kita tidak Enggak, kita Muhammad, Bang. Yang saya kutip kan Abang bilang tadi.
Ya. Umat yang mengikuti Yesus itu adalah mereka-mereka yang jahat. Termasuk Bukan orang mengikut, Kristen Bang. Anda yang tidak saya tanyakan tadi, Bapak Anda saudara bukan bilang, pengikut Yesus, Anda penyembah pentuhan Yesus. Jahat dalam perspektif ajaran tauhid satu Tuhan. Itu yang disebut jahat. Coba Anda lihat ulangan kalanya 13. kalau mau jelaskan itu, Bang, jelaskan yang detail agar yang mendengar juga bisa paham. Oke lah kalau mengenai perspektif Bapak mengenai agamanya Bapak, oke, itu benar menurut Bapak, tapi untuk kami kan tetap benar agamanya kami. Saya berbicara data, Bung. Coba tunjukkan dalam Iya. Al-Quran. Coba tunjukkan dalam Al-Quran bahwa Allah dijadikan Tuhan untuk orang-orang jahat itu di mana dalilnya? Tapi kalau di KPR 2 jelas nomor 36. Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Sekarang permasalahannya, yang menyalib Yesus jahat atau tidak? Begitu, abangku. Ya, oke, makanya saya bilang Oke. saya mau sampaikan, silakan lanjutkan apa yang menjadi keinginan Bapak sekalian. Tetapi jangan sampai, karena ingat Indonesia ini dijamin untuk beragama menurut kepercayaan masing-masing. Kalau punya Iya, betul, betul. pemikiran membenarkan agamanya masing-masing, silakan, tapi jangan berlebihan, karena semua punya benarnya di dalam agamanya dan punya kesalahan di dalam agamanya. Karena Ya, yang untuk menjalankan ini Pak manusia, bukan Tuhan. Ya, untuk Pengikutnya pun semua ini mau bilang Kristen begini, Islam begitu. Intinya saya lihat juga, kita lihat bersama. Kalau benar agama itu mengajarkan yang baik dan kita mau benar, kita sudah melakukan yang berkenan. Tapi kebanyakan sekarang justru banyak hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan dilakukan, tetapi dia menyatakan dia orang beragama. Oke, terima kasih, saya turun. Oke, makasih Bung, makasih. Silakan, silakan. Jadi kita belum pernah melihat ada iblis melakukan pembunuhan. Kita belum pernah melihat iblis menjadi pesina. Kita belum pernah lihat iblis mencuri, merampok, menjajah. Belum. Apakah iblis baik? Tidak. Kenapa iblis dikatakan jahat? Karena iblis mengajak manusia ingkar terhadap Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau hanya perbuatan-perbuatan memperlihatkan perbuatan baik, membantu orang, mengasihi orang, itu belum tentu menjadi cerminan orang itu adalah orang yang bukan orang jahat. Karena perspektif kejahatan itu yang kita sedang bahas ini adalah ketika manusia menuhankan yang bukan Tuhan di hadapan Tuhan. Nah, itu jahat itu. Begitu saudara-saudaraku yang dikasihi. Halo Zuma, jumpa lagi Zuma. Jumpa lagi. Halo, Bang. jumpa lagi. Siap, siap. Silakan buka kameranya, silakan. Silakan buka kamera, izin. Ya, apa yang kita bahas? Itu ada temanya, Bang. Orang Yahudi tidak menuhankan Yesus karena mereka sudah punya Tuhan bernama Yod-He-Vav-He. Nah, Tuhan yang sekarang yang disembah oleh menuhan nenek moyang mereka. Yesus, ya Yesus Tuhan itu dituhankan oleh orang Kristen. Ya, Apa salahnya di situ? tidak ada yang salah. Memang Yesus Ya, Tuhan jadi- untuk orang-orang jahat. Tidak ada yang salah. Ya, kenapa kau katakan yang Tuhan mengatakan Yesus Tuhan itu orang jahat? Alasannya apa? Alasannya karena Petrus berkata, seluruh orang Yahudi harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, orang yang menyalib Yesus itu orang benar atau orang jahat? Orang jahat. Tapi Orang bukan jahat. Kristen yang menyalib Yesus. Kristen tidak pernah menyalib Yesus. Ya, orang jahat. Kristen tidak pernah menyalib Yesus. Nah, sekarang menurut saudara, siapa yang mengajarkan kemudian menyembah Yesus? Orang yang Itu kan benar. ajaran Yesus sendiri.
Orang yang benar Malaikat. atau orang jahat? Malaikat, Di ma- malaikat. Di mana Malaikat. di mana malaikat mengajarkan Baca Kristen? Lukas 2 ayat 11. Nah, Lukas 2 ayat 11 buka. Lukas 2 2 ayat hari, 11. hari ini telah lahir. Apa yang lahir? Juru selamat Tuhan Yesus di kota Yang Daud. lahir ini pencipta atau ciptaan? Tuhan. Enggak, yang saya tanya, mengaku yang bahwa lahir, Yesus itu Tuhan. yang lahir ini lahir dari rahim manusia ini pencipta atau ciptaan? Yang saya katakan kan malaikat mengakui dia di Lukas 2 ayat 11. Bukan Lahir. dari rahim, enggak ada rahim di situ. Enggak ada rahim lahir. di situ. Lahir dari mana Dia dia? lahir. Dari Malaikat menyatakan. Oh, enggak. lahir dari mana? Dengar Lahir dulu. dari mana? Lahir dari mana? Yang saya katakan malaikat menyatakan. Itu Jadi yang kalau Anda kau tidak katakan. percaya- Kalau kau Anda- tidak percaya malaikat ya iyalah. Saya percaya, Paman. Yang Nah, saya tanya, itu yang lahir berarti- ini siapa? Pencipta atau ciptaan? Tuhan. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Tuhan yang dikatakan Saya malaikat ulang itu lagi ya. Tuhan yang- Tengoklah kalau orang jahat bicara itu begitu. Nah, Saya itu. tanya bukan Otakmu Tuhan main atau lagi, bukan Tuhan. otakmu main lagi. Oke, Yang saya layani tanya kau. orang Layani jahat kau. bicara gitu, emosi dia, emosi. Yang saya tanya, Layani kau. Bang, yang lahir ini tuh pencipta atau ciptaan? Baca Lukas 2 ayat 11. Baca dulu. Saya Baca. sudah baca, Paman. Nah, Pada hari ya, ini, itu kan. hari ini telah lahir. Pertanyaan saya, pada Iya. hari ini yang lahir pencipta atau ciptaan? Dan ada kita jawabannya, tertipu. telah lahir Biar bagimu kita Tuhan. tidak. Maka saya tanya abangku, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Biar kita tidak tertipu dengan kata Tuhan. Yang lahir Makanya pencipta jangan atau ciptaan? penggal-penggal. Jangan penggal kalimatnya. Anda cuma mengambil kata Tuhan. Hari ini telah Anda lahir lupa. bagimu Tuhan. Anda lupa lahir. Lahir Anda cuma bagimu mengambil- Tuhan. Iya, Tuhan yang Anda ambilkan. Anda lupa dia lahir. Iya, malaikat Nah, yang yang menyatakan lahir itu, kan. yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Kan orang jahat. Tidak ada ciptaan dan pencipta di situ. Yang lahir bagimu Tuhan, malaikat kan yang saya bilang. Yang lahir ini lahir keluar brojol. Lelet. Pertanyaan Lelet. saya, Muncul kalau Anda lagi bukan kau. orang jahat, kalau Anda bukan orang jahat, jujur, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Jujur. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan di Yang kota Daud, Juru lahir, Selamat. yang lahir, nih, Tuhan. lahir. Begitu lahir, mamatnya begini. Anakku sayang, oh kodoh, anakku cepatlah besar, karena si Sambehir akan menuhankanmu. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Kalimat dari malaikat itu Tuhan yang lahir. Saya tahu, Paman, Tuhan itu gelar, tapi esensi yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Enggak ada disebutkan di situ ciptaan atau pencipta. Meskipun Tuhan. tidak ada, tapi kalau Anda akalnya sehat, bukan orang jahat ente, tidak kerasukan setan Anda dalam beragama, menurut ente yang manusia ini, yang lahir ini Tuhan, pencipta atau ciptaan? Alkitab mengatakan informasi dari Alkitab Lukas 2 ayat 11 yang lahir malam itu adalah Tuhan. Itulah Yesus. Nah, Tuhan itu gelar, Paman. Tuhan itu gelar. Ya. Pohon kayu juga bisa kau tuhankan. Bukit bisa kau tuhankan. Yang Ya, saya maksud terus? yang lahir pencipta atau ciptaan. Kalau dia adalah pencipta, berarti pencipta yang adalah Tuhan. Kalau dia adalah ciptaan, berarti ciptaan yang adalah Tuhan. Tinggal Anda jawab aja. Yang lahir ini ciptaan Konsepmu itu atau kan
Kita bicara bukan konsepmu, tapi konsep Alkitab. Ya kan, karena Kita yang kau bahas berbicara Alkitab. tentang dalil. Dalil. Dalil Sudah 2000 memang. tahun. Nah, baca dalilnya. 2000 Baca tahun dalilnya. kalian terjerat di situ. Saya bertanya, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Selesai di situ. Selesai di situ. Tuhan. Sebelum jadi Tuhan, yang lahir dulu. Jangan dipenggal kalimat-kalimat Alkitab, nggak usah dipenggal-penggal. Anda yang Jangan memenggal. dibawakan dalam pikiran Anda yang menggal di awal dulu, yang lahir ini apa? Telah lahir bagimu malam ini Tuhan Juru Selamat di kota Daud itu. Yang lahir kan? Pertanyaan saya, abangku yang ganteng, yang lahir itu, yang lahir, apakah pencipta atau ciptaan? Sifat yang lahir itu sifat pencipta atau sifat dari ciptaan? Itu dulu. Kan bukan itu yang dibahas. Yang lahir Tidak bukan. bisa, tidak bisa, Yang- karena Yesus yang disampaikan, Yesus hanya itulah. dengar, Tidak boleh Yesus hanya dipisah Tuhan itu. bagi orang jahat, tidak bisa. Malaikat, kau katakan malaikat itu jahat ya? Wah, Tidak salah malaikatnya mengatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi, Tuhan di Tuhan. kota Daud. Tuhan di kota Daud ya itu kan. Dia mengatakan Kurios. Tuhan. Kurios. Tuhan. Kurios artinya Tuhan. apa? Kurios artinya apa? Tuhan. Kalau teos artinya apa? Tuhan. Kalau kurios, Tuhan. Yesus hanya Tuhan untuk orang jahat. Jahat kali orang ini. Nah, jangan Kurios, kali orang ini. bahasa aslinya kurios. Jangan kebawakan pikiranmu itu kalau secara manusia Alkitab tidak sampai di otakmu. Makanya pakai secara iman kepada Tuhan. Berdoa akan membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu berdoa, serahkan diri. Tuhan masukkan Roh Kudus dalam hati, makanya bisa kepahami. Kalau kepahami secara manusia, salah. Inilah saudara-saudaraku Kristen, lihat wakilmu ini. Lihat wakilmu ini. Sekarang saya tanya lagi sama saudara. Saya tanya sama saudara. Enggak laku framingmu itu sama saya, enggak laku. Oh, enggak apa-apa. Tujuan saya bukan Anda. Tujuan saya umat Islam se-Indonesia supaya tidak tertipu untuk Dan jangan saya menjadi juga Kristen. memberi paham pada mereka. Saya beri paham biar mereka mengerti ajaran Kristen. Bahwa Kristen tidak mau ditanya tentang siapa yang lahir, Tuhan pencipta atau bukan. Kristus yang manusia suci. Tidak ada manusia seorang pun di dunia ini yang suci. Hanya Yesus. Baik. Dan wajar dia sebagai Tuhan. Baik. Teman-teman sekalian dengarkan, saudara kita sudah mengakui bahwa sembahan dia adalah manusia suci. Kita tepuk tangan untuk itu ya. Pertanyaannya, pencipta langit dan bumi ini manusia suci atau bukan? Manusia suci waktu dia di dunia, dia itu adalah Tuhan yang menjadikan dirinya manusia. Karena kalau Pencipta dia langit dan sebagai bumi. Dengar dulu, kalau manusia biasa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kalau manusia biasa, Yesus itu manusia di bumi satu-satunya yang paling banyak dosanya. tidak ada dosa manusia suci. Manusia Karena dia yang adalah- paling banyak dosanya itu Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang menjadikan dirinya manusia. Apa? Tuhan yang menjadikan dirinya manusia, itulah Yesus. Makanya kalau Coba kalau Anda manusia tunjukkan, murni- coba Anda tunjukkan ungkapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus katakan itu di mana? dia itu menyatakan bahwa dirinya dengan Bapa adalah satu, tapi dia sendiri. Satu. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang menjadi manusia? Kalau di konsepmu begitu, memang di Alkitab tidak tertulis. Saya lebih percaya Yesus daripada orang jahat kayak ente. Hanya orang jahatlah yang melantik Yesus jadi Tuhan. Udah kubuktikan bukan? Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan yang turun menjadi manusia? Yesus.
Yesus yang harus menjelaskan, bukan Anda. Ya, sudah, Di mana Yesus sudah mengatakan itu? Sudah saya katakan tadi, malaikat yang menyiarkan dan menyampaikan. Itu ucapan Lukas. Itu ucapan Nah, Lukas. itu Saya kan. minta ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus. Malaikat Itu bukan malaikat, itu Lukas. Sekarang Mana mana itu? ucapan Yesus? Ucapan Kau Yesus kira- yang mengatakan Kau kira ucapan semut atau sapi merah? Bukan. jangan emosi, jangan emosi. enggak, Sekarang, emosi, kau yang emosi. sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang Yesus? Anda atau Yesus? Dalam Alkitab dia lengkap itu Injil. Lengkap. mulai- Kebiasaan kehidupannya. Ya. Jurusnya Edis. Saya ulang lagi. Yang Apa bisa jurusnya? menjelaskan, yang bisa menjelaskan siapa dirinya, Yesus atau Anda? Ada dalam Alkitab Injil. Yesus atau Bible yang bisa menjelaskan tentang dirinya? Injil itu adalah tulisan-tulisan tentang mengenai diri Yesus. Itu kan bisa kita baca. Abang. Yesus adalah guru. Dia Tuhan. Dia menjelaskan tentang dirinya. Di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia? Sedangkan yang bapaknya sendiri, yang dia sendiri juga waktu dia dibaptis menyatakan ini anakku yang kukasihi. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak. Berarti dia bukan bapak itu sendiri. Dia anak. Kalau pikiran manusiamu, kalau logika manusiamu memang terbatas itu semua. Jangan pakai pikiran saya. Pakai pikiran Yesus. Kalau pikiran orang Pakai pengikut pikiran Yesus, pakai pikiran Yesus yang kita pakai. Kalau pikiran pengikut Yesus, Bapa, Saya nggak mau Anak, dan pakai. Saya sudah tahu Satu. kalian adalah orang-orang jahat. Yang saya maksud pikiran Yesusnya tentang dirinya. Di mana tertuang itu? Di mana tertuang Kalau pikiran orang- Yesus tentang dirinya? Silakan. Enggak. Jangan framing dulu. Kalau orang-orang jahat itu adalah pembunuh, suka membunuh itu. belum tentu. Suka berzina. Belum tentu. Nah, itu. Belum tentu karena Itu agama Kristen setelah kalau Indonesia penjahat merdeka sebisa mungkin mereka nggak membunuh. Tapi sebelum Indonesia penjahat. merdeka, tangan mereka basah dengan darah manusia yang beragama Islam. Catat itu. Jangan sok cantik. Kristen nanti belajar senyum, nanti setelah Indonesia merdeka ikut-ikutan teriak merdeka, 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 pret. Terus Jangan nggak usah yang itu nggak usah. Kita Jadi, masih enggak, terasa. gini. Saya Dengar, sendiri dengar. adalah cucu pahlawan yang mengusir orang Ya. Kristen di bumi Nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan, Pak. Saya cucu bedakan pahlawan. negara dengan agama. Kakek saya ini mendapatkan lencana dari negara sebagai pahlawan Kau punya nasional. otak tidak? Kau punya otak? Kau punya otak tidak? Apa itu, Bedakan Bang? negara dengan agama. Oke, sekarang Bedakan kita negara bedakan. dengan agama. Sekarang kita bedakan. Akan tetapi negara yang datang menjajah itu oknum-oknum Kristen atau bukan? Ya saya kurang tahu juga karena ada juga agama lain. Mama, orang jahat itu begitu cara ngomongnya. Makanya jadi- Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Sekarang kita Jadi kembali kepada tema. orang jahat itu yang penzina, paham. pembunuh itu. Oke, kalau Kristen bukan pesina, tolong tunjukkan dalil di Kristen syarat sah nikah dari Yesus. Jawab. Syarat sah nikah dari Yesus untuk Kristen mana? Kalau kalian bukan Yang pesina, dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. yang dipersatukan. Oke. Yang ditunjuk mewakili Tuhan di bumi ini pada kaum Israel suku apa? Toraja, Batak, Manado, Ambon, NTT, Flores, atau suku Lewi? Jawab. Kemana-mana kau ini. Kamu membawa data ucapan Yesusnya di mana Yesus adalah orang Yahudi. Apa yang dipersatukan? Yang dipersatukan oleh siapa? Tuhan. Siapa wakil Tuhan untuk mempersatukan manusia Yahudi? Suku Ya, Lewi itulah. atau suku Cadang? Kalau kami sebagai pengikut Kristus adalah para pendeta hamba Allah. Di mana otoritas pendeta di hadapan Tuhannya Yahudi? Jawab.
Apa Yahudi? Yahudi itu kan satu negara di sana itu. Tapi Sekarang bangsa- suku mana? Dengar, suku mana yang ditunjuk Tuhan sebagai wakilnya di bumi pada saat nggak itu? nggak ada. Lewi. Tapi dia mengangkat Imam hambanya. Lewi, keturunan Harun yang ditunjuk sebagai wakil Tuhan untuk mempersatukan Bani Israel, laki perempuan. Kristen, siapa yang menunjuk Ngarang pendeta? kau. Ngarang kau Saya lagi, tidak ngarang mengarang. kau lagi. Saya Ngarang tidak kau mengarang. lagi. Saya tidak mengarang. Sekarang kalau Anda mengatakan yang banyak pesina di Islam, Biar saya jelaskan. dengarkan saya. Habis ini Anda jelaskan. Habis ini Anda jelaskan. Tolong tunjukkan syarat sah nikah Kristen berdasarkan ajaran Yesus. Kalau tidak ada, berarti kalian semua adalah anak-anak zina. Jawab. Jawab, Yang jangan dipersatukan oleh kayak babi. Tuhan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicarikan manusia. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tuhan kami sebagai pengikut Yang mana? Yang Kristen. mana? Yang mana? Di mana Tuhannya Yahudi berbicara tentang orang Kristen? Di mana? Di mana Tuhannya Yesus. Yahudi bercerita tentang orang-orang pemakan babi Apanya tidak Tuhan bersunat? Yahudi? Di mana? Apa Tuhan Yahudi? Kita kan ngomong ini Yesus. Di itu kan- mana? Di mana Yahudi Yesus? tidak Yesus. Di mana Yesus mempersatukan Kristen laki perempuan di mana? Yahudi Di mana Yesus tidak pernah? mempertuhankan Yesus, tidak mempertuhankan Yesus Yahudi. Di mana? Di Kok mana? bawa-bawa Yahudi? Di mana Yesus pernah mengkawinkan, menikahkan orang Roma Yunani? Di mana? Apalagi orang Indonesia di mana? Apa Roma Yunani? Kok ngawur kau ngomong? Agama Anda ngawur. itu dari situ. Agamamu dari sono. Bukan dari Yesus Ngawur, agama kau. Anda ini. Sekarang Ngawur. saya kembalikan kepada bahasa Anda. Kalau tidak ada syarat sah nikah di Kristen dari Yesus atau dari Tuhannya Yahudi atau dari rabi-rabi Yahudi, maka Kristen semuanya adalah keturunan zina. Itu kan Oke ya? pikiranmu. Pikiranmu Saya kan? jangan pikiran saya, Bang. Saya bertanya, apa syarat sah nikah orang Kristen dari Yesus? Yang dipersatukannya secara Roh Kudus, dia mempersatukan kedua insan. Ayo. Nah. Apa? Di mana Yesus mengatakan tentang orang Kristen dipersatukan? Ayo. Orang Yahudi dipersatukan dalam perkawinan oleh suku Lewi. Di Kristen siapa yang dikasih otoritas untuk mewakili Tuhan? Siapa? Sekarang ke mana ada suku Lewi? Kalau suku Ayo. Lewi gini, dengar. Yang Suku perkawinan Lewi. di Yahudi. Perkawinan di Yahudi yang menjadi imam siapa? Ya imam lah. Imamnya siapa? Dari suku Imam. mana? Di antara 12 suku, siapa yang mereka ditunjuk sebagai imam? Ya, bukan hanya khusus untuk perkawinan ditunjuk Bukan itu, tapi hanya- Lewi itu ditunjuk. Bukan. Dengar. Lewi itu ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan apa-apa saja keluhan orang Israel dulu kepada Tuhan. Ditunjuk suku Lewi, bukan hanya pernikahan. Nah, sekarang Benar. oke. Sekarang di mana Tuhannya Yahudi memberikan syarat sahnya nikah kepada orang di luar Yahudi? Ayo. Nah Satu. sekarang Lewi Dua. Tiga. yang mewakili Lewi Empat. itu sekarang adalah para Lima. pendeta hamba Tuhan. Mama Hamba hancur sudah syarat Apanya? sah kawin sahnya pernikahan orang Kristen yang diberikan dari Tuhannya Yahudi, mana dalilnya? Waktu Khadijah dengan Muhammad nikah siapa? Loncat nih, Al-Quran kami lengkap. Ya kan? Nggak usah Berarti ada- ragukan nih. Berarti Jangan kau waktu ragukan. Khadijah dengan Muhammad kawin itu adalah pendeta. Itu hamba Tuhan. Jangan kau ragukan. Kau Islam datang pada saat pernikahan Rasulullah itu belum seperti syariat yang disempurnakan. Pahami dulu itu. Oke, nah sekarang saya pertanyakan, ketika kejahatan Yang itu adalah menikahkan pesina-pesina. Khadijah dengan Muhammad itu pendeta. Tunggu. Dengar. Ketika Anda mengatakan bahwa kejahatan itu karena persinahan, apa dasarnya Anda mengatakan orang Kristen itu tidak berzina? Karena Karena sudah dipersatukan Tuhan, tidak berzina mereka satu. Tuhan yang dimaksud di sana siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus. Ya.
Masolang Karena generasi. orang Kristen itu adalah Masolang Tuhan Yesus. Masolang generasi. Karena- Masolang. Karena Mantap Tuhan sekali. Kristen itu Keren. Tuhan Yesus. Keren. Apa keren? Tolong tunjukkan di mana ucapan Yesus yang membahas tentang perkawinan di luar Yahudi. Ini udah berapa kali disinggung? Mana? Berapa kali disinggung itu? Apa yang Anda singgung? Yang Makasih, dipersatukan sahabat. Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Berarti yang dipersatukan Itu berbicara tentang umat siapa? ya umat Kristen lah. Hah? Jadi Yesus mengajar orang Kristen waktu itu. Kami pengikut Kristus. Kalau Yesus Kristus yang tidak, mana? Saya tidak tanya Kristus. Yesus Kristus itu adalah yang kami ikuti. Yang Ya. Anda ikuti kan yang keluar dari kubur, beda. Yang saya tanya adalah ucapan Yesus, ya, ucapan Yesus kepada Kristen. Di mana itu? Makanya orang meninggalkan orang tuanya dan saudaranya dan menikah dengan satu orang, itulah yang diikat oleh Tuhan. Itu ucapan siapa, Bang? Itu ucapan siapa? Tuhan Itu Yesus. ucapan siapa? Kepada siapa? Kalau Tuhan Yesus mempersatukan umatnya Kristen, dia mengatakan itu meninggalkan orang tuanya dan terikat dengan suaminya atau istrinya. Nah, Dipersatukan dalam nama Tuhan. itu ucapan Yesus untuk siapa? Ya untuk umatnya, kami Untuk orang Kristen. Farisi. Orang Mana? Farisi. Farisi Oke. tidak, enggak dengar. Oke, Farisi saya tanya, tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Itu Dengar. ucapan Yesus tertulis di mana? Tertulis di mana ucapan itu? Farisi itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Biar Karena kau tahu. itulah Yesus, dengar, Anda yang harus dengarkan saya. Bukan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mau Elohim setelah melantik Yesus untuk Tuhan mereka. Mereka menolak ketuhanan Yesus. Mereka tidak menuhankan Yesus. Iya, memang tidak, tetapi Tuhan mau mereka menuhankan Yesus. Tuhan yang memaksakan Jadi, mereka untuk menuhankan Yesus. Orang-orang Makanya jahat lah. Orang-orang jahat lah yang mau membunuh Yesus itu Farisi, Saduki, Besar. Ya, Tepuk tangan. Orang jahat yang ingin membunuh Yesus. iya betul. Oke. Bukan Berhasil menuhankan, nggak? itu orang jahat, bukan Berhasil nggak? menuhankan. Tunggu. Berhasil nggak orang jahat membunuh Yesus? Ya, mungkin karena dibiarkan oleh Tuhan. Disalib. Berhasil nggak? Berhasil disalib. Berhasil membunuhnya kan? Iya, betul. Oh, tepuk tangan dulu. Iya. Ada apa yang salah di situ? Oke. Ada apa yang Dengar, ketika orang jahat berhasil membunuh Yesus, apa efeknya untuk Kristen dari kejahatan mereka? Itulah mempedomani bagaimana pengorbanan Yesus itu terhadap umatnya. Tidak ada pengorbanan di Saya dunia ulang ini, lagi. cuma. Dengar. Dengar. Saya ulang lagi. Apa efeknya, apa pengaruhnya terhadap orang-orang jahat, yaitu orang-orang Kristen, nantinya jadi Kristen orang-orang jahat ini, terhadap kejahatan orang Farisi yang berhasil membunuh Yesus? Apa manfaatnya untuk orang-orang jahat yang nanti disebut Kristen? Silakan. Orang jahat yang membunuh Yesus tidak jadi Kristen. Tidak pernah jadi Kristen. Itu orang Yahudi. Iya, Masolang generasi. tidak pernah. Saya tidak tanya Farisi, itu. Yang Farisi, saya tanya, Saduki, dan imam yang besar saya itu. tanya, Dengarlah, yang saya kita- tanya, apa manfaatnya bagi orang-orang jahat di luar Yahudi terhadap kejahatan orang Farisi membunuh Yesus? Apa manfaatnya bagi orang-orang jahat di luar Nggak Yahudi? ada. Bagi orang-orang jahat, kalau jahat nggak ada. Karena tidak percaya Yesus. Loh. Jadi kalian ini ditebus dari kejahatan atau apa ini? Orang jahat tidak mengenal Yesus karena hatinya mereka sekeras batu, dikeraskan oleh Tuhan. Tidak percaya Lalu Yesus sebagai yang ditebus dosa-dosanya siapa? Tuhan. Kami pengikut Kristus. Berarti kalian orang pendosa kan? Iya.
Manusia pendosa sebab itu ada orang berdosa. pendosa itu Semua orang manusia jahat di atau bukan? dunia, Ini dengar. Pendosa itu orang jahat atau tidak? Semua di dunia ini ada orang berdosa. Dengar. Pendosa itu orang jahat atau bukan? Semua di dunia ini kalau pendosa itu Kau aja, jangan kau bawa orang, kamu aja. Sekarang pertanyaan saya, yang melakukan dosa itu orang jahat atau bukan? Ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang disengaja. Mulai ngaco lagi. Pertanyaan saya, Mulai ngaco yang lagi, melakukan dosa sampai ditebus oleh Yesus melalui kejahatan, pertanyaan saya, kami apa? Kristen, dengar semua. Karena kami di Kristen, kami mengenal ada dosa warisan. Siapa yang ngajarkan itu? Sejak Adam itu jatuh ke dalam dosa, Yang maka ngajarkan semua siapa? keturunannya itu adalah mendapat dosa warisan. Artinya kesalahan Ilmu seorang dari mana itu? manusia kakek nenek Siapa buyut. yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Bahwa Adam mewariskan dosa? Itu dalam Alkitab. Di Dosa mana warisan. tertulis? Di mana tertulis? Saya tidak jelas ayatnya. Tapi Inilah kalau benar, orang jahat itu bicara kalau tidak memfitnah berbohong. Masakan ada mewariskan dosa tanpa dalil, tanpa ada ayat, tanpa ada firman Tuhan, difitnah ada mewariskan dosa. Artinya memang kalian ini orang-orang jahat. Dengar. Orang-orang jahat memang kalian ini. Orang jahat kalian ini memang. Pantaslah Yesus dijadikan Tuhan untuk kalian memang. Makanya Tuhan menjelaskan hatimu. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Tidak ada dalilnya. Yang digugunakan Tidak Tuhan untuk ada menguji umat dalilnya. Kristen. Tidak ada dalilnya Adam mewariskan dosa. Itu hanya tipu-tipu iblis. Model-modelmu inilah yang digunakan Tuhan. Model untuk seperti kami. inilah yang berbicara Menguji iman mewakili kami. iblis. Memfitnah Yang menguji- Adam. Yang memfitnah Adam hanya iblis. Terus Berarti Anda sadar Anda iblis. yang menguji iman orang Kristen adalah seperti Anda ini. Saya tidak perlu menguji, saya hanya ingin mewaraskan Anda. Digunakan Di mana? oleh iblis Di untuk mana Adam? menguatkan iman Di kami. mana Adam mewariskan dosa? Jawab. Waktu Tuhan mengutuk Adam, Hawa Jangan dan ular. jangan waktu. Dalilnya mana? Dalil. Ada dalam kitab Kejadian. Tunjukkan. Saya kasih waktu Anda 200 tahun. Nggak Tunjukkan. perlu, Mulai sekarang. karena kau tidak Saya perlu. Berarti Anda adalah iblis yang telah memfitnah Adam. Saya hanya mengajarkanmu, bukan untuk berdebat. Tuhan mengatakan di dalam Saya kitabnya hanya orang Yahudi. pikiran Aku yang akan sudah bela. mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan iblis. Dan Itulah keturunan dosa Adam. warisannya. Nah, Itulah mana makanya dalilnya? dosa warisan. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Dalil. Tidak perlu saya jelaskan sama kau. Karena Ini itu- berarti kau keturunan iblis. Kamu keturunan Ngomong kau iblis. lagi. Kamu keturunan Dia iblis. marah-marah. Di dalam Yeremia ketemu saya, 31, kau kapok, ya? dengar. Macet kau. Di dalam Yeremia, yang macet kamu. Saya tunggu dalilnya. Saya tidak akan lanjut. Saya tidak lanjut kalau kau tidak tunjukkan dalil di mana Adam mewariskan dosa. Silakan. Saya tidak lanjut. dosa warisan itu adalah Dalil, yang telah dia- dalil. Macet, kau macet kan? Kau macet. Kau yang macet Kalau bukan saya. membuka Alkitab sekarang, saya Dalil, tidak dalil, ada dalil. membuka Alkitab. Dalil. Saya tidak jelas ayatnya. Macet. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya diberkati baik laki maupun perempuan. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Cepat. Makanya terkena kutukan Adam. Ada di Kejadian Alkitab. Dalil macet. Kau yang macet. Dalil macet. Buntu kau kalau ketemu saya, buntu kau. Ya, kau yang buntu sekarang nih. Ini kau yang buntu nih. Mana dalilnya? Dia Itu yang buntu buntu, kau kita kan. yang dibilang buntu. Jadi gini Mana cuma. dalil? Enggak, dalil. Nggak usah kau mengurusi agama lain, karena kau tidak. Buntu dia sekarang, buntu. Aduh, Bunda Rahma. Buntu dia, buntu. Buntu dia sekarang, buntu dia. Buntu. Ayo, mana dalilnya? Ada di Kejadian. Mana? Tunjukkan. Silakan. Saya bacakan secara rangkuman, secara kesimpulannya saja bahwa Ya, tertulis di mana? dengan Tertulis di dosa mana? yang- Tertulis di mana?
Tertulis di mana? Dengan dosa yang Kejadian- dibuat oleh Adam, Kejadian berapa? maka Tuhan itu mengutuk semua keturunan Adam. Di mana dalilnya? Sehingga setiap Mana bekerja, dalil? berkeluh, Hei, dalil. berkeringat, Dalilnya mana? capek. Dalil mana dalil? Dalil di mana keturunan Adam dikutuk? Tunjukkan. Nah, itu aja kau. Ah, hai. Buntu. Jadi ketika Tuhan mengatakan keturunan Adam dan keturunan iblis akan saling bermusuhan, Anda terbukti malam ini sebagai keturunan iblis yang telah memusuhi Adam dengan memfitnah Adam bahwa Adam dan keturunannya diwarisi dosa. Iya, Tuhan yang membuat itu. Kan? Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalil? Nah, itu. Dalil. Dalil Baca mana? dalam Kejadian. Baca Maka aja. pantaslah kamu itu menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu karena Yesus hanya Tuhan bagi Ya, orang memang. jahat. Karena orang jahat tidak menuhankan Yesus. Orang jahat. Mereka Dengarkan tidak memanggil saya. Yesus Tuhan. Dengar saya. Lalu siapa yang menuhankan Yesus kalau bukan orang jahat? Kami orang baik-baik, pengikut Tuhan Yesus. Hei, orang baik itu Tuhannya Yahudi yang diperkenalkan Yesus, bukan Yesus. Oke ya, Tuhan saya anggap Yahudi. saudara macet, nggak Tuhan perlu lagi Yahudi dilanjut. itu telah Saya menjadikan anggap Anda dirinya sudah tidak manusia. bisa lagi melanjutkan dialog ini Telah karena Anda menjadikan tidak bisa dirinya memberikan manusia, dalil. itulah Yesus. Anda hanya memfitnah Adam alaihi salam, tidak ada dalil. Artinya Anda adalah keturunan iblis yang memusuhi Adam. Ingat perjanjian Tuhan? Yang keturunan iblis itu adalah yang tidak Aku akan mengakui Yesus. mengadakan permusuhan Yang tidak antara mengakui Yesus, keturunanmu itu iblis. dan keturunan perempuan ini. Jadi Iblis siapa itu yang tidak mengakui menuduh Yesus. Adam tanpa dalil, maka dia adalah keturunan iblis. Tidak mengakui Yesus itu adalah iblis. Berarti keturunan iblis ada di agama Anda. Oke, silakan Anda turun cari Iblis dalil dulu. itu tidak Kalau mengakui sudah ada Yesus. dalil, Iblis itu baru tidak muncul di mengakui sini. Yesus. Kalau sudah ada dalil, baru Macet muncul di kau, sini. kan? Hadapi saya dengan Macet. ilmu. Hadapi saya dengan ilmu. Hadapi saya dengan ilmu. Hadapi saya dengan ilmu, jangan kebencian, karena saya akan muntahkan seperti lahar panas akan keluar dari mulut saya ketika Anda melakukan coba-coba untuk melakukan berdiskusi tanpa ilmu. Anda akan seperti kena lahar panas, ya. Karena saya akan memainkan data dan dalil the Bible, karena ini sudah di luar kepala, bukan di dalam kepala lagi. Sudah di luar. Kalau masih di dalam Al-Quran, di luar ini nggak bisa masuk ke dalam kepala. Hanya yang masuk itu Al-Quran. Dia cukup mangkal di luar aja, parkir di luar saja. Pahami itu. Silakan saudara-saudara saya yang lain non muslim yang naik, yang menguasai Bible yang naik. Jangan yang tidak menguasai Bible, nanti jadi lawak, akhirnya Anda menjadi penghujat. Kalau Anda sudah tak berdaya, Anda jadi penghujat. Anda sudah tak mampu, Anda jadi penghujat. Karena ingin menang, maka segala macam tetap bengek tentang Islam. Islam bersinar, Islam begini, Nabi Muhammad begini. Itu karena Anda sudah tak berdaya. Tapi kalau Anda menguasai Bible, Anda berbicara terkait Bible, ya, Anda tidak akan mungkin lari ke Islam. Karena yang kita sedang bahas ini adalah Al-Quran yang menceritakan bahwa pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi. Itu jelas itu. Jadi Anda harus memahami bahwa yang dikutuk itu ada iblis. Di Al-Quran yang dikutuk itu adalah iblis. Tetapi di agama Anda yang dikutuk itu adalah yang Anda tuhankan itu sendiri. Dalilnya jelas, Galatia 3 nomor 13. Silakan Bung. Halo, semangat malam. Naik ke sini, diskusi ilmiah menggunakan data. Jangan kesurupan. Ya, jangan kesurupan, jangan menghujat. Silakan Anda keras di dalam menyampaikan narasi, tetapi berdata. Jangan kayak ibu tadi. Ibu tadi itu cuma ngomong-ngomong, tapi tidak ada datanya. Saya anggap dia ibu karena dia terlalu banyak framingnya, tapi kemampuannya berdialog tak ada, berdata, hanya keluar-keluar saja. Silakan teman-teman naik di sini, kita berdiskusi, nggak usah sungkan. Selama Anda berdiskusi dengan baik, dengan data, dengan dalil, kita akan layani dengan baik. Silakan.
Semangat malam. Selamat malam. Dari Katolik Protestan Abang. Katolik Protestan. Protestan. Baik Abanggo, baik, terima kasih. Salam kenal dari saya, Bang Suma atau Zulkifli M. Abbas. Iya. Ini ada tema yang menarik. Ya, silakan. Saya di luar tema ini. Ya, Boleh di luar tema. silakan Bang, silakan. Nanti saya arahkan ke tema, silakan. Apa di agama Islam itu diajarkan untuk ngurusin agama lain ya? Oke, baik. Nutup-nutup ini orang ibadah segala macam tuh. Oke, baik. Di dalam ajaran agama Islam tidak diajarkan kemudian untuk mengganggu agama lain, tetapi Tapi terus dalam kenapa ajaran itu agama setiap ada orang ibadah itu selalu ditutup di ini Oke. segala macam itu apa? Itu Oke. apa Islam itu kan? baik, baik. Kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, yang ibadah ini tidak ada izin. Yang kedua, Musola masjid itu ada izin semua? Nggak ada sama sekali. oke, tapi di musola dan di masjid tidak ada yang manggil teriak-teriak manggil Yesus. Tapi ketika kalian kebaktian, kalian sibuk memanggil Tuhan kami pada tempat yang tidak seharusnya. Makanya kami umat Islam ketika mendengarkan kalian kebaktian, Allah kamu tuh tuli ya. Harus teriak-teriak gitu pakai musuh tua-tua itu ya. nggak boleh bahas, nggak boleh kayak gitu Bang. Karena kenapa? Yang dipanggil untuk yang jangan ngomong kayak gitu. yang dipanggil, gitu loh. yang dipanggil Makanya untuk dengerin sholat. dulu, yang ngomong dengerin dulu juga kamu itu. Tolol juga kamu itu. Jangan mental penjajah, mentang-mentang agamamu warisan penjajah. Jangan mental penjajah, mentang-mentang agamamu warisan penjajah. Jangan Bang. Sama aja. Oke, dengarkan saya. Dengarkan. Yang teriak-teriak gitulah, nutup-nutup. Soal ini izin itu kontol lah. Inilah kalau agama penjajah punya warisan gini. Kamu itu yang menjajah, kamu itu yang menjajah. Apa yang dijajah Bang? Apa yang dijajah Bang? Kalian dijajah apa di Indonesia ini? Kalian sudah numpang dengan sangat-sangat damai di tengah-tengah kami. Negara yang dibangun dari perjuangan 99% umat Islam dan mengusir 100% penjajah yang kafir kayak Anda. Ya, penjajah 100% seagama dengan Anda, yaitu kafir. Begitu kami berhasil, kami punya keturunan berhasil, kakek kami berhasil mengusir orang-orang yang seakidah, seagama dengan Anda. Anda hidup tenang di Indonesia ini, hidup tenang. Ya toh? Kenapa kalian terkadang kebaktian itu ada yang ganggu? Karena kalian kebaktian memanggil Tuhan kami pada tempat yang tidak seharusnya. Terima kasih Allah Bapa telah menganugerahkan anakmu yang tunggal. Allah Bapa yang ada di surga. Gimana orang Islam tidak sakit digituin? Kenapa enggak panggil Tuhan kalian aja? Theos Bapa yang ada di surga, Theos Bapa yang begitu baik, telah turun menjadi bayi. Theos Bapa turun ke bumi, hari ke-8 nonotnya dipotong. Theos Bapa jadi manusia, Isa tete manusia. Kalau kalian bernyanyi seperti itu, kalian tidak akan diganggu, tidak akan diusik. Masalahnya kalian bernyanyi memanggil Tuhan kami pada saat kalian menyembah dewa kalian. Begitu. Allah yang perkasa, terpuji namamu. Kasih-Mu begitu besar pada dunia. Allah yang begitu
begitu dahsyat menjamah di kami. Allah yang perkasa telah menjadi Yesus. Bagaimana Anda tidak disiram minyak kelapa mendidih? Kau panggil-panggil Tuhan kami pada saat kalian menyembah dewa kalian. Gimana kalian tidak dimarah? Kalian penyembah dewa pakai nama Tuhan kami. Pakai gitar, ketepak, ketepak, ketepak. Ada lagi piano. Ketepak, ketepak, kucik, kucik, ketepak, ketepak, kucik, kucik. Sudah ribut, tidak ada contoh dari Yesus. Panggil Tuhan kami lagi di situ. Allah Bapa yang ada di surga, terpujilah namamu. Apa itu? Coba kau menyanyi pakai nama Tuhanmu saja. Dewa Bapa yang adalah ayahnya dewa anak, yang adalah turun ke bumi jadi bayi imut. Dewa Bapa begitu kasih kepada dewa anak. Nah, itu bagus. Siapa yang mau mengganggu kamu? Sebagaimana orang Buddha tidak ada yang ganggu, sebagaimana orang Hindu tidak ada yang ganggu, karena mereka percaya diri terhadap dewa-dewa sembahan mereka. Datang situ menyembah dewa kalian Theos dengan memanggil Tuhan umat Islam. Wajarlah kamu disiram air comberan. Kau pakai Tuhanmu aja coba. Kau pakai teriak-teriak keliling kompleks, kau panggil dewamu, tidak akan ada umat Islam yang ribut. Berisik, diam lah. Karena kami sangat menghargai orang yang punya kepercayaan di luar kami. Gak ada kerjaan. Masalahnya kalian memanggil dewa kalian dari Roma itu. Sendiri kau orang Dewa gila aja Roma lu. yang kalian sembah itu kalian panggil dengan nama Tuhan kami. Iya, pantaslah kalian dilempar pakai tutup panci. Yang kamu masih dalam kuburan itu. Nah, Tuhan dalam kuburan. Kalau Tuhan kamu yang tergantung di pohon itu siapa namanya? Tuhan kamu masih mayat dalam kuburan, mamat. Oh, Tuhan kami Nabi Muhammad. Nah, bagus. Iya. Itulah kebodohanmu. Berarti Tuhanmu juga Paulus dong. Iya kan? Bahas Tuhan orang. Berarti Tuhanmu juga Paulus, karena Pauluslah yang mengajarkan Tuhan Kristen. orang. Paulus yang mengajarkan Yesus jangan nggak bersunat. bisa makan, ya? Paulus yang mengajarkan kemudian makan babi. Paulus yang mengajarkan ibadah minggu. Paulus yang mengajarkan menuhankan Yesus. Berarti yang kau ikuti adalah Tuhanmu. Berarti kau penyembah Paulus. Paulus masih di kuburan, berarti kau penyembah bangke. Kalau kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi, bukan Tuhan. Nah, kalau kau tuduh kami menyembah Nabi Muhammad karena kami mentaati perintahnya, berarti lu penyembah Paulus. Kutanya dulu kau. Kutanya dulu kamu. Kutanya dulu kau, Bang. Kutanya dulu kau. Yang mengajarkan kamu jangan bersunat siapa? Yesus atau Paulus? Muhammad sunat tak? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. yang mengajarkan kamu tidak bersunat. Yang saya tanyakan. Ya saya tanya balik. Yang mengajarkan. Jawab dulu baru saya jawab. Kalian ikut siapa? Oke, baik, saya jawab dulu ya. Habis itu kau jawab. Terus. Oke, saya jawab dulu ya. Nabi Muhammad mengatakan dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Oke, nah sekarang jawab saya. Siapa yang mengajarkan kamu jangan bersunat? Yesus atau Paulus? Jawab. Muhammad sunat nggak itu?
Sudah ku jawab barusan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Tuhan kamu ada nggak? Pindah lagi. Inilah kalau penyembah setan begini. Pindah lagi. Pertanyaan tentang sunat. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Tuhanmu ada nggak? Habis itu baru pindah. Ini dulu kau jawab. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Tuhan kamu ada nggak? Inilah kalau penyembah setan begini. Penyembah setan kalau begini ditanya. Tentang Nabi Muhammad sudah ku jawab. Giliran saya bertanya. Kalau Tuhan Siapa yang Yesus mengajarkan itu kamu? nyata, ada. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Jawab. Lucu pertanyaan itu, anak kecil bisa jawab. Jawabannya apa? Kau ditonton 10.000, 11.000 orang, apa jawabanmu? Babi tidak bersunat sama seperti kau tidak bersunat. Berarti kau dengan babi selepel kan? Mbak Juma sunat nggak? Iya kan? Juma sunat nggak? Betul nggak? Babi tidak sunat, kau juga nggak sunat kan? Juma- Yesus sunat, sunat nggak? Yesus sunat, saya sama seperti Yesus. Juma sunat nggak? Kamu tidak sunat, babi tidak sunat, kau sama seperti babi. Juma sunat. Kau diajak diskusi baik-baik. Aku tanya, yang mengajarkan kamu tidak bersunat, Yesus apa Paulus? Aku kalau berdiskusi sama orang yang kelas, bukan sama Juma. Terus ngapain kau naik ke sini? Untuk mempermalukan dirimu bahwa kau sama seperti babi tidak sunat. Bisa nggak? Kamu seperti babi. Setan tidak sunat, kamu juga tidak sunat. Kau sama seperti setan. Monyet tidak sunat, kau tidak sunat. Kau sama seperti monyet. Enggak malu? Enggak malu? Enggak malu? Enggak malu? Enggak malu? Setiap aku Enggak malu? nonton live-nya Bang Juma, Tidak malu, kau tidak malu. Kau sudah ada di depan saya. Kamu sudah ada di depan saya. Kau tidak bisa membela agamamu. Yang mengajarkan kamu tidak bersunat Yesus atau Paulus? nanti ku sobek masker itu, diam. Shoot. Kalau kau bisa, kalau kau bisa, kalau kau bisa, ayo. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen tidak bersunat, Yesus atau Paulus? Jawab. Itu pertanyaan balik ya. Loh, kau jawab dulu. Muhammad sunat. Yesus sunat, saya sunat. Setan tidak sunat, kau juga tidak sunat. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kau ikut setan tidak bersunat? Jawab, Yesus atau Paulus? Tinggal kau jawab. Ayo. Kamu yang lucu. Saya tanya sesuai dengan data ilmu. Setan tidak sunat. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kau ikut setan tidak bersunat? Paulus atau Yesus? Jawab. Kita masuk ke tema ini aja. Tuhan. Malu dia, malu. Malu dia, malu. Jangan coba-coba naik di koma saya kalau kamu tidak berilmu. Jangan. Kau akan jadi bulan-bulanan, apalagi menjadi seorang penghujat. Jadi bubur kau di sini, jadi bubur. Kamu berilmu ya. Setiap debat kasih kesempatan orang ngomong, ini nggak pernah kasih kesempatan. Saya kasih kau kesempatan. Siapa yang mengajarkan kamu mengikuti setan tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Saya diam, jawab. Cuma apa? Cuma. Satu tahun kemudian, apa? Pertanyaannya apa? Siapa yang mengajarkan kamu ikut setan tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Jawab.
Pokoknya jangan masuk ke tema atas itu yang kita bahas. Nyerah ya, nyerah. Oke. Sunat aja, bantu aja nggak sunat. Oke, udah, jangan bahas katanya sudah. Masih mau lanjut? Ya sudah, silakan jawab. Bantu aja nggak sunat. Kenapa harus bahas sunat? Mau pindah ke tema atau disunat nih? Terserah. Oh ya sudah. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Kenapa harus bolak-balik di situ? Ya kamu belum jawab. Kenapa harus bolak-balik? Supaya kita tahu kau itu pengikut Yesus atau kau pengikut Paulus. Silakan. Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Aku sunat, muridku, pengikutku. Ayo. Allah ditransmikan. Oke. Apa? Ulang-ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku bersunat, pengikutku makanya Yesus banyak mengusir nanti orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tapi bukan muridnya, bukan pengikutnya. Salah satunya Anda. Yesus mengatakan, "Nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Nah, salah satunya Anda mengaku pengikut Yesus tapi tidak melakukan pekerjaan Yesus. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan melakukan apa yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Ayo. Yesus melakukan sunat. Kamu? Jadi gini itu ceritanya memaksa. Kok jadi Nabi Muhammad larinya? Yesus, Yesus yang berkata begitu, bukan nabiku. Lucu ente. Masih mau disunat atau mau pindah ke tema? Ayo. Tidak ada ilmu ini. Sama aja dengan pendetanya, nggak ada ilmunya. Sama aja dengan pastor, tak ada ilmu. Gimana dong? Mantan Islam juga saya. Ayo, coba kita uji. Di Islam, rakaat kedua setelah salat jenazah apa bacaannya? Silakan. Dulu pernah nikah sama orang Islam, sekarang itulah aku bilang, kalau bukan orang jahat tidak mungkin nyembah Yesus, tidak mungkin, pasti pembohong, pendusta, penyesan, ngumpul di situ, ngumpul. Kenapa Banjuma ini bahas tentang Yesus? Mulai nangis. Bang Juma, selamat malam. Iya. Malam juga. Malam, ya. Katolik, Protestan? Katolik Timor Leste. Oke. Pertanyaannya, Bang Juma, pertanyaannya bilang bagaimana sunat? Sunat. Yesus sunat. Ya. Paulus melarang sunat. Yesus melarang. Yang mana yang Anda ikuti? Yesus sunat, Paulus melarang sunat. Yang mana Anda ikutin? Oh, tema ini ya. Iya, masuk ke tema lagi, bukan sunat lagi. Oh iya. Oke.
Silakan. Silakan. Kami mengikuti Yesus. Ya, ngikuti Yesus. Yesus sunat, Paulus melarang sunat. Mana yang Anda ikutin? Mana yang Anda ikutin? Yesus. Yesus sunat, Paulus melarang bersunat. Yang Anda ikuti siapa? Saya ikut Yesus. Berarti Paulus salah ya? Saya kurang tahu. Saya kalau tanya bilang ikut Yesus, ya saya ikut Yesus. Nah, Yesus masuk ke sinagoge hari Sabtu. Anda masuk ke mana? Hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Anda hari apa masuk ke mana? Ayo bang, jangan lemas. Gitu. Jangan kayak di atas body aja yang kuat tapi ilmunya nggak ada. Saya primo Diansa, primo. Se fidian Diansa, nasira, Bretelli Diansa. Explica tok. Hirus dia niasa dia kela. Kita. Nia pergunta nih Ansa pergunta. Ni anda tu salah ke adora iminia maroma temi terus be Yesus nyenar. Silakan berembuk dulu kalian. Berembuk dulu untuk hadapi saya, berembuk dulu ya. Tapi Yang mana nih? Apa ini? Yesus Tuhan untuk siapa? Saya bahasa kurang. Tuhan untuk orang Kristen. Tuhan untuk Kristen. Jadi Yesus itu hanya Tuhan untuk orang Kristen. Kita cari akarnya dulu. Kita cari akarnya. Ya. Kisah para pewarta atau KPR 2 nomor 36. Petrus berkhotbah. Yesus dikatakan begini, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat. Artinya Tuhan buatan, Tuhannya Yahudi untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Berarti yang menyalib Yesus itu kan orang jahat. Berarti Yesus adalah Tuhan untuk orang jahat. Kamu ikut-ikutan. Ketahuan ikut Tuhan orang jahat. Ketahuan. Yesus itu tadinya bukan Tuhan. Cuma lebih baik berhenti tiap pagi, malam, siang bahas. Gak ada kerja lah ya. Bisa saya berhenti, bisa. Kalau Kristen sudah menggunakan pakaian Kristen, jangan menggunakan pakaian Islam. Berhenti saya. Apain saya sibuk? Gimana orang Kristen pakai Islam? Ini Bibelmu nih, luarnya saja namanya Alkitab nih. Alkitab namanya nih. Alkitab itu nama lain dari kitab suci Al-Quran. Ketawa. Ketawa dia. Kenapa ketawa? Karena kamu nggak tahu, atau kamu pura-pura nggak tahu. Apa arti Alkitab? Arti Alkitab itu adalah kumpulan kalam Allah, kumpulan firman Allah. Alkitab itu adalah penamaan terhadap firman Allah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang di luar Indonesia, sebelum penjajah masuk ke Nusantara, apa nama kitabnya orang Kristen? Apa nama kitabnya orang Kristen sebelum masuk menjajah di Indonesia? Alkitab.
coret. Di mana? Di Indonesia baru menggunakan nama Alkitab. Lucu ya. Kok lucu? Kenapa tidak membahas tentang Muhammad? Nah, justru inilah yang saya bahas tentang Nabi Muhammad. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah. Ini yang dimaksud nih. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Ini yang dibahas. Sebuah buku ditulis mengatasnamakan Allah. Makanya di luarnya Alkitab. Dengan menyebut Alkitab berarti menulis kitab mengatasnamakan Allah. Karena Alkitab itu wahyu dari Allah. Itu. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kristen yang kehilangan arah masuk ke Nusantara mengganti kitab mereka dengan label Alkitab, padahal tadinya apa? Biblos. Biblos kalau diterjemahkan ke Indonesia buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa jadi Alkitab? Kutanya dulu saudara, Biblos artinya apa? Biblos artinya apa? Lucu juga Bang Juma ini. Lama-lama jadi pelawak. Biblos artinya apa? Lama-lama jadi pelawak ini Bang Juma ini. Biblos artinya apa? Seorang ulama. Biblos artinya apa? Anda kan bertanya, kenapa setiap malam Anda membahas tentang kekristenan? Karena Kristen menggunakan pakaian Islam. Di mana? Biblos artinya apa? Biblos? Di mana kita orang Kristen? Kitab Anda yang Biblos masuk ke Indonesia berubah menjadi nama Islam, yaitu Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Nah, pusing lah. Agama nggak punya jati diri memang begitu. Kita Alkitab. Tuhan Yesus. Apa jelasnya? Tuhan Yesus nyata ada. Kalau nyata Yesusmu itu, kenapa menggunakan istilah-istilah Islam? Kenapa nggak pakai istilah Yesus aja? Ada nggak? Banyak orang-orang Islam yang berobat ke di dokter. Pendeta dalam nama Yesus sembuh, bukan dalam Muhammad sembuh, nggak ada kan? Oke. Saya jawab. Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu Islam. Datang penyesat memakai nama Yesus dengan mujizat-mujizat. Itu dalil. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, nomor 26. Dalil. Nah, Yesus dinanti ketika datang kedua kalinya, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat memakai namamu? Bukankah kami telah bermujizat memakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bermujizat mengusir setan bernubuat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, jadi yang diusir siapa? Apa? Yang diusir Yesus siapa?
Kalian itu, Bung, kalian orang-orang Kristen itu cuman karena terlanjur Kristen saja. Andai kalian itu belajar Bible, sudah lama kalian keluar dari sana. Siapa yang mau diusir? Siapa yang mau diusir? Kami masih kuat, iman kami kuat. Karena kami Ya harus kuat, karena neraka juga butuh penghuni. Harus kuat. Harus kuat, karena nubuatan Yesus harus terjadi. Apa itu? Adanya sekelompok manusia yang akan diusir Yesus. Kalian harus kuat. Kuat mempertahankan kepercayaan, keyakinan kalian. Silakan. Harus kuat. Keturunan kalianlah yang akan diusir oleh Yesus nanti. Harus kuat. Neraka juga butuh penghuni. Gak boleh juga masuk surga semua. aduh. Sabar ya, Bang. Pendetamu suruh kau turun itu. Takut pendetamu kamu waras. Turun. Jangan mau didebat sama Bang Suma. Turun. Nanti kurang perpuluhan. Turun. Please. Jangan kau berhadapan Suma. Atau kalau kau bertahan, usahakan pura-pura gila. Halo saudara Umbu. Selamat malam, Mas. Halo saudara Umbu. Ya. Malam juga Katolik Protestan. Ya, salam. Katolik, silakan buka kamera, silakan. Ya, salam. Silakan buka kamera, silakan. Oke, Bang. Ya, Oke. bilang aja. Buka kameranya, Bang. Oke. Buka kameranya, Bang. Dari Katolik ya? Katolik ya? Bisa nggak kalau Katolik ya? bisa nggak kalau berhenti Ini orang Bangladesh ini, dari India mungkin. merendahkan agama orang lain tuh? Kenapa? Orang lain gitu. Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau memberikan mutiara kepada babi dan barang-barang kudus kepada anjing. Itu kata Yesus. Bersyukur kalian ini saya mau kasih mutiara. Saya kasih kalian barang kudus. Kenapa kalian tidak mau? Yesus malah melarang orang Yahudi mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi. Begitu, Bung. Jadi saya tidak merendahkan, saya meluruskan. Karena agama Anda itu memiliki amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Wajar ketika saya tampil, ketika ada upaya-upaya untuk melakukan pendangkalan akidah, mengajarkan anak-anak kami menjadi Kristen, wajar kami tampil untuk membentengi akidah anak-anak Islam agar jangan keluar dari Islam menuju kepada kebinasaan. Wajar itu. Negara menjamin setiap agama untuk menyebarkan agamanya berdasarkan dan kepercayaan masing-masing. Anda nggak punya hak untuk melarang itu. Begitu juga agama Anda. Beritakanlah Injil, Bible kepada seluruh makhluk. Ada juga itu. Kami juga tidak mau melarang. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi Kristen. Kami juga nggak melarang. Cuman karena kalian ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen dengan pola menghalalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan data di dalam kitab kalian, maka kami hadir. Contoh, kalian menyebut kitab kalian dengan Alkitab, itu sudah melanggar. Kalian menyebut Tuhan kalian dengan sebutan Allah, itu sudah melanggar. Karena itu adalah identitas Islam yang kalian pakai. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Paulus mengajarkan di dalam kitabnya 1 Korintus 9 nomor 21-22. Di situ dia mengajarkan bahwa kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang Yunani ngaku Yunani, Romawi ngaku Romawi. Aku menjadi seperti semua yang ada. Aku telah menjadi apapun itu. Kalau ada orang yang bodoh, aku menjadi bodoh. Kalau ada orang cerdas, aku menjadi cerdas. Kalau ada orang Roma, menjadi Roma. Menjadi Yunani. Orang yang tak Torah menjadi Torah. Untuk apa? Untuk memenangkan orang-orang untuk masuk menjadi pengikutku. Itu
Itu yang Anda harus pahami. Maka kami bertugas untuk membentengi akidah generasi Islam agar jangan kemudian bisa terkontaminasi dengan ajaran aneh. Ajaran aneh menurut kami. Karena kenapa? Ya Tuhan sudah ada pencipta langit dan bumi. Loh, kok ada anaknya orang jadi Tuhan? Ya, aneh buat kami. Jangan marah. Kalian tidak aneh buat kalian, itu agama kalian. Tapi bagi kami aneh. Gitu loh. Manusia melahirkan pencipta aneh bagi kami. Sayangnya kalian tidak jujur mengajarkan itu kepada manusia. Andai saja kalian jujur, kita bisa diskusi dengan baik-baik. Jangan larang kita berdiskusi. Gitu loh. Coba ya, kalau Anda membaca di dalam 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Coba Anda baca di situ dengan seksama. Apa yang ditulis di situ dalam kitab saudara? Dan Paulus itu harus Anda teladani. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Torah. Coba, ini orang apa ini yang kayak begini ini sifatnya, karakternya? Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa di antara mereka. Kepada orang lemah, aku menjadi orang lemah. Aku menjadi segala-galanya demi untuk mendapatkan orang-orang sebisa mungkin sebagian menjadi seperti aku. Nomor 23. Segala sesuatu itu aku lakukan karena Bible, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah itu, makanya kami membentengi akidah Islam supaya jangan terkontaminasi ajaran yang datang seperti bunglon. Demikian. Semangat malam, saudara. Malam Bang Suma. Malam, jumpa lagi kita. Silakan. Sorry baru gabung ini udah tengah malam. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah, Bung. Ya, 10 menit tadi saya masih sempat saya baru buka HP, masih sempat lihat lah apa yang didiskusi begitu. Baik. Iya. Jadi saya menanggapi lebih dulu Bang ya. Izin. Boleh. Ya. Saya dengarkan. Silakan. Jadi memang begitu juga Bang, dalam ajaran kita memang diperintahkan untuk memberitakan kepercayaan kita, firman lah, diperintahkan kita untuk. Tapi itu kita tidak terlalu apa istilahnya Bang, sampai mau macam memaksa begitu, karena itu kita lebih kasih ke hak bebas kita untuk percaya apa yang kita beritakan atau tidak begitu. Jadi kita tidak memaksakan orang untuk sampai terlalu percaya. Jadi yang kita mau itu memang dia betul-betul menyadari sendiri apa yang kita beritakan Bang, seperti itu. Ya begitu aja Bang, kalau dari kita memang ada sama perintah untuk memberitakan kebenaran yang menurut kami lah Bang ya, gitu. Ya, tapi Bung, tadi saya membacakan dalil 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23 itu. Pola yang dilakoni oleh Paulus ini itu sebenarnya strategi yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Sedangkan strategi yang digunakan oleh Paulus itu dipraktikkan oleh saudara kami Kristen di Indonesia ini. Menjadi segala dari segala. Masuk ke Bali, Tuhannya Kristen berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Medan, berubah menjadi Debata.
Masuk ke Bugis menjadi Puang Allah Ta'ala. Masuk ke Indonesia menjadi Allah. Jadi pola-pola seperti itu yang dilakoni oleh agama saudara. Artinya gini, saya melihat di dalam Filipi 1:18 Filipi 1 terkait, ya, coba Anda baca, kita dengarkan sama-sama. Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Titik, baru itu tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, begitu. Nah, pertanyaan saya nih, bagus nggak kalau kita menyebarkan sesuatu dengan palsu? Tidak bagus, tidak bagus. Tidak bagus. Nah, itulah yang terjadi. Itu termasuk ini, Bung. Dengan palsu itu maksudnya ini Bible dikasih nama Alkitab. Itu palsu itu. Harusnya kan bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjadikan Bible ini berubah jadi Alkitab sampulnya. Nah, sama seperti sebuah bingkisan. Ketika kita menemukan bingkisan, tertulis di dalamnya, di luarnya, pulpen. Tapi ternyata begitu kita buka isinya salep. Berarti itu namanya propasis dalam bahasa Yunani. Yang tadi itu maksud palsu itu propasis dalam bahasa Yunani, artinya mengelabui. Nah, mengelabui itu menurut saya itu sifat iblis, bukan perbuatan yang bagus. Berarti Yesus dijajakan kepada orang lain dengan cara mengelabui. Itu, Bang. Kalau agama sudah diajarkan dengan cara mengelabui, agama itu bermasalah. Itu saya mohon maaf. Silakan. Saya boleh menanggapi. Jadi saya pun tak tahu, Bang, bagaimana sejarahnya sampai ada Alkitab. Maksudnya dinamai Alkitab dalam bangsa Indonesia ini, sedangkan di luar sana dinamakan Bible, kan begitu. Begitu juga penggunaan nama Allah. Saya pun tidak tahu siapa orang-orang pertama yang istilahnya apa ya, menjadi the first. Penerjemah. Iya, sampai terjadi di dalam cetakan itu mencantumkan nama Allah. Karena saya berpikir begini, Bang, apa mungkin karena dulu itu mungkin di dalam bagian-bagian percetakan itu banyak yang bekerja itu atau pegawai atau apa yang beragama Muslim. Jadi ketika misalkan Kristen mau mencetakkan satu kitab begitu, jadi mereka sempat dialog, oh gini aja dipermudah, jadi dicetak pakai tulis nama Allah aja, sama ini anunya seperti ini. Padahal kan kalau di luar negeri kan tetap ditulis God berarti itu Allah begitu. Jadi beda lah, Bang. Jadi mungkin saya berpikir hanya orang-orang awal inilah yang bagaimana mereka bisa mengolah kok bisa jadi Alkitab. Sebenarnya bisa dinamakan lain kan, Bang, seperti itu. Tapi jauh daripada itu, Bang, itu tidak berpengaruh dalam keselamatan bagi saya, Bang. Tidak berpengaruh karena sebaik-baiknya yang lakukan kita gimana ya? Jadi sebanyak-banyaknya kita melakukan kebaikan, lebih banyak kita melakukan kejahatan, Bang, dalam kehidupan manusia kita ini, Bang. Jadi kita semuanya ini, Bang, sebenarnya, Bang, orang yang sangat-sangat berdosa, Bang. Sama abang juga dengan saya begitu. Lebih banyak kejahatan yang kita lakukan, Bang, daripada kebaikan, Bang. Kalau mau jujur, tempat kita semua ini pasti neraka, Bang. Seperti itu. Nah, jadi dalam ajaran kepercayaan kita masing-masing ada poin-poin yang memang sangat menguatkan kita, sangat menyegarkan kita. Dalam kepercayaan abang pun kan, abang meyakini walaupun orang berdosa itu pasti karena dia memeluk Islam kan, Bang, istilahnya bisa selamat begitu. Sama dengan kita dalam agama Kristen juga ada ajaran begini, Bang. Jadi
kasih karunia. Walaupun kita hidup dalam dosa, tetapi kita itu ada satu firman yang bilang sedinar sehari. Jadi orang walaupun itu dia melakukan dosa begini, tapi di akhir hayatnya ketika dia mau meninggal, dia dalam keadaan sakit, dia tulus meminta ampun kepada Tuhan, itu dosanya diampuni, Bang. Jadi terasa sia-sialah orang yang berjuang-juang secara kerohanian, beribadah begitu, Bang. Terus di akhir dia mau meninggal, dia misalkan dia dalam dosa, dia perselingkuhan, itu sama sekali nggak dipakai semua kebaikannya begitu, karena dia mati dalam dosa seperti itu. Beda dengan orang yang memang kejahatannya memang lagi jahat, ketika dia sudah mau mati, misalkan dia celaka, tapi dia masih ada sempat hidup, dan dia sadar, dia minta ampun atas segala dosanya, terus dia meninggal, itu pasti di dalam surga begitu. Jadi sama juga dalam kepercayaan Abang seperti Bang Suma. Jadi dalam Muslim pun kan tentang keselamatan itu, Bang, walaupun kita banyak baiknya, tetapi lebih banyak jahatnya yang kita lakukan, Bang, seperti itu. Oke, baik. Jadi ketika berbicara terkait dengan penamaan, iya, penamaan. Kalau saudara mengatakan seperti yang diurai tadi di awal, itu terlalu jauh, kemungkinannya itu sangat kecil. Dan kalau itu betul, berarti otoritas manusia lebih tinggi daripada Tuhan Anda. Karena dia mampu merubah firman Tuhan menjadi perkataan manusia. Sedangkan firman Tuhan itu ketika dia diperbaiki, firman Tuhan dikoreksi, direvisi, berarti Tuhan yang ada di sana berfirman adalah Tuhan yang tidak maha tahu, sehingga dibutuhkan manusia untuk memperbaiki firman-Nya. Itu. Nah, kalau itu terjadi, maka orang berakal akan mengatakan, loh kok manusia lebih pintar dari Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh itu diterjemahkan oleh umat Islam dengan menggunakan nama Allah di sana, berarti orang ini harus kita pertanyakan, dia menulis itu apakah di bawah tekanan? Siapa yang menginginkan Bible dialihbahasakan ke dalam bahasa Melayu? Islam atau orang Kristen? Orang Kristen. Siapa Kristennya? Belanda. Apa posisi Belanda pada saat itu? Pemerintah. Pemerintah yang bagaimana? Ya, pemerintah yang otoriter. Berarti kalau umat Islam yang menerjemahkan menjadi Allah, berarti dia di bawah tekanan, dia di bawah ancaman senjata atau bedil untuk merubah kata God menjadi Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan besarnya adalah memang sesuai dengan Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Harus dengan cara mengelabui dengan semangat palsu, propasis, berpura-pura. Kenapa saya mengatakan berpura-pura? Orang Kristen kalau saya tanya, apakah kalian menyembah Allah? Tidak, katanya. Terus kenapa kau menggunakan kata Allah? Oh enggak, itu Allah. Beda. Bedanya gimana? Sumber satu-satunya penamaan ALLAH itu hanya Al-Quran. Orang Indonesia tidak mengenal ALLAH. Itu bukan kata, tapi itu adalah nama. Bedakan kata dengan nama. Allah itu nama, sama seperti ejaan bacaan one. Bagi pemilik kata membacanya one. Orang Indonesia akan ngotot. Orang yang bodoh nih akan ngotot. Kamu salah. Kenapa kau membacanya one? Yang benar adalah O-N-E, itu artinya one. Kamu salah, harusnya one, jangan one. Begitulah orang Kristen. Ketika kami menyebutnya Allah, dia mengatakan, oh bukan Allah, Allah, beda Allah, beda Allah. Padahal yang memiliki hak otoritas cara membaca atas tulisan itu adalah Islam. Tapi orang Kristen dia mencoba, oh tidak dong, itu kan punya kami Allah. Nah sekarang kalau itu benar, dari mana sumbernya kata Allah ini?
Cek percek ternyata di Bible nggak ada kata Allah. Ujung-ujungnya dari Al-Quran. Berarti yang dipraktekkan di sini adalah yang tadi. Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Untuk apa? Untuk mengelabui, untuk berpura-pura agar supaya dianggap Islam dan Kristen itu sama saja. Masuk aja di Kristen. Toh di Kristen Tuhannya sama. Masuk aja di Kristen. Toh kitabnya adalah sama. Sama-sama Alkitab kok. Al-Quran, Alkitab, Zalikal Kitab, la riba fi hudalil muttaqin, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, dan seterusnya. Sama aja, masuk aja Islam. Iya ya, daripada di sini saya capek sholat, mending saya di sini nyanyi saja sekali seminggu. Pindah. Itulah strategi yang dijalankan oleh bagaimana misionaris bisa mengkristenkan pribumi. Jadi itu Bung, itu amanat. Itu amanat agung. Makanya pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, sangat disayangkan kalau orang Kristen pada titik ini tidak mengambil hikmah dari data itu. Ketika Yesus berpesan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat dalam arti kata planos dalam bahasa Yunani, penyesat, antikristus, tukang jahat alias iblis. Waspada kepada mereka yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, fakta itu ada, realita itu ada. Ketika Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat, di mana Yesus mengatakan nubuatannya, Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat, orang jahat minta tanda, dan orang jahat tidak akan diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ketika iblis dikatakan dalam Yesaya 14 nomor 15 disimpan di kubur, Yesus sebelum terangkat ke langit berkata, iblis akan dilemparkan keluar. Saatnya iblis dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Nah, poin yang saya maksud di sana adalah ketika anak manusia ini keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau ini Yesus, kenapa perintahnya menjadi Kristen? Kenapa perintahnya menyembah Dia? Kenapa perintahnya makan babi? Kenapa perintahnya tidak bersunat? Kenapa perintahnya ibadahnya menyembah kepada dirinya? Ibadahnya di gereja? Kenapa perintahnya begitu kalau itu Yesus? Berarti yang keluar dari kubur ini sungguh bukan Dia, tapi memakai nama Dia untuk menyesatkan banyak orang. Karena kalau dia memakai nama Suma atau nama Bom-Bom, nggak ada yang percaya. Maka dia menggunakan nama Yesus yang sangat luar biasa ini untuk dia jual kemana-mana agar banyak orang datang menuhankan Dia. Sedangkan tema kita ini, sedangkan orang yang jahat, orang yang membunuh Yesus, Tuhannya Yahudi membuat orang yang disalib ini menjadi Tuhan bagi mereka. Berarti yang mereka salib bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Dan itu terekam oleh Markus di dalam Markus 16:12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Ketika keluar dari kubur. Itu, silakan. Ya. Balik ke masalah penggunaan nama Allah tadi. Kalau saya secara pribadi Bang, saya tidak terlalu memikirkan masalah apakah dia terjemahan ataupun, tapi penghayatan kita itu secara pribadi, kalau saya itu yang penting saya sampai Bang. Jadi dalam kontekstual saya tahu bahwa mana yang dalam apa yang dicatat itu merujuk kepada satu sang pencipta Bang, begitu. Apakah dia mau di dalam terjemahan berbahasa Inggris, God, begitu.
terus yang sekarang yang sudah terjadi sudah bertahun-tahun dari dulu, Kristen pun menulis nama Allah dalam Alkitab. Saya secara pribadi saya tidak terlalu memusingkan itu, Bang. Saya yang penting apa yang penghayatan saya itu ketika menulis, karena sudah bertahun-tahun sudah terjadi demikian. Jadi penghayatan saya itulah merujuk kepada pencipta saya, Bang, seperti itu. Tapi untuk poin-poin kehidupan itu yang terpenting itu aturan-aturan yang tertulis di dalamnya, Bang, di dalam kitab-kitab itu, di dalam kitab seperti itu. Jadi selanjutnya tadi kan masalah Paulus ya, Bang, ya, atau apa tadi? Iya, masalah Paulus. Jadi seperti ini. Dalam perjanjian dari zaman dulu sampai ke perjanjian baru, jadi untuk ditemukan orang melakukan hukum Taurat itu tak ada, Bang. Makanya dalam firman ditulis hanya Yesus saja yang sanggup melakukan hukum Taurat yang sempurna. Hanya Yesus saja, Bang. Jadi dialah hukum Taurat yang sempurna. Banyak yang mengecam dia kan, kenapa kamu makan bersama orang berdosa? Kenapa kamu duduk dengan pelacur? Sebenarnya itu tidak boleh. Tapi Yesus bilang, Yesus lebih mengutamakan hukum kasih. Kamu melihat orang ini tapi kamu tidak mengasihi, begitu. Jadi seakan-akan Yesus melanggar itu, melanggar hukum. Padahal Yesus adalah hukum Taurat yang sempurna, karena dalam kitab kita, dalam kepercayaan kita ditulis Yesus itu adalah hukum Taurat yang sempurna, bahwa hanya dia yang sanggup melakukan. Jadi sah-sah saja apa yang dia lakukan, karena dia itu seperti saya bilang kemarin, saya yakini dia itu sebagai Tuhan. Karena ada beberapa poin, walaupun dalam Alkitab tidak tertulis bahwa Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan, karena saya bandingkan di zaman dulu saja, Bang, di dalam kitab Abang mau cari pun banyak, Bang. Allah sendiri sudah berfirman kepada masa Israel, sambil akulah ini, akulah yang menuntun engkau, akulah begini, aku yang membebaskan, aku yang. Jadi Allah sudah berfirman, tak ada, cuma secuil, cuma sedikit saja orang Israel yang percaya. Jadi bayangkan saja, Allah sendiri yang sudah memberitakan itu, Bang. Orang Israel tetap tegar tengkuk, keras kepala. Berarti itu kepercayaan itu, Bang, tergantung pribadi kita masing-masing sebenarnya, Bang. Bukan karena ada sosok siapapun yang mau ditampilkan, kalau dia bukan itu yang saya mau cari, saya nggak percaya sama itu, saya lebih percaya patung inilah untuk saya sembah, begitu. Jadi beda pribadi, beda pandangan lah untuk dia percayai, Bang, di zaman itu. Padahal kan Musa pun sudah disertai dengan tongkat-tongkat, dengan apa istilahnya, kuasa-kuasa ilahi udah dilengkapi sama Musa. Tapi toh bangsa Israel itu tetap tidak percaya, Bang, kalau itu dari Allah. Jadi dalam perjanjian baru pun di zaman Yesus, sekalipun Yesus mau menyatakan dia itu Tuhan, pasti orang-orang itu akan lebih ini lebih dongeng, ini nggak bisa dipercaya. Jadi makanya banyak Yesus mengatakan dalam bentuk-bentuk perumpamaan. Misalkan, saya sudah ada sebelum di zaman Abraham, begitu. Itu juga kan. Jadi ada banyak juga yang sampai saya mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama sudah ada nubuatan begitu. Terus secara kontekstual, secara tulisan dalam Bible, pribadi Yesus itu berbeda dengan apa yang manusia biasa lakukan, begitu. Terus dia menang atas maut. Yang dalam kepercayaan kami dia itu kan disalibkan, kan, Bang, dalam kepercayaan kami dia disalibkan, tapi dia menang atas maut. Jadi kalau mau dibilang pun skenario itu kita secara manusia nggak bisa pikirkan, dan itu hak Tuhan. Kita nggak bisa macam mau mengoreksi apa yang maunya Tuhan. Sama seperti saya bilang sama Abang kemarin,
Karena Allah itu tak terbatas, Bang. Jadi kita sama-sama kita tepikan pikiran kita, Bang, untuk mengimpasibelkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu sangat mudah, Bang, karena Allah itu tidak ada yang bisa membatasi Allah. Allah mau menjadi manusia, itu hak dia, otoritas dia, Bang. Jadi nggak ada satupun yang bisa membatasi. Dia mau jadi hewan atau menjadi apa, itu tidak ada yang bisa batasi karena dia adalah Tuhan. Segala-galanya dia bisa. Seperti itu. Tergantung lagi kepercayaan orang-orang, kembali ke kita, Bang. Kita mau percaya secara pribadi atau kita cuma percaya atas apa ini yang diberitakan pendeta. Saya tidak seperti itu, Bang. Pendeta-pendeta pun saya meyakini Kristen itu secara pribadi. Saya tidak berdasarkan apa kata-kata pendeta atau apa. Jadi saya banyak menggali lah, Bang, begitu. Makanya saya lebih akrab dengan orang-orang. Saya tidak ada perdebatan. Saya malah lebih mencari apa yang lebih mendekat lah kita. Karena saya menjunjung tinggi untuk hak kita masing-masing untuk memeluk agama seperti itu, Bang. Seperti itu. Oke, baik. Jadi saudara mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang menyaksikan Musa saja tegar tengkuk. Iya. Iya kan ya? Iya. Hanya sedikit yang beriman, bla 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 dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Yesus datang pun Yesus diperlakukan sama. Ditolak, bahkan hampir dibunuh, bahkan menurut saudara Kristen dibunuh. Iya kan? Iya. Berarti karakter orang Yahudi itu tidak pernah berubah sampai kepada zamannya Yesus. Betul ya? Iya, iya. Oke. Lalu Anda terima buku ini dari siapa? Dari Yahudi? Bangsa tegar tengkuk? Karena Yesus tidak mengenal ini. Bagaimana bisa Anda mendapatkan sebuah pengajaran yang berasal dari bangsa tegar tengkuk, bangsa yang kemudian menghajar para pengajar untuk menuju kepada Tuhan, tetapi Anda menerima buah karya mereka? Lukas, ini siapa Lukas ini? Markus, ini siapa Markus? Paulus, ini siapa Paulus? Catatan mereka kenapa Anda jadikan sebagai kitab suci dalam kehidupan Anda sebagai makhluk yang sempurna? Padahal tidak ada satupun penulis di antara seluruh penulis yang ada di dalam kitab saudara ini yang menuliskan untuk seluruh umat manusia. Catat itu. Dan tidak ada satupun penulis yang mengatakan tulisannya ini adalah firman dari Elohim Tuhannya Yahudi. Dan tidak ada satu seorang pun penulis di antara penulis buku ini yang kemudian sadar kalau bukunya, catatannya akan dijadikan sebagai kitab suci dari sebuah agama. Itu yang Anda harus paham dulu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan zaman Nabi Musa? Tapi memang itu betul. Ulangan 34 Musa mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegar tengkukmu terhadap Tuhan. Apalagi nanti ketika aku hidup. Yesus juga begitu. Matius 23 diterangkan dari data 1 sampai nomor 39. Celakalah, 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 terkutulah, celakalah, ular beludak, keturunan ular, ular beludak, celaka. Lalu bagaimana mungkin dari bangsa yang dikutuk Musa, dikutuk kemudian oleh Yesus, Anda dapatkan buku mereka dan Anda katakan ini adalah sebuah kebenaran? Sedangkan ini hanya terjemahan. Yesus tidak memberikan legitimasi, Yesus tidak memberikan validasi, Yesus tidak memberikan pengesahan, bahkan Yesus tidak mengenal para penulis satupun. Cuma namanya doang yang sama, Matia, Yohana, kemudian siapa lagi? Kepas. Tulisannya namanya yang sama. Bapak-bapak gereja mula-mula bisa saja mengatakan ini tulisan murid Yesus, murid daripada Tuhan, bisa. Kenapa tidak? Ini terjemah. Saya bertanya, bagaimana caranya saya bisa mengetahui bahwa ini betul-betul ucapan Yesus? Siapa yang bisa memberikan kemudian jaminan ini adalah ucapan Yesus? Apa dasarnya? Sementara ini dikoreksi, direvisi setiap saat. Berbeda dengan Al-Quranul Karim.
Al-Quran dihafalkan, Nabi Muhammad menghafal, sahabat menghafal. Sebelum hafalan pindah ke oknum yang lain, mereka kudu wajib kemudian mendapatkan ijazah, legitimasi, pengesahan. Anda sudah berhak menjadi pengajar, silakan ajarkan yang lain. Sebelum Anda menjadi pengajar, Anda saya tes dulu. Itu di Islam. Dari Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, para kiai, para ustadz, sampai hari ini terjaga dengan rapi. Berasal dari satu sumber. Kalau kitab saudara berasal dari bangsa yang tegar tengkuk, pembunuh para nabi, penyalib para nabi. Lalu Anda mendapatkan sebuah kepercayaan berasal dari sana. Apa jaminannya? Itu yang pertama. Yang kedua, maukah Anda saya berikan uang palsu 1 miliar, habis itu saya buat catatan-catatan di bawahnya? Kamu harus mengasihi anak yatim piatu, kamu harus menjaga kemudian hubunganmu sesama manusia, kamu harus memberikan santunan kepada janda-janda orang tua. Bagus sekali. Tapi materinya uang palsu. Artinya, kenapa saya katakan ini uang palsu? Coba Anda lihat pengajaran di dalam pengajaran Lukas, kisah para rasul 17 nomor 21, 22, 23. Bagaimana ketika ketika Paulus datang bertemu dengan orang-orang Athena. Apa kata Paulus di sana? Aku melihat kalian ini begitu tekun menyembah, beribadah kepada dewa agnostos theos, dan aku melihat di salah satu kuil tempat ibadah kalian ada tertulis agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Maka aku datang kepada kalian mengajarkan kalian bahwa dewa yang kalian tidak kenal itu, inilah sekarang yang aku ajarkan, yaitu Yesus. Dewa yang selama ini kalian sembah, inilah yang saya ajarkan kalian, yaitu Yesus. Apa reaksi orang Athena? Seketika mereka tetap menyembah dewa mereka sampai hari ini dalam nama Yesus. Makanya di Kristen itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh. Trimurti, Trinitas. Satu pengajaran yang konsepnya sama, cuman beda nama. Sedangkan ketika orang-orang Yahudi, nabi-nabinya turun di tengah-tengah mereka, mereka mengajarkan tentang konsep monoteisme, yaitu tauhid. Sedangkan Paulus ketika keluar kepada orang-orang Romawi, Yunani, Paulus mengajarkan sinkretisme, perpaduan antara tauhid dan penyembahan terhadap dewa-dewa. Lahirlah Katolik, Protestan dan turunannya. Paulus mengajarkan ajaran politeisme, sinkretisme, lahirlah agama Katolik Protestan. Yesus mengajarkan monoteisme, yaitu konsep tauhid, satu Tuhan. Yohanes 17 nomor 1, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya, tidak boleh ada campuran dua apalagi tiga. Jadi kalau saudara mengatakan, saya tidak peduli apakah itu Allah, apakah itu Yahweh, penting ajarannya. Oh, tunggu dulu. Karena kenapa? Kita harus mengetahui bahwa iblis itu licik. Iblis itu licik menjerat manusia untuk sampai ke neraka. Kalau seperti yang Anda katakan ini, Bung, harus begini, harus begitu, berarti agama itu semuanya sama dong. Buddha sama, berarti benar Buddha. Hindu sama, berarti Hindu benar. Berarti yang lain itu benar semua. Kalau itu semuanya terjadi, berarti akal tidak kita butuhkan. Sedangkan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan dengan akal, bukan dengan iman. Tidak ada Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan iman, itu nggak ada. Tapi kasihi Tuhanmu dengan akalmu. Kenapa? Karena dengan berakal akan bertumbuh iman yang betul. Tapi kalau ada iman tanpa akal, itu adalah iman buta.
iman tanpa perbuatan, iman buta. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Iman tanpa akal adalah gila. Kalau cuma imani saja, apapun bisa diimani. Tapi dasar pijakan iman kita itu apa? Apakah kebenaran? Kalau kebenaran yang mutlak absolut dari Tuhan, mustahil punya cacat. Mustahil. Kebenaran Tuhan tidak punya cacat. Terakhir, yang ingin saya katakan sekali lagi kepada saudara. Ketika Anda punya konsep Tuhan itu bisa menjadi apa saja, Anda sedang beragama politeisme. Anda sedang mengajarkan ilmu Helenisme. Apa itu? Dewa bisa turun menjadi ikan, menjadi manusia, menjadi serigala, menjadi harimau dan seterusnya. Konsep itu tidak dianut oleh para nabi. Contoh, Anda baca Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kenapa Tuhan itu tidak bisa dibentuk? Bukan tidak bisa dibentuk, memang Tuhan tidak terbentuk. Karena kapan dia terbentuk, maka dia akan tertutup oleh waktu, terkekang oleh ruang. Sedangkan Tuhan itu penguasa bukan untuk bumi saja, penguasa bukan untuk laut saja, dia penguasa alam jagat raya. Jadi kalau Tuhan menjadi manusia, dia membatasi dirinya. Contoh, konsep Kristen Tuhan menjadi Yesus. Yesus, apakah kamu berkuasa atas segala sesuatu? Tidak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan begini? Oh, dia manusianya. Tadi katanya jadi manusia. Yang betul adalah Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa menciptakan hambanya lahir tanpa ayah. Berkuasa menciptakan setitik benih sperma, lalu meniupkan ke dalam rahim Maria. Hamil. Lahir ciptaan bernama Yesus. Berkuasa menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Berkuasa menciptakan Hawa, ada tanpa ibu, ada ayah. Dan berkuasa menciptakan Yesus, ada ibu tanpa ayah. Bukan dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Bukan berkuasa dirinya menciptakan dirinya menjadi anak orang, bukan. Tetapi berkuasa menciptakan anak orang lahir tanpa ayah. Itu baru Tuhan. Kalau dia menciptakan dirinya menjadi manusia, karena yang dikatakan menciptakan adalah dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu ciptaan. Anak Maria tadinya tidak ada menjadi ada, berarti ciptaan. Dengan demikian Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan dirinya menjadi manusia. Segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan, berarti ciptaan. Makanya berat bagi kita untuk menjawab pertanyaan logis ketika ditanya Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan. Kita mau ngomong apa? Dibilang ciptaan, wih, masa kita menuhankan ciptaan? Dibilang pencipta, masa pencipta dilahirkan sama ciptaan? Jadi satu-satunya solusi adalah imani saja. Imani saja. Nah, orang-orang yang ngotot menghantar kita untuk berakal, apa jawaban kita? Katakan kepada mereka, terima Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau akan diilhami dengan Roh Kudus supaya kau mengerti tentang apa yang kau pertanyakan itu. Itu jawaban orang kepepet. Itu jawaban orang kepepet. Kenapa? Pencipta langit dan bumi sama seperti kita manusia nih. Sedikit lagi, Bang. Sama seperti kita manusia. Kita menciptakan komputer. Komputer kita ciptakan, artinya kita sudah tahu sistem kerja komputer. Kita paham tentang perangkap-perangkap komputer. Kita ngerti tentang apapun yang dihasilkan komputer. Kenapa kita ngerti? Kenapa kita paham? Karena kita yang membuat. Berarti tidak mungkin komputer itu lebih daripada kapasitas yang membuat. Maka kita harus lebih pintar daripada komputer.
Tidak boleh komputer lebih pintar dari kita, karena kita yang membuatnya. Begitu juga pencipta manusia, yaitu Tuhan yang menciptakan akal manusia. Dia sudah mengukur kemampuan dan ketajaman akal manusia. Maka tidak perlu lagi manusia mengakal-akali tentang Tuhan. Kenapa? Karena akal dengan keberadaan Tuhan itu sudah satu paket, tidak bisa saling mengelabui. Contoh, akal mendeteksi adanya Tuhan tanpa melihat Tuhan. Sama seperti ketika kita mendeteksi adanya harimau, tidak mesti melihat harimau, cukup melihat jejak harimau, akal sudah bisa tahu bahwa di sini ada harimau. Apa buktinya? Itu ada jejaknya. Bahwa Tuhan itu ada. Apa buktinya? Alam semesta ini jejaknya. Kita ini jejaknya. Langit ini jejaknya, bumi ini jejaknya. Berarti Tuhan itu ada. Tugas kita tidak perlu kita melihatnya, Tuhanlah yang melihat kita. Maka kita hanya bertugas untuk beribadah, menyembah kepadanya. Seperti itu, Bung. Jadi segala sesuatunya harus berlandaskan akal, bukan percaya saja, yakini saja, imani saja. Kalau saya dengan konsep itu standar anak-anak kecil. Silakan. Ya, makasih buat waktunya Bang Suma. Saya mau menanggapi dari mana ini sudah. Saya coba-coba ingatlah menanggapi apa yang sudah dikatakan Bang Suma tadi. Jadi untuk Bible kita, untuk sesuatu yang saya percayai ini saya sangat saya percayai, karena walaupun abang bilang sudah istilahnya diragukan lah ke itu, karena udah banyak di itulah istilahnya kan Bang, macam ditulis penulisnya siapa, seperti itu begitu. Tapi kalau disampingkan dengan yang kitab Al-Quran, itu kita sebenarnya banyak kemiripan Bang. Jadi kalau abang berkata diragukan, Al-Quran saja banyak sekali kemiripan dengan apa yang ditulis. Jadi bisa dikata abang itu meragukan kitab abang sendiri, seperti itu Bang. Sedangkan menurut sejarah Kristen itu kan Bang lebih dulu daripada Muslim. Kristen itu seperti itu. Jadi kitab yang saya percayai ini Bang, menurut saya sangat relevan, dan yang ditulis semua ini dia dapat dipercaya Bang, seperti itu. Yang dapat saya imani, seperti itu Bang. Karena banyak kemiripan pun yang diadopsi ataupun yang tertulis dalam Al-Quran Bang. Itu kita tidak bisa pungkiri Bang. Yesus dikandung dari Maria, seperti itu. Sama kan Bang kisah kita. Ditulis Markus, ditulis Lukas, sama juga seperti itu Bang. Kisah-kisah Yesus seperti itu, dia bertumbuh, dia besar, seperti itu Bang. Jadi kalau abang meragukan seperti itu, janganlah Bang, karena seperti abang juga tidak mempercayai apa yang tertulis di dalam Al-Quran abang, seperti itu Bang. Karena banyak sekali kemiripan, bahkan kisah Nabi Isa kalau dalam kepercayaan abang itu lebih banyak ditulis daripada Muhammad dalam kitab Al-Quran Bang. Dalam kitab Al-Quran lebih banyak Isa yang dibahas Bang daripada Muhammad Bang, seperti Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, jadi itu satu tanda Bang bahwa memang betul-betul sejarah dalam awal mula penciptaan itu memang betul apa yang sudah tertulis lebih dahulu. Baru itu bisa ada Al-Quran juga, sama banyak inti ceritanya Bang, seperti itu. Oke, terlepas daripada itu, apalagi tadi yang bilang apa tadi? Mengapa dalam bahasa
Aduh lupa apa tadi bang yang bang tanya saya satu tadi, ada yang saya ingat tadi. Aduh. Yang mana itu? Masih tentang Paulus sih, cuma aduh saya udah lupa juga tadi. Iya, atau saya tanggapi aja dulu. Iya, oke, siap. Oke, baik. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami ketika saudara mengatakan Al-Quran ada kemiripan dengan Bible. Kenapa ada miripnya? Karena menceritakan tentang peristiwa dan oknum yang sama. Yang membedakannya adalah narasumber. Al-Quran saya narasumbernya adalah pencipta langit dan bumi. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Berita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu berita gaib. Berita gaib ini mencakup tentang salah satunya adalah Bani Israel. Inna hazal Quran yaqussu ala Bani Israel aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Jadi berita gaib yang datang dari langit yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang menjelaskan kepada Bani Israel kembali sebagian besar dari persoalan yang mereka perselisihkan. Satu. Jadi Al-Quran sumbernya cuma satu di bumi ini, Nabi Muhammad satu-satunya. Nabi Muhammad orang yang ummi. Dia buta Torah, dia buta Injil, dia buta sejarah. Dia tidak bisa kemudian, tidak ada pada zamannya museum, perpustakaan, atau guru Bible, atau guru Injil, atau guru Torah. Nabi Muhammad tak ada sejarahnya kemudian membaca kitab kita sebelum Al-Quranul Karim. Buta sama sekali. Dia hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Yang datang kepadanya adalah berita gaib yang menceritakan tentang perselisihan yang terjadi di antara Bani Israel. Maka Al-Quran mengatakan inna hazal Quran yaqussu ala Bani Israel. Al-Quran itu datang menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari apa yang mereka perselisihkan. Nah, sedangkan Bible, contoh, Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, melakukan penginjilan, melakukan karakteristik sebagai seorang guru gembala kepada jemaat yang ada pada saat itu, yaitu Bani Israel. Lukas tidak hadir, Markus tidak hadir, penulis Matius, penulis Yohanes, dan juga Paulus tidak hadir pada saat itu. Mereka menuliskan tentang Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Apa yang mereka tuliskan? Kesaksian-kesaksian orang tentang Nabi Isa. Kok bisa gitu bang? Yesua Hamasyah, Isa Al-Masih, Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Isaus, dalam bahasa Inggris Jesus, dalam bahasa Indonesia orang mengenalnya Yesus. Berbicara tentang oknum yang sama dengan sumber yang berbeda. Jadi ketika Nabi Isa dituliskan oleh penulis Bible, mereka menuliskan dalam bahasa Yunani. Muatan cakupan penulisannya diperuntukkan kepada orang-orang yang di luar dari Bani Israel, di luar dari Yerusalem. Maka cakupannya kemudian adalah bercerita tentang oknum yang sebisa mungkin mewarnai rasa bahasa Yunani. Orang-orang Yunani, kepercayaan orang Yunani. Maka tertulislah Isaus. Isaus atau Yesus nantinya itu dituliskan, disusun berdasarkan hasil penyelidikan, hasil penelitian, jiplak menjiplak antara penulis satu dengan penulis yang lain, antara tulisan satu dengan tulisan yang lain, tidak menjadi sumber utama daripada kejadian. Contoh, Lukas 1. Apa yang dituliskan oleh Lukas 1? Lukas 1 menerangkan bahwa Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk aku beritakan dan aku berikan kepadamu. Lukas menulis hanya kepada satu manusia bernama Theophilus.
Bagaimana dengan Markus? Markus sama, dia juga menulis berdasarkan dirinya yang adalah teman dari sepelajar perjuangan Paulus. Yang ketiga, Matius. Matius bukan murid Yesus. Apa buktinya? Baca Matius 9 nomor 9. Yesus duduk di rumah cukai, lalu melihat seorang yang bernama Matius. Lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri dan ikut kepada Yesus. Bukan Matius penulisnya, berarti bukan Matius. Yohanes 21 nomor 24. Banyak kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh dia, yang dituliskan oleh dia, dan kesaksiannya itu benar, dan kita tahu bahwa apa yang diberitakan, yang disaksikannya itu adalah betul. Berarti penulis Yohanes juga bukan murid Yesus, tapi orang ketiga. Apalagi Paulus. Paulus lebih parah lagi, sabar. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku, Rasul Paulus, diangkat menjadi rasul bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Aku menerima Injil, bukan manusia mengajarkan aku Injil. Aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus. Yesus yang datang kepada Paulus bukan lagi Yesus, bukan manusia. Tidak ada penulis Bible itu berasal daripada murid Yesus sendiri atau tulisan mereka langsung dari Yesus. Jadi wajar kalau ada kesamaan, karena kejadian yang terjadi terhadap Nabi Isa itu diceritakan oleh kesaksian-kesaksian orang dan dikumpulkan oleh penulis. Wajar kalau ada kesamaan. Wajar, karena bercerita tentang tokoh yang sama, namun narasumber yang berbeda. Kami lebih percaya kepada pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan, sebagaimana yang maha menyaksikan menceritakan kepada Musa tentang Abraham, tentang Adam, dan tentang Nuh, di mana Musa tidak hadir pada kejadian itu. Tetapi karena yang menceritakannya, yang mewahyukannya adalah pencipta langit dan bumi, maka kami percaya Torah adalah firman pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tetap isinya kan kita tetap sama, Bang. Tetap sama isinya, begitu. Walaupun didengar dari kata Bang Zuma tadi, jadi dirangkum semua dari kesaksian orang-orang terdahulu. Jadi dalam Al-Quran akhirnya tercatat semua kan, Bang, karena dirangkum juga kan begitu. Jadi dirangkum itu, Bang, itu kan karena pun sudah ada cerita yang terangkum dari agama pertama yang lebih dulu banyak mencatatkan sejarah tentang Yesus, Bang, seperti itu. Jadi samalah isinya. Tapi yang lebih banyak menceritakan tentang Yesus itu kebetulan di Bible, Bang, lebih banyak membahas tentang Yesus. Kalau di Al-Quran Isa juga banyak dibahas seperti itu, tapi tak sebanyak Bible, tak sebanyak Alkitab begitu. Jadi sama kemiripannya seperti itu. Apa tadi? Saudaraku, kita ambil satu kasus, misalnya gini. Betapa egonya penulis Bible ini yang hanya mementingkan kemudian misi ke depannya, tetapi mereka menulis tidak berdasarkan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes itu sendiri, bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Kita uji klinik. Bang, tuh saya boleh bertanya satu? Boleh? Iya, oke. Itu juga saya kan sering berdiskusi dengan teman-teman muslim juga yang lain. Jadi bagaimana abang bisa mempercayai Al-Quran itu juga yang ada sekarang ini, Al-Quran yang benar-benar yang memang betul dari Nabi Muhammad terima pertama. Kan ada juga kan, Bang, Al-Quran itu sudah dihancurkan, dibakar begitu, terus disalin lagi. Apakah abang bagaimana bisa meyakini bahwa itu memang betul-betul yang diterima Nabi Muhammad? Setelah itu kan sudah dibakar, Bang, seperti itu. Jadi kita pun bisa meragukan keabsahan Al-Quran dari menurut pandangan kita seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke, baik.
pertanyaan yang sangat menarik. Jadi tradisi pewahyuan Al-Quran itu tradisi lisan. Jadi Al-Quran itu tidak diperintahkan untuk dituliskan. Tapi Waktu datang di dalam gua dia bang dalam bentuk lisan ya bang. Lisan, Oke. bukan berbentuk tulisan. Supaya saya bisa dapat ilmu juga kan bang. Apakah dia dalam bentuk Iya. tulisan apa lisan seperti itu? Iya. Jadi Nabi Muhammad itu menerima Al-Quranul Karim tradisi penyampaiannya lisan. Kemampuan orang Arab itu, kelebihannya orang Arab dari zaman dahulu itu menghafal. Pada zaman Nabi Muhammad ketika ada orang menulis itu, zaman sekarang ini kita anggap orang itu idiot. Paham sampai sini ya? Kalau sekarang ada siswa di dalam kelas mencatat apa yang dijelaskan oleh guru, berarti dia dikategorikan anak idiot, terlambat di dalam menelaah pelajaran. Tapi yang lain menghafal. Itu tradisi yang ada pada zaman itu. Orang Arab itu dikenal dengan hafalan. Jadi Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad, disampaikan kemudian kepada beliau, disampaikan kepada sahabatnya dengan hafalan. Dengan hafalan. Begitu disampaikan, misalnya nih, surah pertama, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad mengajarkan itu kepada para sahabat. 10 sahabat hadir, 100, 1000, seluruh bacaan surah Al-Alaq ayat pertama sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka keluar dari tempat pengajaran sampai ke Madinah mengajarkan kepada orang di sana, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pergi ke tempat lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun wahyu kedua dan seterusnya, tidak pernah ada perubahan. Lalu apa yang dibakar? Yang dibakar ini adalah tulisan-tulisan yang sudah dibukukan. Contoh, Anda seorang sahabat, saya juga seorang sahabat Nabi. Saya selain menghafal, saya juga menuliskan. Tibalah masa di mana Al-Quran itu dibukukan. Yang saya tulis tidak mungkin saya tulis mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah pasti ada yang bolong-bolong dari tulisan saya. Dan tulisan sahabat yang lain, ada yang mereka tulis, saya tulis, ada yang saya tulis, mereka tidak tulis. Maka bagaimana menjadi panduan hafalan tulisan? Maka yang menjadi panduan tulisan itu adalah hafalan. Maka dipanggillah kemudian para penghafal. Coba kamu hafal, saya nulis. Jadi hafalan dia saya tuliskan seluruhnya. Begitu dicocokkan dengan tulisan-tulisan yang belum tersusun dengan rapi, di situ ada tulisan-tulisan yang tidak lengkap terhadap hafalan Quran. Maka inilah yang dibakar itu. Itu dibakar. Nah, sekarang ketika mereka mengajarkan atau menerima ajaran Al-Quran, ada yang disebut di Islam itu, ada yang disebut ijazah. Jadi istilah ijazah ini munculnya di Islam. Ada yang disebut ijazah. Ijazah itu adalah legalitas formal. Ketika orang mendapatkan legalitas formal dalam bidang Al-Quran, maka mereka harus ilmunya bersambung kepada Nabi. Itu keharusan pada zaman dahulu. Maka mereka mendapatkan ijazah, mereka kemudian harus berkesinambungan bacaan Qur'annya berasal dari Nabi. Jadi Nabi memberikan ijazah kepada mereka yang telah melakukan kemudian pengajaran atau menerima pengajaran Al-Quran lalu mengajarkan, seperti sahabatnya, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muaz, Ubay bin Ka'ab. Sehingga beliau mengatakan kepada yang lain, wahai sahabatku yang lain, khusu Al-Quran min arba'ah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Satu disebutkan namanya Abdullah bin Mas'ud, terima Al-Quran dari mereka. Kenapa? Aku telah memberikan ijazah
legalitas formal kepada mereka untuk mengajar kalian Al-Quran, sebab mereka telah menghafalkan Al-Quran dari A sampai Z. Aku telah mengujinya, bacaannya lulus, terimalah Al-Quran dari mereka, ijazah. Nah, murid Abdullah bin Mas'ud juga harus memberikan ijazah kepada pengikutnya. Maka dia menyerukan kepada yang, dengarkanlah Al-Quran dari muridku A, B, C, D. Ini nanti A, B, C, D memberikan juga legitimasi terhadap begitu seterusnya. Sehingga budaya yang terjadi hari ini adalah ketika ada orang di belahan bumi membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah dari Rasulullah, pasti dunia bergemuruh. Janganlah dulu penghafal 30 juz. Sayalah misalnya, ketika ada orang Islam membaca Quran, salah makhraj saja saya tahu, ini keliru. Salah huruf saya tahu. Jadi bagaimana mungkin bisa Al-Quran itu dipalsukan? Tidak mungkin. Silakan. Oke, Bang. Sampai sekarang saya belum mendapat esensi dari merujuknya semua yang dituliskan dalam Al-Quran itu harus dalam berbahasa Arab, Bang, begitu, Bang. Seperti itu. Jadi iya, jadi bukan baiknya saja, Bang, istilahnya kita dipermudah dengan memakai bahasa kita sendiri seperti itu, Bang. Baru masuk. Jadi macam semua orang harus untuk berbahasa Arab. Apakah memang itu harus ke sana ya, Bang? Seperti itu ya? Iya, jadi gini, Bung. Al-Quran itu bukan hanya bahasa Arab. Maksudnya bukan hanya sekedar bahasa yang harus dipertahankan. Al-Quran itu memiliki mukjizat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yang harus kemudian dipahami oleh umat Islam, oleh seluruh umat manusia. Contoh, ketika Al-Quran dikatakan bahwa diwahyukan untuk seluruh umat manusia, maka Al-Quran ini wajib hukumnya sampai kepada seluruh manusia. Tidak bisa hanya terjemahan. Karena kalau sudah terjemahan yang main, Al-Quran tidak bisa lagi menggunakan kaidah ilmu yang lain. Tidak ada lagi ilmu nahwu, tidak ada ilmu mantik, tidak ada ilmu balaghah, tidak ada lagi ilmu sharaf di sana. Maka harus Al-Quran itu sampai ke seluruh manusia dalam bahasa aslinya. Kenapa? Karena Al-Quran memang diwahyukan untuk seluruh umat manusia, bukan terjemahan. Nanti ketika manusia itu mau memahami tentang makna Al-Quran, baru diterjemahkan. Silakan masuk ke terjemahan. Silakan Anda memahaminya berdasarkan dengan disiplin ilmu yang lain. Tetapi bahasa Quran itu harus tersampaikan. Contoh, ketika saudara, ketika saudara ingin mengatakan bahwa Yesus berkata, bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu ucapan Yesus? Sementara itu adalah bahasa Indonesia. Oh, ini terjemahan. Siapa yang menjamin terjemahannya seperti itu? Siapa yang menjamin itu sudah sesuai dengan bahasa aslinya? Oh, bahasa aslinya memang seperti ini, Bang. Apa bunyinya? Ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa memang Yesus mengatakan kata itu? Ada? Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi kalau Al-Quran mempertahankan ori bahasanya, maka apa yang ada di Al-Quran itulah ucapan Nabi Muhammad. Maka itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat-mukjizat. Di antaranya adalah mukjizat kalamiyah, di antaranya adalah mukjizat maknawiyah, di antaranya adalah mukjizat samaiyah. Jadi Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Kedua, Al-Quran bukan bahasa manusia. Terjemahan adalah bahasa manusia. Ketika yang sampai kepada kami hanya terjemahan, berarti yang sampai kepada kami bahasa manusia. Sedangkan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah firman Allah. Yang namanya firman Allah adalah apa yang Allah wahyukan.
Apa yang Allah wahyukan? Contoh, ketika di Al-Quran dikatakan begini, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kitab di situ tidak disebut kitab apa. Tidak disebut Torah, tidak disebut Injil, tidak disebut Al-Quran. Kalau ini hanya sampai terjemahan saja yang datang ke Indonesia, maka orang bisa mentafsirkan kitab yang dimaksud adalah kitab Torah, kitab yang dimaksud adalah Injil, kitab yang dimaksud adalah ini. Tetapi karena mempertahankan bahasa aslinya, maka ketika dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka pasti dalam kaidah bahasa kalamullah, orang yang paham tentang struktur bahasa Arab mengerti bahwa kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi harus dipertahankan, karena bukan cuma bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab saja, tidak. Karena bahasa Arab itu, Bung, adalah bahasa yang merangkum semua bahasa di atas muka bumi. Sedangkan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab, itu kosakatanya perbandingannya sangat jauh sekali. Berapa kosakata bahasa Indonesia yang Anda tahu? Kalau kosakata bahasa Al-Quran, bahasa Arab, itu jutaan. Sedangkan kosakata kita hanya ratusan. Bagaimana mungkin perkataan Tuhan bisa diwakili dengan bahasa Indonesia? Tidak mungkin. Karena bahasa Indonesia kosakatanya kecil, sedikit, sedangkan kalamullah itu bahasanya sangat luas sekali, ratusan. Sedangkan bahasa Indonesia hanya puluhan. Perbandingannya seperti itu. Maka bahasa Quran harus kemudian selalu berada. Terjemahannya boleh berganti, terjemahannya boleh kemudian mengalami perubahan sesuai dengan kesanggupan pemahaman bahasa manusia, sedangkan bahasa Tuhannya harus terlalu dipertahankan. Ingat, Bung, kesimpulan saya, terjemahan bukan firman Tuhan. Jadi terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan adalah Al-Qurannya, bahasa Arabnya. Kenapa dikatakan terjemahan itu bukan firman Tuhan? Karena terjemahan adalah bahasa manusia yang digunakan manusia untuk memahami firman Tuhan. Jadi terjemahan itu perkataan manusia, bukan firman Tuhan. Seperti itu, silakan. Oke, jadi saya bertanya, Bang, kan di Arab sana kan itu, Bang, ada sekitar 30% atau 40% itu, Bang, 30% itu kan Kristiani juga, Bang. Bagaimana tanggapan Abang? Apakah itu maksudnya mereka dalam gereja begitu memakai bahasa Arab? Terus bagaimana itu, Bang? Nah, jadinya seperti itu kan. Nah, jadi apakah itu Abang bisa istilahnya menetapkan bahwa ini bahasa yang betul diberikan, seperti tadi Abang bilang kan, diberikan yang istilahnya yang apa tadi Abang bilang. Jadi maksud saya, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen yang ada di Arab sana, Bang? Seperti itu. Mereka memakai bahasa yang sama, bahasa Arab. Dalam gereja, mereka pun menyebut nama Allah dengan intonasi, dengan pelafalan, penyebutan yang sama. Ada imbuhannya, Allah, begitu. Jadi sama, Bang. Sama persis. Seperti itu dalam gereja. Nah, jadi bagaimana Abang pun mau menyikapi seperti itu, Bang? Jadi kita jangan, menurut saya kita istilahnya tentang suatu kebenaran itu, Bang, kita tidak usah terlalu dipertahankan. Maksudnya macam saya juga kan, saya dulu masih bilang sama Abang, saya tidak terlalu mempertahankan apa yang diberitakan pendeta. Tapi saya mempercayai ini atas dasar pengupasan saya sendiri, seperti itu, Bang. Jadi saya tidak terlalu istilahnya kalau hal-hal nggak terlalu penting dalam
menyangkut keselamatan saya nggak terlalu fokus untuk membahas macam penyebutan nama Allah begitu loh Bang, seperti itu. Jadi hal-hal inti saja dalam kepercayaan saya yang menyelamatkan jiwa saya, itu yang saya cari sebenarnya Bang. Jadi macam saya percaya kepada Yesus, itulah sumber-sumber inti untuk kehidupan saya sesudahnya Bang, seperti itu. Kalau untuk masalah istilahnya kehidupan secara lahiriah itu terlalu apalah Bang untuk kita jaga. Kalau untuk kita jaga istilahnya, kembali lagi Bang, kayak saya bilang, sebanyak-banyaknya perbuatan baik, lebih banyak perbuatan jahat yang kita lakukan Bang, seperti itu. Walaupun dalam konsep keselamatan kita berbeda-beda Bang, walaupun orang jahat di dalam kepercayaan Abang kan tetap masuk surga kan Bang, sama juga. Jadi bukan sama istilahnya, kita ada yang macam sedinar sehari, walaupun dia jahat tapi dia bertobat, dia masuk surga. Tapi kalau dia baik, dia dalam arti kata rajin beribadah, dia soleh, tapi begitu dia mau meninggal, istilahnya dia melakukan selingkuh atau apa, dia meninggal mati dalam dosa, itu nggak masuk surga, seperti itu Bang. Jadi saya kalau untuk mengupas masalah hal-hal yang lahiriah, untuk perdebatan untuk masalah apalah seperti itu tidak terlalu apa, iya seperti begitu Bang sama saya. Baik, Bung, sebelum Al-Quran diwahyukan, orang-orang di sana itu menggunakan bahasa Arab. Dan hebatnya lagi, Al-Quran datang menantang mereka. Orang Arab itu dikenal dengan pesair unggul. Iya. Tetapi Al-Quran datang menantang mereka. Sehingga Al-Quran itu mengatakan, kalau kau mampu membuat semisal Al-Quran, silakan aja. Ajak semua makhluk gaib, jin, setan, iblis, apapun itu, untuk menggalang kekuatan kalian untuk mengalahkan Al-Quran. Kamu tidak akan sanggup. Dan tantangan Al-Quran itu masih berlaku sampai hari ini. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah mewahyukan ayat mutasyabihat. Al-Quran mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 7. Kalau di situ kita lihat, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab au haru mutasyabihat. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa ada dua ayat yang diwahyukan, ada mutasyabihat, ada muhkamat. Mutasyabihat ini kata Allah, tidak akan ada manusia yang tahu artinya kecuali aku. Silakan carikan orang Arab yang bisa menggunakan bahasa Arab untuk memanai ayatku ini. Tidak akan ada yang bisa. Contoh misalnya, Yasin, Toha, Alif, Lam, Mim. Tidak akan ada manusia di atas muka bumi yang mampu kemudian untuk mengetahui takwil dari ayat itu. Padahal bahasa Arab. Orang-orang sana tidak bisa. Jadi kalau saudara mengatakan, bagaimana dengan orang Kristen yang menggunakan bahasa Arab? Nah, saya jelaskan kepada saudara. Al-Quran itu memiliki mukjizat yang disebut mukjizat simaiyah. Apa itu? Al-Quran memiliki kekuatan super yang terpancar dari sinyal-sinyal suara ketika seseorang melantunkan Al-Quranul Karim. Orang yang mendengarkan Al-Quran, meskipun misalnya dia tidak mengerti, ia akan terpengaruh jiwanya mendengarkan Al-Quran itu. Nah, kalau orang membaca Al-Quran, itu bisa membuat orang itu terenyuh, menangis, merasa tentram jiwanya. Bisa jadi seseorang yang tengah dilanda pikiran yang kusut, perasaan yang tidak menentu, menjadi tenang dan damai setelah mendengarkan Al-Quran. Itulah yang disebut mukjizat simaiyah. Kemudian ada lagi maknawiyah. Mukjizat Al-Quran yang disebut mukjizat maknawiyah. Mukjizat ini, kalau Anda memahami Quran, itu makna yang sangat dalam pada setiap ayatnya. Kekuatan makna bahkan bisa mempengaruhi mental siapa saja yang membaca atau mendengarkan Al-Quran. Misalnya terkait dengan ayat-ayat tentang hari kiamat. Bagaimana Al-Quran menguraikan tentang hari kiamat ini, siapapun akan terhenyak mendengarkan ayat ini, karena memiliki kekuatan yang akan muncul dari lubuk hati manusia yang mendengarkan.
Nah, itulah kemampuan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh bahasa Arab. Orang boleh menggunakan bahasa Arab, tapi Al-Quran itu berbeda. Kenapa? Al-Quran itu adalah bahasa Tuhan, bahasa pencipta langit dan bumi. Sehingga cakupan-cakupan yang ada di dalamnya adalah cakupan pengetahuan tentang pencipta langit dan bumi. Bahasa manusia dengan bahasa Tuhan itu berbeda. Bahasa binatang, bahasa manusia itu berbeda. Paham ya? Kalau burung berbunyi cuman bunyinya seperti itu, tapi kalau manusia berbunyi, bunyinya banyak dan memiliki makna. Begitu juga ketika Tuhan yang berfirman, maka ucapan-ucapan Tuhan, kalimat-kalimat Tuhan itu tidaklah sama dengan kalimat manusia. Makanya Al-Quran harus dipertahankan, karena cakupan Al-Quran itu ya bukan seperti buku-buku terjemah. Sekali lagi saya katakan, terjemahan bukan Al-Quran. Al-Quran adalah kalimat Allah atau perkataan Allah. Seperti itu, Bu. Masih ada lagi? Cuma ada agak berbeda sedikit dengan yang penjelasan Bang Suma yang pertama tentang Bang Suma waktu pertama tadi lebih menitik beratkan dalam penulisan bahasa Arab. Jadi baru selanjutnya dalam penjelasan sesudah saya bertanya lagi masalah Kristiani memakai bahasa Arab dalam gereja di sana, Bang Suba sudah macam udah berbeda dengan perkataan pertama waktu menjelaskan, waktu diturunkan baru itu penggunaan bahasa. Waktu yang terakhir ini Bang Suma mengatakan bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab. Padahal di segmen pertama tadi Bang Suma banyak menjelaskan, lebih menekankan kepada bahasa penulisan dalam bahasa Arab, Bang, seperti itu. Oke, baik. Ya. Di awal Anda membandingkan terjemahan dengan Al-Quran. Terakhir Anda membandingkan bahasa Arab dengan Al-Quran. Jadi tentu jawabannya berbeda. Tadi yang saya bahas itu terkait kitab saudara, nih terjemahan. Kenapa dipertahankan bahasa Arabnya? Ya karena bahasa Arab itu firman Tuhan. Itu jawaban saya. Kemudian Anda bertanya, bagaimana dengan orang Arab yang menggunakan bahasa Arab dengan Al-Quran? Saya katakan, Al-Quran bahasa Arab, mereka orang Kristen menggunakan bahasa Arab, tapi Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Sehingga sebagai bahasa Arab kepada penutur bahasa Arab pun ditantang. Jika engkau mampu kemudian membuat semisal Al-Quran, silakan Anda buat. Sebab aku mewahyukannya dalam bahasamu, aku mewahyukan dalam bahasa Arab, tapi kau tidak akan mungkin mampu membuat seperti apa yang aku buat. Itu maksudnya. Silakan. Apa ya? Saya izin pamit dulu Bang Iwan. Boleh Bang, boleh. Abang besok live juga? Abang besok live juga? Insya Allah iya. Iya, oke. Iya, saya bilang. Nanti kalau mudah-mudahan saya besok ada waktu Baik. lagi. Makasih Bang, makasih. Iya, siap. Makasih Bang sudah bisa. Sama-sama. Malam. Jadi teman-teman sekalian, dalam psikologi pendidikan memang terkadang kita harus telaten untuk menyampaikan kepada yang mendengarkan atau murid yang sedang bertanya. Jadi tidak semua yang hadir di sini harus kita gas, tidak semua yang hadir di sini harus kita cerca dengan pertanyaan-pertanyaan, enggak. Seorang pendidik itu harus bisa menjiwai siapa yang bertanya, tujuannya bertanya. Jadi tidak semuanya harus kita gas begitu orang enggak semua. Tapi kalau yang datang itu adalah orang yang tidak berfungsi otak kirinya, baru kita gaskan. Anda tahu sendiri kan kalau saya ngegas biasa orang pingsan. Ya, pingsan sama seperti ketika saya digas kemarin, terus saya mengatakan Paulus merampok jemaat, langsung down dia, down langsung kan? Iya, itu baru bisa digas. Kalau saudara kita yang tadi, saya malah ibah. Saya malah ibah karena beliau terlalu jauh terseret dalam keadaan yang
hanya asumsi akal-akalan atau kita kenal dengan ya imani saja. Nah, orang-orang seperti inilah yang butuh untuk kita bantu. Begitu saudara-saudara sekalian. Untuk mengantarkan mereka kepada hidayah tidak butuh sejam, 2 jam, 3 jam. Butuh berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada yang seumur hidup tidak dapat hidayah. Seperti itu. Seperti kembarnya Pak Bombom, almarhum Ibu Wati memang, nah itu sampai mati nggak dapat hidayah. Halo, semangatkan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Katolik, Protestan? Islam bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Silakan bang. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, yang disampaikan terus ya. Teruslah bersiar Bang Suma ya. Siap. Kita dukung di sini dari Madura bang. Makasih, Masya Allah. Kita sampai yang lain. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku selalu nonton Bang Zuma tiap malam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih bang. Sehat selalu bang. Amin. Salam dari Lombok. Masya Allah. Makasih. Bang Zuma di mana nih bang ya? Saya di Makassar bang. Aku ngefans sama abang nih. Terima kasih lalu. Sebenarnya Saya bukan Raden, bukan keturunan lalu. sebenarnya tadi aku bang gergetan dengarnya bang. Ya nggak apa-apa, karena istrinya juga tidak memperlihatkan suara kebencian bang. Istrinya juga murni mau mengajak suaminya. Saya curiga biasanya ya lawan diskusi saya yang seperti itu biasanya dia murtadin. Iya. Biasanya Itu yang murtadin. lawan Bang Zuma depan itu muter-muter, dia nggak ngerti-ngerti. Biasa itu bang, biasa. Ya kalau kita samakan bahasa Al-Quran dengan bahasa sehari-hari kita tidak mungkin bang ya. Iya. Akhirnya bisa ngomong juga sama Bang Zuma ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Muslim bang, cuman Siap. mau bilang aja Bang Zuma sehat terus ya bang. Amin. Makasih bang. Makasih. Ya bang, udah izin Terima turun kasih. ya bang. Siap. Saya juga mau turun Bang, besok mau kerja ini. Iya. Makasih Bang, love you. Terima kasih. I love you too, my brother. Seneng banget ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah screenshot dulu screenshot. Silakan. Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara non muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Riau nih Bang Zuma. Baik abang, baik. Riau, Lampung. Iya, kasih. Ya, silakan bang, ada yang mau Semoga sehat selalu ya Bang Zuma. Waalaikumsalam. Amin. Hanya ingin mengatakan salam sehat selalu aja. Makasih abang, makasih. Yang dari Pulau Masalam. Siap. Makassar Masalam. Oh iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abang. Saya dari Madura Bangkalan Bang Zuma yang selalu setia setiap malam sampai larut malam mengikuti Bang Zuma. Tetapi Makasih, abang. rasanya tidak puas kalau tidak saling tegur sapa di room. Iya. Cuman itu saja Bang Zuma.
Semangat Okey, makasih. saya selalu setia mengikuti Bang Zuma sampai Bang Zuma selesai. Terima kasih. Makasih abang, kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum, Bang Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Malaysia, Bang Zuma. Oh, Masya Allah, iya bang. Di Malaysia nya. Saya banyak mendengar cerita-cerita daripada Bang Zuma, penerangan pada Bang Zuma. Kadang-kadang kita orang Islam ni pun kadang kekurangan ilmu juga. Tapi Bang Zuma banyak mengkomplitkan ilmu-ilmu saya, dan juga sahabat-sahabat saya di Malaysia sebenarnya ramai yang masuk dalam live Bang Zuma. Banyak sangat. Oh, siap. Abang di Malaysia di mana abang? Saya di Kuala Lumpur, Bang Zuma. Oh, Kuala Lumpur. Anak saya lagi di saya Johor. pernah pergi ke saya pernah pergi ke Makassar cari Bang Zuma tapi tak jumpa. Oh ya. Oh ya. So, maaf. InsyaAllah lah. InsyaAllah satu hari nanti mungkin Allah Ta'ala akan mengizinkan kita jumpa. Sebenarnya Amin. saya pernah berdialog dengan orang daripada Amerika, cerita tentang Islam dan juga Kristian ni. Pada saya, orang yang sentiasa mengkaji kitab, contohnya Injil, Taurat dan sebagainya, dia boleh mengkaji semua. Untuk mengkomplitkan dia mengkaji kitab ni, dia mesti ending dia mesti mengkaji terakhir adalah Quran. Maknanya kalau dia belajar daripada sekolah rendah, kita sendiri sekolah rendah kan, sekolah rendah, sekolah menengah, dan akhirnya kita masuk di universiti, betul? Dan universiti ni kita masuk belajar sebagai PhD. Kalau orang yang mengkaji kitab, kalau dia nak dapat komplitkan ilmu, dia kena ambil PhD. Maknanya dia mesti mengkaji Quran juga, baru dia dapat jawapan yang sebenar-benarnya jawapan. Iya, Masya Allah. Saya pernah bercerita dengan orang Kristian. Kalau saya jadi orang Kristian, saya lah orang paling seronok sekali. Maksudnya percaya tak sebab apa saya kata macam tu? Kerana orang Kristian dia kata kalau dia buat salah, maknanya Isa yang akan menanggung dosa, betul? Iya betul. Kalau macam tu, kalau saya buat salah, saya menanggung, Isa menanggung dosa, baik saya pergi merompak, saya pergi berogol, saya pergi membunuh, dan saya buat apa saja saya suka hati, bersama bukan dosa saya tanggung, Isa yang tanggung. Jadi seronok kan kalau kita ikut Kristian. Jadi agama kita tak mengajar begitu. Tapi kupasan Bang Zuma yang terakhir tadi tu menyentuh satu perasaan pada saya yang rasa saya terlalu seronok sangat. Kadang-kadang kita mencari sesuatu untuk jawapan, kadang-kadang kita pun boleh bagi jawapan tapi tak komplit. Betul kan? Ya. Benar. Tapi hari ini Bang Zuma telah komplitkan jawapan-jawapan saya. Subhanallah. Terima kasih bang. Saya seronok sangat. Saya terlalu seronok Bang Zuma. InsyaAllah Bang Zuma, satu hari nanti kalau saya datang ke Makassar lagi, saya teringin jumpa Bang Zuma. Dan ada satu orang di Makassar tu, dia tahu Bang Zuma berada di mana, tapi sayangnya saya dah sampai di ferry untuk balik ke Melaka. Baru dia beritahu saya yang Bang Zuma berada di mana. Iya. Baru dia beritahu saya, oh Bang Zuma ada di sini. Saya tak, alamak, di ferry saya dah sampai kan. Kebetulan saya pun ada hal kerja di Malaysia, tak nak saya terpaksa balik. InsyaAllah satu hari nanti saya akan jumpa Bang Zuma. Sama ketika tu saya ada bawa satu Quran. Sebenarnya saya nak hadiahkan satu Quran itu pada Bang Zuma. Quran ni saya dapat daripada Turki Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Iya. Saya dapat di Turki. Yang bestnya Quran tu, dia ada tulisan muka depan Quran tu, ayat Al-Fatihah tu kan. Al-Fatihah tu dia ditulis dengan tinta emas. Saya memang saya nak bagi Abang Zuma. Memang saya nak bagi Abang Zuma. Tapi insyaAllah satu hari nanti kalau saya ada kelapangan, saya akan jumpa, saya akan hadiahkan Quran yang surah Al-Fatihah menggunakan tinta emas. Saya rasa Bang Zuma layak untuk memegang Quran tu. Amin, insyaAllah. Okey, apa-apa pun saya mewakili dalam Malaysia sini mendoakan agar Bang Zuma sihat, dilindungi Allah SWT, dan semoga diberkahi Allah Ta'ala, dan supaya insyaAllah lebih ramai lagi yang akan masuk Islam bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Ya, Bang Zuma ya. Okey, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Bang Zuma, dan teruskan Bang Zuma, insyaAllah. Saya memang tidak malah dengan Bang Zuma. Kalau saya tak masuk akaun First Dragon, saya ada masuk akaun lain.
Okey Bang Zuma. Terima kasih, Bang. Okey, terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Okey, boleh warahmatullahi peluk. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bang Suma? Saya dari Makassar juga Bang Suma. Siap. Waalaikumsalam. Baik Bang, baik. Iya, terakhir saya ketemu Bang Suma waktu di pemutaran filmnya Bang Suma. Oh iya. Sempat, Terima kasih. ya sempat berfoto sama Abang. Alhamdulillah Bang, saya tiap malam hampir 1 tahun Bang, saya ikut terus sampai larut malam ceramah-ceramah. Masya Allah. Iya, dan alhamdulillah Bang, saya juga sudah banyak ada sedikit dapat ilmu dari Bang Suma. Bahkan banyak teman-teman saya Kristen yang akrab dengan saya coba juga berdebat apa yang saya dapat dari Bang Suma. Sampai saya dikelar, wah kamu itu anak buahnya Bang Suma ya. Oh, Masya Allah. Iya, terakhir Siap. Iya, bahkan foto-fotonya Bang Suma saya sebarkan sama keluarga. Oh, kamu dapat dari mana ini? Kamu ketemu dari mana? Ini orang hebat ini. Saya wah, aduh ketemu di waktu pemutaran filmnya Bang Suma. Alhamdulillah Bang Suma, satu kebanggaan buat saya gitu. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Sehat Ki selalu Den, sehat Ki selalu. Ye, makasih. Terima kasih Den. Saya cuma Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan di multi. Saya lihat rata-rata muslim yang minta multi. Ya, halo saudara yang lain, gimana? Keiman? Ada yang ingin disampaikan? Pandi Pasaribu? Halo? Oke Bang Riko, silakan Bang Riko. Silakan Bang, sebelum kita naikkan yang hotel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, sehat selalu ya. Ya, teman-teman yang di bawah, saya dari Tanjung Pinang Belitung, Riko Muhammad Abdul 9. Saya berjualan pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel, dan peletek tenggiri. Silakan yang mau support, silakan aja ya. Yang mau mempersembahkan bikisan ini kepada para apologet, silakan juga. Seperti kepada Bang Zuma, boleh saya terima DM-nya atau pemesanan melalui WhatsApp saya ada di bio ya. Insya Allah mana dan halal. Bang Zuma tambahin dikit. Baik teman-teman sekalian, seperti kemarin saya sampaikan, yang ingin cemilan ya, ingin cemilan dari mualaf kita, silakan pesan langsung di bionya, ada nomor kontak. Bisa lihat ada foto-foto atau gambar di bionya, nanti tinggal lihat di sana, nomor kontaknya ada lengkap di sana. Oke. Sebelumnya assalamualaikum dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Terima kasih. Oh iya Bang Niko, ya ntar di ini ya. Bentar saya belum ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur. Saya tidak sedang ingin disanjung dan tidak sedang ingin dipuji. Saya sedang menghadapi kaum kufar. Kalau mau nyanjung lewat DM aja, minta nomor rekening saya di situ. Itu lebih bermanfaat daripada hanya sekedar celoteh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nomor sepatu. Saya Bang Juma. Minta nomor sepatu, nomor baju, nomor rekening listrik, wifi, nomor kartu halo saya, bayarkan tiap bulan, itu lebih bermanfaat. Setuju nggak teman-teman? Aduh, gimana dong?
Iya toh, kalau mau ini ya penting begitu kan. Kalau cuma obat kuping, gimana bilangnya? Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita diskusi. Komal ini disiapkan untuk berdiskusi, berdialog lintas agama. Silakan teman-teman sekalian yang orten ajukan permintaan. Halo, selamat malam saudara Al-Maki, Al-Maliki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma, Silakan. alhamdulillah nerima saya. Terima kasih Bang Juma. Siap, Bang Juma, siap. satu pertanyaan saya. Apologet kayak Bang Zuma ini kan saya lihat ada Yusuf PI, Bang Nanda dan yang lain. Itu ada regenerasi nggak Bang Zuma? Saya pengen tahu itu aja. Kalau saya sendiri pribadi dengan teman-teman sudah saya sampaikan, kita ada upaya untuk mendirikan sekolah apologet, Bang. Calon siswa sudah ada beberapa orang yang daftar, tinggal bangunannya saja yang belum kita mulai. Gitu. Alhamdulillah, itu yang paling penting Bang Zuma, ada regenerasi. Sehat selalu Bang Zuma, makasih sudah menaikkan saya. Makasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam Bang. Tanpa saya sadari saya sudah 3 tahun ini menyimak, mengamati, belajar dan belajar secara langsung tidak langsung. Anda adalah guru virtual saya. Dengan mengizinkan saya, angkatlah saya menjadi muridmu suhu. Iya. Tradisi ijazah maka juga perlu. Saya tadi ada keinginan yang sudah disampaikan Al-Maliki ya, tentang sekolah apologet atau apalah. Saya mendambakan kalau terjadi bukan duplikasi, untuk mencari tokoh sosok seperti Zuma yang persis memang tidaklah mudah, bahkan tidak mungkin, karena ini adalah bagian dari intelijensia dan lainnya. Saya dukung. Selanjutnya untuk teman-teman, saya kira sudah cukup untuk yang muslim baik. Bantu kita dakwah ini dengan broadcast ini, tab-tab yang paling penting, record, share, posting ulang, itu yang paling penting. Yang punya YouTube, silakan langsung Anda live-kan di YouTube masing-masing. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Reposting itu paling penting. Yang kedua, recording. Oke, thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Juma. Halo juga. Ya, saya mau minta saran. Ya. Kan calon istri saya agamanya Kristen, saya Muslim. Semisalnya saya nggak ngikutin agama Kristen, dia gak mau nikah sama saya, gimana? Padahal saya sayang, udah cinta, gimana? Minta saran Bang. Ya, kalau saya sih itu ujian mencintai wanita yang beda akidah, itu ujian. Karena kalau saya sendiri ya lebih berhati-hati. Kalau tahu kita berhasil memualafkan dia, tidak menutup kemungkinan setelah punya anak dia akan kembali, dan celakanya kalau darah daging kita dibawa serta untuk menjadi orang kufur yang membantah Allah. Jadi kalau memang dia keras kepala tidak mau ke Islam, ya cari wanita yang lain Bang. Banyak wanita yang lain. Oh iya. Padahal iya udah lama sih, cuma pengen nikah tapi harus pindah agama dulu katanya ke Kristen. Jangan maulah, nikah juga paling berapa tahun sama-sama, habis itu mati. Kekal di neraka gitu maksudnya.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, aku tuh senang sekali nonton live Abang ini, sangat penuh wawasan Bang dan bermanfaat bagi viewers yang belum tahu banyak hal tentang diskusi Abang ini. Terima kasih Bang. Amin. Kita aja Bang, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Amin, amin. Makasih. Hai. Selamat malam. Lah kenapa saya gelap ya? Memang hancur banyak dosa begini nih. Banyak dosa. Banyak dosa dia. Ini akunnya yang mana yang minta di follow? Yang ini ya? Iya bang, yang satu lagi udah kena potong leher ayam. Oh begitu. Iya iya. Di follow teman-teman akunnya beliau nih, karena dia sering melucu di pinggir jalan. Anda ingin nonton pelawak yang selalu menghentikan mobil yang lagi laju lari 100 km itu per jam, 100 km per jam. Nah, inilah dia orangnya tuh. Silakan di follow nih. Suka nyanyi di pinggir jalan ternyata. Iya. Gimana kabarnya? Kurang kerjaan aja. Sehat, alhamdulillah sehat bang. Mantap kali, alhamdulillahnya. Keren. Judulnya Yesus Tuhan untuk siapa? Wow, wow, iya. wow. This is good. Yesus Tuhan untuk Gumasa. Nggak ada dia Gumasa malam ini. Ribut sama bininya si siapa itu namanya? Liz. Jangan itu bang. Jadi banyak orang Kristen maki-maki saya. Apa katanya? Kau malah tertawain juga. Lah gimana? Saya punya mulut, saya punya pikiran, saya lah bukan harus fair. Jangan kalau nggak seiman diketawain. Kalau seiman maunya jangan diketawain. Maksud saya turun aja kalau nggak bisa mencerdaskan umat gitu loh. Ya umat ini kan banyak. Terangkan dari Majapahit sampai apa tuh Morowali. Iya. Di kamar aja dah. Halo, selamat malam saudara Makassar Sulsel. Waalaikumsalam bang. Iya, dari mana ini bang? Katolik Protestan? Muslim bang, alhamdulillah. Oh, iya. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mau disampaikan bang, cuman mau tanya. Kangen kali apa dia bang. Ada mendirikan sekolah bang. Rencana iya, kita sudah ada lokasinya. Mohon di DM bang. Boleh. Ya, bang ya. Iya, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiko ini kenapa ngamuk? Enggak ngunci pintu bang, enggak ada bang. Kita baik-baik aja. Berkelahi sama kucing. Baik-baik aja belum tentu ke surga, apalagi ngamuk-ngamuk. Iya. Pandai kali bah kawan kita. Tapi ini aku keluar dari kamar istri, nanti ngapain sih kamu sama Bang Juma malam-malam, kata dikira nanti sesuatu. Iya. Yesus Tuhan untuk siapa? Kalau saya bilang nanti buat semua umat, pasti Bang Juma nggak terima. Kalau saya bilang buat umat Kristen, saya tidak fair dan saya berbohong. Tetap saya katakan untuk semua umat manusia. Ada dalil nggak itu bang? Boleh sedikit. Karena selama ini saya nggak pernah menunjukkan dalil, jadi diketawain orang. Sebenarnya saya itu bukan pintar, tapi sok pintar. Tapi bolehlah didengar ya. Jadi harus, memang saya selalu sama Bang Juma itu apa ya? Kok sepintar itu ya, padahal bukan Kristen gitu ya.
Gimana lah bang ini belajar pikir saya? Di pendeta. Pendeta nggak semuanya pintar bang. Maaf saya anggap saja. Tidak bang. Ini Yesus, kita masuk ke judul aja dulu. Kalau nanti silakan. Tidak sesuai harap dimaklumi dan memang itulah mungkin kemampuan saya kira-kira itu bang. Yesus Tuhan untuk siapa? Jadi begini. Siap. Berdasarkan catatan Alkitab ya, saya bahas Alkitab ya. Gak mungkin saya nyebrang karena saya nggak ada jembatan ke situ pak. Berdasarkan catatan Alkitab, Yesus menyembah Allah. Yesus menyembah Allah. Nanti diketahui orang lagi nih. Yang ia sebut sebagai Bapa Surgawi. Dalam Matius 4 ayat 10 dan Lukas 4 ayat 8, Yesus menegaskan untuk menyembah dan memberkati hanya kepada Allah. Ia sering berdoa dan menundukkan diri kepada Bapa selama hidupnya di bumi. Di bumi bang ya. Jadi Yesus Tuhan untuk siapa? Ia di bumi, penghuni bumi manusia. Saya mau katakan, ya Yesus itu buat manusia yang ada di bumi yang sudah jatuh ke gorong-gorong, katakanlah seperti itu bang. Daripada nanti kita bicara do ya. Di sini asal saudaraku agak sedikit biar nggak tegang. Karena bang cuma ini kalau udah serius habis nanti saya langsung turun. Berat beliau ini mah. Iya, Bung. Jadi dalil kita kan ini, dalil kita di mana dalilnya Yesus Tuhan untuk seluruh umat manusia. Yang Abang bacakan itu justru pembuktian Yesus itu bukan Tuhan karena dia berdoa. Oke, nggak apa-apa. Harus saya mendengarkan itu. Kalau nggak dapat pun ya mungkin saya nggak dipenjara juga, ngapain harus istilahnya ya. Enak-enak aja lah sama Bang Juma. Yesus Tuhan. Inilah kalau nggak ada apa namanya? Boro-boro ini apa admin? Yang ada admon. Abang minta dalil kalau Yesus itu Tuhan ya, seperti itu ya. Tuhan untuk seluruh umat manusia, Bang. Kan saya Muslim, saya mengakui Yesus itu Tuhan untuk sekelompok manusia saja. Abang itu mengakui seperti itu. Iya, berdasarkan Bible di KPR 2 nomor 36. Dia hanya Tuhan bagi yang menyalibnya. Karena memang sudah ada nubuatan untuk di Kisah Para Rasul berapa bang? 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 2, sadis banget. Memang Paulus ini sangat mengganggu pikiran Bang Juma sebenarnya. Dan juga mengganggu pikiran orang-orang Kristen yang sudah mulai berfungsi dengan baik. Di mana letaknya itu bang? Kisah Para Rasul 2. Para Rasul 2 ayat 36. Jelek banget. Silakan. Iya, silakan. Waduh, bilang lagi nih. Ampun dah. Boleh bang di apa dibacakan, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Iya. Jadi seluruh apa isinya bang? Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwa semua orang Israel
harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mendengarkan itu, orang-orang Farisi, dikatakan dalam bahasa Yunani kata nuzzo, mendengarkan itu hati mereka sangat tertusuk, hati mereka sangat tersakiti, tertusuk dengan tajam perkataan tersebut. Kenapa? Karena selama ini mereka menuhankan Elohim, tetapi sekarang mereka harus menuhankan manusia yang mereka gantung sendiri. Maka mereka sangat terpukul. Artinya mereka merasa dihukumi dengan hukuman yang konyol. Kenapa orang Farisi, sejahat-jahatnya dia terhadap Yesus, orang Farisi tetap menyembah Elohim. Ahli Taurat sejahat-jahatnya tetap menyembah Elohim. Tapi hari itu mereka harus merasa tersakiti setelah mendengarkan pengumuman bahwa Yesus yang kalian salibkan itu oleh Tuhan kalian, yaitu Elohim, telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan, menjadi Tuhan dan juga Kristus bagi kalian. Nah, setelah itu orang-orang ini bertanya kepada Petrus, lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu untuk bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat. Artinya selamatkan diri kalian dari perbuatan-perbuatan yang telah menyalib Yesus dan seterusnya. Bertobatlah karena kalian telah menyalibkan, bertobat supaya kalian bisa kembali kepada Tuhan. Artinya harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu Mesias. Kan mereka menyalibnya karena mereka nggak percaya kalau itu Mesias. Karena kalau tidak bertobat, kalian akan tetap menjadi hamba dari oknum yang kau salib itu. Dengan kamu menyembah kepada yang kau salib, berarti kau sudah menduakan Elohim. Kau tidak lagi menyembah selain Elohim. Kalau kau menyembah selain dari Elohim, neraka tempatmu. Itu udah pasti. Maka berilah dirimu untuk dibaptis dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Karena memang Yesus sudah menubuatkan, Bang, Matius 12 nomor 37 sampai 40, 38 40. Kata Yesus begini, orang Farisi dan ahli Taurat minta tanda, dan kepada mereka orang jahat ini tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda spesial untuk angkatan jahat. Makanya murid-murid Yesus setelah mendengarkan Yesus keluar dari kubur, mereka nggak percaya. Mereka menganggap kebangkitan Yesus itu omong kosong. Tertulis di Lukas 24 nomor 11. Setelah mereka mendengarkan informasi bahwa Yesus hilang di kubur, tidak ada di kuburan, mereka anggap berita itu adalah omong kosong. Nah, setelah itu Petrus bangun pagi-pagi menuju ke kuburan, dan benar dia tidak menemukan mayat. Yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya mereka nggak tahu kebangkitan itu ada dari guru mereka. Nah, itu satu hal yang perlu dipahami, bahwa Tuhannya Yahudi membuat yang disalib ini menjadi Tuhan bagi penyalibnya. Dan bagi mereka itu adalah hukuman. Tapi bagi saudara kami Kristen di luar mereka, penyaliban Yesus itu adalah keselamatan. Ketuhanan Yesus itu adalah keselamatan bagi Kristen. Tapi bagi orang Farisi, ketuhanan Yesus itu adalah hukuman bagi mereka, karena mereka tahu Tuhan yang betul adalah Elohim, bukan Yesus. Makanya yang menuhankan Yesus itu hanya orang di luar Yahudi. Karena orang Yahudi Tuhannya ada, Yod-Heh-Vav-Heh, sembahan mereka yang mereka sembah setiap saat, mereka kuduskan pada saat hari Sabat. Makanya mohon maaf, orang Yahudi memandang orang Kristen sebagai Abu Dazarah, atau dianggapnya goyim, orang kafir, orang bidat, orang jahat. Malah dikatakan Abu Dazarah, penyembah berhala.
Makanya orang Yahudi Bung lebih memilih masjid untuk mereka tefila atau sholat daripada gereja. Kalau mereka lagi dalam perjalanan, tiba hari Sabat, mereka mau ibadah, di depan mereka ada gereja dan masjid, mereka ke masjid, bukan ke gereja. Saya tanya, kenapa bisa begitu Bang? Ya, masjid itu kan tempat menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi. Tidak ada di sana karikaturnya, tidak ada fotonya, tidak ada bentuknya, nggak ada patungnya. Serta-merta beribadah saja kepada pencipta yang tak terlihat. Nah, sementara kalau saya ke gereja, di situ ada patung digantung di situ. Ah, itu patung Tuhan mereka, itu berhala dalam agama Yahudi, itu Abu Dazora, itu nggak bisa, bidat kata dia. Memang ya, bangsa Yahudi, orang Israel, saya mengakui perkataan statement dari Bang Juma, memang tidak terima keberadaan itu, bahkan seolah-olah tandingan, seolah-olah menjadi yang berkuasa secara manusia gitu ya. Karena pada zaman itu tidak boleh ada raja yang berkuasa. Yaitu memang mereka nggak terima, apalagi ahli Taurat nggak terima keberadaan Yesus itu. Seolah-olah kok ajaran kita seperti ini, kok ada lagi ajaran apa ini, untuk siapa ini? Ya memang orang Yahudi nggak suka sama Yesus. Ya ini benar kata Bang Juma, hanya segelintir orang, termasuk Rasul Paulus, itu orang yang sangat membenci ajaran Yesus dan Yesus sendiri. Kalau matanya nggak dibutakan, nggak bakal bertobat. Itu bukan direkayasa atau cerita bohong. Perjalanannya ke Damsyik selama 3 hari dibutakan matanya dan disembuhkan Gamaliel. Kalau nggak salah, Gamaliel itu gurunya. Pokoknya ada yang menyembuhkan. Ananias, benar. Abang luar biasa. Dididik sama Gamaliel, kalau nggak salah. Iya betul. Itu memang saya baca Bang, cuma pelupa. Kebanyakan dulu makan apa tuh garam apa itu. Jadi gini Bang, Rasul Paulus itu orang yang sangat tidak suka bahwa ajaran Kristus itu makin tersebar luas. Waktu di Yerusalem, bahkan di seluruh tanah yang dikatakanlah tanah Israel, nggak suka. Itu tandingan. Bahkan Paulus minta SK untuk apa? Menindas, menghabisin, bahkan sampai orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus. Saya sepakat yang dikatakan Juma tidak bertentangan. Hanya segelincir yang kenapa akhirnya dalam karena begitu tegak tengkungnya manusia ini, bangsa ini, akhirnya Tuhan tidak lagi membuat suatu ajaran itu hanya untuk bangsa Israel. Bahkan udah saya sebut kemarin ya, udah saya katakan, Tuhan tidak hanya hadir lagi, ini perjanjian baru ya, tidak hanya hadir lagi buat orang Israel, harus manusia di muka bumi terselamatkan, seperti itu Bang. Aku sih nggak pintar, tapi berusaha untuk tidak mengarang-arang, tidak yang ada di pikiran saya sendiri, nggak harus berdasarkan, walaupun memang nggak banyak hafal ya Bang ya, nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Saya harus menghormati Bang Juma dan saudaraku yang nonton, nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Sini saya nggak boleh ngarang-ngarang, karena akan berdosa saya. Apa yang saya tahu saya katakan, kalau belum tahu ya saya belajar, seperti itu Bang. Tapi saya sepakat itu, memang orang Yahudi nggak suka Yesus, nggak suka, bahkan ya buktinya sampai ajaran itu tidak diterima sedikit pun. Hanya segelintir orang yang menerima ajaran itu, karena ada semacam sudah dianggap tandingan, bahkan kayak merasa tersingkirkan gitu. Tersingkirkan itu ahli Taurat, orang-orang Farisi yang luar biasa, sampai semua ayat berapa 600 berapa dihafal semua tuh. Tapi yang dipikir secara dalam ajaran kami, segitu banyaknya aturan tidak terlaksana Bang, tidak terlaksana secara kehidupan manusia yang normal, banyak pelanggaran. Bahkan
lebih menonjolnya seperti perempuan yang diintimidasi pakai apa batu sampai Yesus menegur, apakah di antara kamu tidak ada yang berdosa? Sangkin merasa sok benar sekali gitu ya, sangkin merasa suci, merasa benar, padahal dalam hukum kebenaran yang daripada Tuhan bukan seperti itu dong. Kenapa jadi hakim atas orang lain? Sekalipun salah, kok manusia menghakimi manusia? Kecuali seperti kita di negara kita yang sekarang ini, kalau bersalah kita sudah punya aturan, yang salah bagaimana hukumannya, bagaimana aturan mainnya. Ya beda kalau dulu kan. Dulu beda. Indonesia ini nggak tahu pada saat itu seperti apa loh. Jadi saya sepakat intinya saya sepakat dengan yang disampaikan Bang Juma masalah bagaimana orang Israel keberadaannya untuk Yesus itu dan untuk ajarannya. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Ketika Yesus itu datang, seringkali saya katakan bahwa memang ada dua kelompok besar yang terpecah. Yang pertama adalah yang membenci. Salib ini dilakukan oleh yang membenci. Penyaliban terjadi oleh mereka yang membenci Yesus. Sedangkan yang percaya kepada Yesus, ya tentu melakukan ajaran sebagaimana yang Yesus ajarkan. Nah, sekarang Kristen ini berasal dari mana? Kristen ini berasal dari orang-orang yang membenci Yesus. Kristen ini datang dari orang-orang yang membenci Yesus. Iya. Dari mana jalan coba Bang? Gak apa-apa, saya dengarkan. Baik. Jadi Yesus ketika mengutus orang-orang Yahudi dan orang Farisi di Matius 23 dari data 1 sampai 39. Di data 15-nya dikatakan begini. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada orang Farisi. Kita mana Bang? Matius 23 nomor 15. Matius 23 15. Ada orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, lalu dia jadikan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah, siapa orang Farisi ini? Siapa ahli Taurat ini yang sampai menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Yesus katakan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Tokohnya siapa? Kalau perjalanan lebih banyak sih ya Paulus. Nah, Pak Bang Juma arahnya ke Paulus. Iya, sementara ini itu kan tidak ada kandidat lain. Ada 2 sih sebenarnya. Yang satunya ini bapak ini yang di bawah ini yang baru naik. Epilogia. Kenapa dinaikin kayak gini-gini? Ampun lah. Katanya Kristen tapi jelek-jelekan Yesus, bego kau. Gak ada saya jelek-jelekin Yesus. Kau tak paham kamu. Belum tentu imanmu lebih kuat daripada saya. Jangan kalau saya kompak sama Paulus itu aku dengarkan baik-baik Bung. Kau nggak perlu keras sama saya. Rugi ente, saya pun nggak ada arti. Dengarkan baik-baik ya. Buka kamera Bang. Dengarkan dulu baik-baik. Tiba-tiba Anda nongol marah-marah. Itu bukan sikap Kristen yang benar. Mukamu aja hancur saya lihat. Lebih parah mukamu daripada muka saya. Biarin. Mana saya jelek-jelekin Yesus? Berdosa itu saya sama keluarga saya kalau jelek-jelekin Yesus.
Paulus itu memang awalnya dia adalah pembunuh orang Kristen. Jangan bilang jelekin Yesus. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat. Dia mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Nggak pernah Rasul Paulus ketemu Yesus bertobat lewat cahaya. Sampai dengar cerita apa baca? Kalau saya baca loh, benar-benar baca. Saya baca. Saya sudah 2 kali, mohon maaf ya, cuma saya pelupa. Sudah mau 3 kali kelar baca. Makanya ada dari awal ke akhirnya udah dibisakan jadi Tuhan ya. Kelahirannya udah dibisakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu keturunan di kota Daud. Apalagi dari lahir aja malaikat udah bilang dia adalah Tuhan. Iya, konteksnya bukan begitu. Bukan saya bukan bilang. begitu apa lagi? Konteksnya bukan begitu apa lagi? Tanya aja kepada Jubah tuh. Dengar ya. Malaikatnya yang di gua itu siapa? Kayak gini nih. Malaikat apa hantu tuh? Malu-maluin apa nih? Malu-maluin kapal tanker nih. Malu-maluin. Malaikat yang di gua itu malaikat apa hantu tuh? Tunjukkan Anda itu berkualitas orang Kristen. Ini kok di sini Anda berperang loh? Apa coba? Tiba-tiba mukanya kayak kucing. Kualitas apa, Pak? Kualitas apa? Apa yang kualitas kan sebetulnya? Tuhan yang belajar dicemoohkan. Jadi orang jangan pengecut. Maka kenapa saya jangan menghormati orang yang tidak menghormati Tuhan Yesus, Pak. Itu orang itu ciptaan Tuhan, wajib dihormati, disayangi. Ente belajar di mana? Jangan menghormati orang yang tidak menghormati Tuhan Yesus. Jangankan manusia, hewan aja harus disayang. Bagaimana? Di sini aja Anda tidak bertanggung jawab menunjukkan diri Anda sendiri. Abu-abu, tidak menghormati, tidak bertanggung jawab, mah. Saya bertanggung jawab atas Kristennya saya percayai. Gak ada animal beragama, karena muka Anda bukan binatang tuh. Apa yang saya tunjukkan muka saya? Buka aja, jadi saya nggak bilang animal, nggak. Ngapa saya tunjukin muka saya? Mau, ini orang ya. Berdosa saya bicara sama orang tua kalau nggak sopan, benar-benar. Datang-datang marah-marah. Oh, bukankah itu mempermalukan? Kau sendiri ngaku orang Kristen, tapi kau mengolok-olok Paulus. Kan nggak benar itu. Kapan saya olok Paulus? Pikun dia ini, udah pikun. Dengar baik-baik. Sebelum Paulus bertobat, memang dia, jangan bilang buru-burukin. Saya membaca. Memang dia sebelum bertobat, saya tahu. Dia sebelum bertobat memang dia membunuh orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, apa yang dia lakukan? Apa yang mau ditutup-tutupi di sana? Tertulis kok di kitab. Apa yang dia lakukan? Bahkan dia sendiri mati di pancung tuh. Memang itulah pengikut Kristus. Karena kenapa dia dipancung? Karena dia mengajar ajaran yang Yesus ajarkan. Yang mukanya kayak kucing, dengan baik-baik. Saya tidak menghina Paulus. Saya tidak memburukkan Paulus. Yang ditanya sama beliau, Bang Juma, saya terangkan sama beliau, bukan saya terangkan, saya memberitahukan apa yang saya tahu, yang saya baca. Sebelum Paulus bertobat, memang dia jahat. Kenapa bilang buru-burukin? Mana ada kau bilang begitu? Ente dari mana tadi? Dari kamar mandi? Tidur ya. Dengarkan baik-baik. Bapak tuh mungkin, maaf ya, hanya sekedar dengar. Kalau saya baca betul Bapak, sudah mau 3 kali, izin tidak berkata sombong. Itu pun belum pintar, masih botolnya gede saya. Apalagi Bapak dengar-dengar doang dari orang. Dengar dari orang.
Ya ini gaya-gaya nih nggak bertanggung jawab nih. Berarti nggak pernah baca ini. Biarin sesama Kristen, biarin kalau sok-sokan saya. Yesus Saya itu baca. sudah dikatakan. Dengar Bapak baik-baik. Paulus sebelum bertobat. Malaikatmu menyembah dia. Dengarkan baik-baik. Saya nggak mau nyerah orang yang bebal seperti Anda. Bala tentara, bala kamu menyembah kepada dia, bersolat bagi kelahirannya. Paulus saking tidak sukanya sama ajaran Kristus, dengar baik-baik. Jangan bilang buru-burukin, kan bahasanya sebelum bertobat. Sebelum bertobat, before, itulah bahasa ini ya, bahasa Bataknya tuh. Sebelum bertobat saya bilang, saya nggak ada buru-burukin Paulus. Bahkan saya bilang tulisannya terbanyak, bahkan perjalanannya sampai 10.000 mil tanpa kuda, tanpa apa-apa. Sampai saya tahu kan, karena saya baca perjalanannya terpanjang. Apa yang kau sampaikan tadi? Katanya tentang Paulus sih buru-burukin. Kau sampaikan tadi apa? Mana ada kau bilang Paulus bertobat? Paulus ajaran Tuhan Yesus. Mana ada kau bilang gitu? Kau bilang Yesus, Paulus itu pembunuh lah, apalah, dan sekilas. Apalagi saya berdosa kalau merendahkan orang. ada Gamelia, sama aja Gamelia. apa suaranya aja blap 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 blap. Kau udahlah. Jumat itu cuma bisanya mencemoohkan Yesus. Dia sendiri nggak tahu bahwa nabinya bagaimana. Oke, saya tanya nih. Saya temperaturnya, saya masuk kulkas nih, apa yang salah di saya, apa yang salah tadi statement saya, perkataan saya, di mana siapa dan saya Pencemooh, dia itu pencemooh Yesus. Lah, kok saya mencemooh Yesus? Justru saya bukan, saya bilang Juma itu pencemooh Tuhan Yesus. Bang Zuma, Jadi gue dulu sama dia. Coba Nabinya bagaimana dia nggak tahu, nabinya sendiri apa yang dilakukan oleh nabinya dia nggak tahu. Abang tahu? maaf ya, saya nggak ada buru-burukin Yesus sama Rasul Paulus yang nggak ada. Cuma cerita sebelumnya saya ceritakan. Tapi beliau ngomong sama Bang Juma loh. Dia nggak bisa sebut Suzuki, Bang. Oh. Nggak bisa. Udah pada kenal ya orang-orang. Ada orang yang tidak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba keluar dari goa. Apa bisa dipercaya bahwa dia adalah nabi? Kenapa nggak bisa dipercayakan? Masih ada Al-Quran. Nggak ada saksinya. Masih ada Al-Quran, Bang. Saksinya nggak ada, saksinya keluar dari goa. Siapa yang menjadi saksi dia terima wahyu? Coba. Saksinya kami semua ini, saksinya. Saksinya siapa? Saksinya pada waktu dia terima tuh. Nggak ada yang lihat kalau dia terima wahyu, nggak ada yang lihat. Kalau Nabi nerima wahyu, Pak, itu tidak ada saksi. Nabi Musa menerima Torah di atas bukit Sinai. Siapa saksinya di atas? Ada nggak? Dia minimal Siapa yang? minimal dia bisa ini, Pak. dia marah kan seibarat kata, bahkan dia hancurkan itu batu loh itu dihancurkan sama dia kalau kemarahannya. Kan seibarat kata Nabi Muhammad izin kepada orang Arab, izinkan apa lagi yang mau kau sampaikan, Juma? Bisa dipercaya apa? Malaikat itu turun sekali turun 50.000 tahun. Apalagi sekali turun 50.000 tahun. Apalagi yang kau mau sampaikan? Berapa kali? Apa? Dengar dulu baik-baik Bapak. Malaikat itu turun ke dalam dunia. Izin Bapak, izin. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kok Bapak begini loh bicaranya loh? Kenapa?
Jumlah benar Kebaikan nggak? bagaimana Pak? Kebaikan bagaimana? Saya mau tanya, kebaikan itu bukan apakah kebaikan tidak boleh tegas? Pak, kebaikan apa nggak boleh tegas? Ketegasan itu harus Pak. Kita mengajarkan kebaikan tapi juga harus ketegasan Pak. Tegas tidak masuk pada ranah pribadi. Bukan berarti kebaikan tanpa ketegasan Pak. Tegas. Oke, tegas tapi jangan masuk ke ranah personal. Gak begitu dong. Karena ini banyak orang yang menonton. Jangan kayak menyudutkan seolah-olah kayak merendahkan. Gak boleh. Kalau Bang Juma punya salah itu dosanya Pak. Gak usah. Ini bukan begitu. Begini. Gak usah berdebat seperti itu. Begini loh Bang Juma yang saya tahu. Kata Bang Juma begini. Oh yang saya tahu begini. Itu silakan. Benar gak Bang Juma? Betul. Jangan sampai gontok-gontokan itu nggak elok. Harus kayak gini. Ya Bapak nggak boleh begitu juga. Sampaikan, terima nggak terima itu nggak apa-apa. Bang Juma juga begitu. Keras Bang Juma itu loh. Tapi nggak bisa sebut Dia Suzuki boleh keras. Dia sedang mencemooh Tuhan Yesus. Nah, itu kan. Coba sebut Suzuki. Tuhan Yesus dicemooh kenapa Anda tidak sedih? Dia bilang juluki atau duduki? Anda tidak sedih? Bapak bisa bilang Suzuki dia. Katakanlah benar yang Bapak bilang ini. Ini bukan dosa Bapak, dosa beliau. Pernah nggak? Jadi nggak usah. Itu yang kita dosa beliau. Ketegasan harus saya bilang apa? Berita yang salah disampaikan berulang-ulang akan menjadi kebenaran Pak. Tahu nggak? Berarti iman Anda nggak kuat, nggak usah nonton. Bukan misalnya itu yang harus membenci. Yang di bawah itu yang menonton nantinya, yang percaya bahwa ngomong Juma tuh, yang nggak tahu apa-apa. Hidup itu pilihan Bapak. Mau menyeberang mau apa itu pribadi masing-masing. Wih, kok Bapak yang takut ya? Kuatkan iman Bapak selesai. Kenapa? Bukan yang takut Pak. Yang di bawah yang baru masuk Kristen tuh. Kalau Bapak nggak takut, kalau Bapak nggak takut mukanya nggak jadi kucing itu aja. Ngapa jadi tunjukin mukanya ya? Ini asli nih muka jelek tuh lihat tuh asli. Apa aja yang nunjuk muka saya bapak dia? Biar bagaimanapun Bang Juma itu saudaraku. Kalau Bang mantap. Saudara kan? Lah, ciptaan Tuhan loh. Udah saya bilang, pohon aja sama animal disayang, apalagi manusia. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tadi udah bagus. Nggak bisa sebut. Coba sebut Suzuki dulu, Suzuki. Apa nih Suzuki? Duduki katanya Duduki. Kalau nggak sesuai apa yang dikatakan Bang Juma, kita itu nggak harus perlu marah atau jadi mencaci apalagi, nggak usah. Nafsuan Bapak ini memang nafsu ya. Orang yang mencaci Tuhan Yesus tidak perlu dihargai. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu masuk ke rumah orang tidak menghargai kamu, kebaskanlah debu yang ada pada kakimu. Jadi kalau perkataan Bapak itu benar, jadi Bapak harus balas gitu. Kebaskanlah kaki yang ada pada kakimu. Debu yang ada pada kakimu, kalau orang itu tidak menerima kamu. Konslet di kabelnya bah. Sebut Suzuki dulu.
Bertanya Bang. Coba Bapak dah yang kami dengarkan dah seperti apa statementnya. Argumennya kami mau dengar baik dalam sisi apa edukasi atau sesuatu yang bisa disampaikan mendidik orang. Coba kami dengarkan dah. Saya dengarkan. Saya tidak mewakili orang. Saya mau dengar. Itu ada yang nulis sudah parah putus sekring. Yesus itu pada teman-teman janganlah bilang putus sikring nanti kita gelap. Ya. Tuhan Yesus itu. Coba kami mau dengar sesuatu yang baik dari Bapak. Kami mau dengar. Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan pada awalnya pada waktu Adam telah jatuh ke dalam dunia dosa. Makanya Elohim sudah bilang keturunan anak ini, keturunan perempuan ini akan merobohkan kepala ular. Ya. Itulah nubuatan bagi Tuhan Yesus. Itu kejadian ya, saya tahu. Ke dalam dunia ini. Ya, bahkan saya sudah bilang juga. Ya, dia akan menderita. Iya. Ditusuk lambungnya, tangan kakinya akan ditusuk. Maka dinamakan Immanuel. Apa arti Immanuel? Ada nubuatannya. Immanuel apa arti? Saya nggak tahu Pak. Immanuel. Nah, saya nggak tahu. Bahkan waktu kelahirannya itu membalaikan sendiri dari surga sudah bilang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Itu malaikat sendiri yang menyampaikan. Iya. Tidak bisa bohong lagi. Bahkan Bang Kiko, alisnya tinggi sebelah ya. Bapak ini pun menyembah dia. Sudah tinggi sebelah, coraknya beda. Bahkan barat di surga pun, langit pun menyembah dia, barang surga. Kenapa ya Bapak mukanya dipasangkan sesuatu yang tidak baik padahal muka Bapak tuh bagus. Kenapa dipasangkan kayak Tom and Jerry Pak? Saya tidak menampakkan wajah saya Pak. Itu apa saya? Kenapa alasannya coba? Kenapa? Takut didatangin? Tidak perlu. Jelas. Kitanya aja terlalu berprasangka buruk, bener. Jelas seperti dia aja orang kayak apa Rudi Simamora, anak Batak tuh bagaimana tuh? Sidabutar. Rudi Simamora tuh bagaimana? Dia monolog itu Pak, monolog dan mengatakan bahwa Allah itu setan, monolog dia. Memang tidak boleh, kami pun tidak boleh mengatakan Tuhan itu setan. Kalau kamu mau monolog apa kamu benar? Kamu sendiri monolog juga? Saya nggak monolog, saya diskusi kalau saya. Diskusi kalau saya Bang. Bang juga kasih orang kesempatan bicara loh. Pada waktu dia didatangin dia juga sudah berdiskusi kok. Enggak, dia monolog sendiri. Terus kenapa Abang nggak bisa menyebut Suzuki? Kenapa? Kalau aja nggak bisa bilang tang bisa nggak tang bisa nggak kau bilang tang. Suzuki coba Suzuki. Tang nggak bilang tang bisa nggak tang. Tang. Suzuki. Suzuki. Tang ngomong tang aja nggak bisa. Tang. Bapaknya siapa lah ini tengah-tengah malam? Kau bisa nggak bilang tang? Harusnya dia tidur kan pakai balsam, gosok leher pakai balsam. Ini malah debat-debat begini Bapak ini. Kalau mau uji orang, semestinya yang diharapkan penonton kehadiran Bapak tuh ya maaf ya, kalau saya terlalu maju bawa-bawa umur,
Justru kami harus mendapatkan pencerahan-pencerahan gitu loh Pak, yang bagus-bagus, yang kalaupun orang nggak terima gitu, tetap katakan yang benar gitu loh Pak. Kok itu kamu, kenapa begitu Pak modelnya? Kami modelnya. Dia nggak bakal terima Pak, diceritakan yang benar nggak bakal terima itu Pak. Di sini tidak ada apa ya, harus terima. Tidak akan terima, orang begini tidak akan terima Tuhan Yesus Pak. Ya, di sini bukan itu konteksnya. Bagaimana Anda ceritakan dia pencemooh? Hidup itu pilihan. Katakanlah ya, mohon maaf nih, kalau Bang Juma mencemooh, dosa dia Pak, dosa Bang Juma, bukan dosa Bapak. Jadi Bapak jangan usah seolah-olah mengikuti, nggak terima, emosi, nggak perlu. Dosa tanggung masing-masing hidup. Nggak ada itu nompang-nompang. Biarin Bang Juma kalau merasa dia benar, teruskan. Salah pun jangan kita jadi hakim. Karena kebanyakan hakim di Indonesia Pak. Belum lagi hakim yang di sana itu Pak. Bukan begitu. Yang saya sedihkan Anda membenarkan apa yang dikatakan Juma. Itu yang saya sedih Pak. Yang mana? Sedih dia, sedih. Anda membenarkan apa yang dikatakan Juma, itu nggak benar. Yang mana? Yang mana? Nah, Anda mengatakan Pak Paulus itu apa? Pembunuh Anda mengatakan. Tapi saya ada cerita kena awalnya aja, nggak cerita kepada akhirnya dia bertobat. Dengar ya, kalau ada orang Kristen di atas, dengar baik-baik. Jangan Anda itu dengar-dengar doang, khotbah doang. Baca dong, dibaca ya. Sebelum Paulus itu bertobat, tahu nggak dia siapa? Anda cuma menceritakan pada awalnya, pada akhir kehidupan Paulus. Iya, jangan cuma berceritakan kebaikannya, ceritakan semua perjalanannya. Ceritakan kebaikannya dan keburukannya, dan ceritakan keburukannya saja Pak. Paulus itu rasul yang dipilih oleh Yesus langsung itu. Belum selesai orang bicara, Bapak sudah potong terus, potong bebek, angsa, dikuali. Habis laku. Angsa naik susu. Selesai bicara sudah dipotong Bapak. Akhirnya semua yang mau saya sampaikan tidak terlaksana. Mana ada saya buruk-burukin Paulus? Tapi memang latar belakangnya memang nggak benar. Kenapa yang berat di sana? Kalau mengatakan itu, jangan cuma ceritakan yang baik-baik. Nggak boleh, harus fair. Sebelumnya begini, setelahnya begini, kena tegur. Mana Anda cerita kebaikannya Paulus? Saya nggak dengar kalau Anda ceritakan kebaikan Paulus. Yang ada saya dengar cuma cerita keburukan Paulus. Oh, berarti Bapak yang berkata, ternyata bukan saya. Jangan membuat suatu peribahasa-peribahasa di sini, Pak. Jujur aja. Kita sebagai umat ya, umat Kristen, nggak boleh mengatakan, wah yang bagus-bagusnya aja dah. Dulu begini, setelahnya begini. Itu dong Pak. Paulus memang begitu Pak. Paulus memang ada dosanya. Tapi Tuhan itu apakah ada dosanya? Tuhan itu apa ada dosanya? Kita belum bicara itu Pak. Yesus salah satu pribadi yang tidak punya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gurunda cuma nanti Bapak ini. Lama benar baru saya naik ini. Saya artinya ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan Bang Suma juga. Karena kebetulan ada ini, saya lihat, saya ketawa benar ini. Sungguh saya ketawa terlalu lucu-lucu. Jadi Anda menertawai abang ini. Saya juga orang Bapak epilogi Anda tertawakan, janganlah. Dia sudah tidak bisa bilang Suzuki dia soalnya. Jadi mapat gue tabe saya berbahasa Bugis dulu sebentar. Ya roban sana ya dia cuma sebenarnya ya menurut ya saya agak nih tahu bahasanya ya.
Saya heran juga, tidak tahu. Sampai saya ketawa benar lucu, sampai sakit perut saya melihatnya ini. Ya, alhamdulillah. Semua apa yang Gurunda Bang Suma beri edukasi, saya terima dengan baik, benar-benar. Tiap malam saya ikuti ini. Ya, makasih, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan mudah-mudahan ada penerus nanti. Amin, makasih. Minta nomor rekeningnya, Pak. Harusnya ya. Iyalah. Jangan abang yang ngomong, saya aja. Harusnya. Kan buah dari doa didoakan. Betul. Kira-kira kayak gitulah. Betul sekali. Kayak abang kita ini evologi ya paling rajin bayar puluhan katanya. Kar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry Bang Juma, dengan Lahil Tajulu aku sebentar aja. Cuma mau jemput ini aja. Jemput apa itu? Mau jemput si Obung Jujuki ini, main catur aja kita, Bung. Catur kapan sekarang ada kan? Main catur aja kita simpang 4, simpang jodoh tempur Iya, gitu. kau pasti kalah begitu. Oh, sombong. Iya, aku cuma mau bilang gitu. Kau nggak terima nggak apa-apa. Ya udah aku turun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sejuk tuh Bapak, itu tuh sejuk. Datang baik-baik dan turun baik-baik. Nah kalau Bapak tadi kayak bawa apa, meriam bambu, malu saya jadi Pak. Masih ada yang mau diterangkan Bapak? Kalau saya begini Pak, ya, saya sarankan kepada Juma, ya, langsung aja Pak, baca Alkitab secara benar. Kosongkan dulu pikir kamu yang menolak Tuhan Yesus. Kosongkan dulu itu. Baca, jangan berpikiran pada awal sudah menolak. Baca secara otak yang waras, baru bisa terima. Bapak mau doktrin. Kalau baca Alkitab, walaupun Anda baca 100 kali pun, kalau pada awal sebelum Anda baca, Anda sudah berpikiran, oh Yesus bukan Tuhan, oh Yesus begini, oh Yesus jahat. 100.000 kali Anda baca habis nggak bakal masuk, kok enggak? Saya memang baca pakai otak, jadi kosongkan dulu. Jangan pikiran oh Yesus bukan Tuhan, oh Yesus manusia biasa. Yesus yang manusia biasa tidak ada keilahiannya. Ya, baca dulu yang benar, baru Anda bisa masuk. Setelah itu Anda pikirkan, benar nggak apa yang dikatakan Alkitab ini, masuk nggak? Itu baru benar cara bacanya. Anda baca satu buku, tapi Anda sudah menolak, percuma Anda baca. Bilang dulu ini, bilang dulu ular lari lurus. Coba. Apa lagi? Ular. Lari lurus. Lari lurus. Lari lurus. Apa lagi? Kasih cepat. Ular lari lurus. Coba. Apa lagi? Kasih cepat. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Apa lagi? 3 kali berturut-turut. Aku mau tanya kau baca dulu. Ya, Tang Ping Tang. Jangan. Tang Ping Tang. Jangan cepat. Cepat. Tang Ping Tang. Tang Ping Tang. Jangan kau baca. Itu sudah. Tang Ping Tang. Tang Ping Tang. Tang Ping Tang. Kita ya. Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa.
Satu biru sampai 10 biru bisa nggak? Bintang. Bisa nggak satu biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, Biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Apa lagi kurang? Coba ulang. Jangan tidak beraturan. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru. Apa lagi? Kurang cepat. Wah, anak kecil juga bisa. Yang kenceng. Apa lagi kurang? Kasih kenceng. Kau bisa enggak? Bisa dong. Berdosa kita bang, jujur aja. Tapi bengkel juga sih ya. Aku mau tanya sama kau. Coba Kau ya. tuh jumpa ya. Janganlah tiap hari kau membicarakan Tuhan Yesus yang jelek-jelek. Nanti kau stroke kau. Seperti Agus Kanina. Agus Kanina tahu tuh. Agus Kanina itu gara-gara dia Kayaknya beliau ini mantan pendeta beliau ini. mengikuti Alkitab, makanya dia begitu. Tantang Itu bukan Tuhan urusan Yesus, kita, jangan Pak. tantang. Bang Juma udah Tuhan siap Yesus itu. jangan kau tantang, tau nggak? Akibatnya nanti kau susah. Kau tantang Tuhan Yesus apa? Jangan kau tantang Tuhan Yesus ya. Nanti kau susah sendiri kau. Gak usah Bapak bela-bela Tuhan Yesus. Gak usah. Kalau Bang Juma seperti itu bersihnya gak usah. Kayak Yahya Waloni, nah itu sudah lihat. Nah, apa lagi? Siapa lagi? Kayak yang di masjid kemarin. Yang mengajak orang Jumat kemarin. Waalaikumsalam. Naikin dulu Ya udahlah, aku cuma mau bilang sama Opung ini. Opung beta mah telah apa mau itu Opung. Telah apa mau itu sana hari Opung. Kita mah. Bang Hap. Rahab ya. Aku warga Rahab bang. Oke. Sudah puan. Istriku berusia gian. Alhamdulillah mualaf. Oke, nggak apa-apa. Siap. Itu aja Gurunda Zuma. Izin turun Gurunda Zuma. Sehat-sehat kita semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kamu baca Alkitab yang benar ya. Jangan kamu pikiran yang enggak. Assalamualaikum. Jangan kamu pikiran dulu yang enggak ya. Baca dulu yang benar, baru anda pikirkan ya begitu. Kosongkan dulu pikiran kamu. Itu ada tamu Pak, itu ada tamu minta bicara sama Bapak. Apung kau dengar? Nggak usah kau bilang Banjuma, nggak usah kau bilang Banjuma menantang. Saya menantang. Apa aku mau kasih apa tantangannya? Tadi kau bilang Banjuma katanya menantang Tuhanmu. Nggak usah Banjuma yang menantang saya sudah. Biarin aja Bang. Tenang aja kalau berani. Bersumpah aja kepada dia. Makanya saya bilang. Makanya ini saya bilang. Coba aja kau bersumpah saya sudah menantang ini. Coba kalau tantanglah Tuhan Yesus. Nantang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tantanglah Tuhan Yesus. Coba anda tantanglah Tuhan Yesus. Saya suruh tantang apa? Saya suruh lomba lari? Saya mau lihat kamu tantang Tuhan Yesus. Apa yang terjadi nantinya kaget sendiri nanti. Bapak nggak usah fanatik gitu. Tuhan tuh nggak perlu dibela. Yesus itu nggak perlu dibela Bapak. Sudah tua Bela hidup sendiri Bapak. Tolong Kalau anda bilang Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Dongo. Saya merasa perlu. Opa dongo. Saya merasa sedih bila Tuhan Yesus saya diolok-olok. Kalau bisa Tenistingnya Bang Jum. Tenisting. Kita di sini mau dengar yang baik-baik. Kalau Opung mau menjelaskan, jelaskanlah yang baik supaya kita bisa mencerna juga. Bukan kamu serang terus semua. Ya. Oke, saya kira. Oke, Bang Juma. Terima kasih. Assalamualaikum. Ang takpulay mo carita na. Napagandang inyo eh. Opung. Turun saja Opung.
Opung sudah tua Opung ini. turun aja Opung, udah malam. Sudah mau Obat mati. Opung, obat cacing. Gak ada lagi. Minum obat Jangan cacing. disiksa orang. Tidur. Jangan disiksa orang tua. Malam. Jangan kasihan Ayo orang Pung, tua. turun Pung, kita Pung. Bang izin Bang Zuma. Turun. Izin aku mau jemput Opung ini. Tidur, udah jam 2 di sini. Sebab dia tidak tahu dia sudah menghina. Ayo Opung. Tuhan Ini ampunilah dia ya bukan Tuhan. ribabi kan maminjo. Terlalu banyak bukan ribabi Opung. Ayo Opung, turun Opung. Ampunilah Udah orang malam yang menghina Opung. engkau. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat ya Tuhan. Ampunilah dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus bukan Amin. Tuhan. Opung. Opung dongo. Ayo Pung, turun aja Pung, udah malam Pung. Ayo tidur yuk Pung, minum obat dulu. Obat cacing yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo Bang, izin Bang, turun lagi Bang ya, Bang Zuma. Oke, makasih. Bang Diko. Oke, Udah turun lagi. makasih. Takut juga rupanya Opung sama kalian ya. Waalaikumsalam. Takut dia sama orang-orang ini. Waalaikumsalam. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takut dia rupanya juga sama orang-orang itu ya. Mestinya kalau pergi dia orang tua tuh nggak di kasarnya kan. Nggak ini juga. Disuruh minum obat cacing. Kan nggak ada yang maki-maki Opung tadi. Kenapa langsung kabur? Dia takut. Oke teman-teman, silakan akun saudara kita Kiko ini di follow akunnya ya, biar beliau bisa lanjutkan usaha bisnisnya lagi, bisnis luar biasa yang dia punya. Bisnis apa Bang? Pakaian. Saya kadang pakaian. Hampir seluruh Indonesia kita kirim celana wanita, khusus celana wanita emang. Celana wanita saja, wanita celana dalamnya gitu. Dalam dan luar. Oh, nah, legging panjangnya termasuk kulot-kulot kayak yang musim sekarang tuh gajah-gajah itu. Iya. Grosir di Polo beliau Jakarta ya pusatnya ya. Jakarta, Tanah Abang dan Iya. Jadi kita dengan orang-orang Kristen itu tidak dilarang untuk berdagang sama, bermuamalah itu tidak apa-apa, boleh. Silakan teman-teman yang ingin berbisnis sama Bang Kiko, jualan pakaian, silakan salin DM-an, mana tahu cocok rezekinya untuk berbisnis sama beliau, silakan aja. Segala hormat Bang Juma, terima kasih atas kerjasamanya. Segala hormat Bang Juma. Sama-sama Bang. Saya suka sama Abang ini karena ya hobi kita melucu sama-sama suka melucu. Jadi kalau gimana? Kalau di awal-awal itu ya, saya agak terganggu juga sama Bang Juma beberapa tahun lalu tuh ya, di akun yang Benat itu. Kok keras sekali ini ya. Karena dulu saya tuh paling masuk kayak Andrian, Uni Rifa, si Iqbal lebih buset dah. Awas gua lu Batak ya katanya. Kalau gua live gua harus ada. Pas akun saya di Benat tuh udah gak tahu kan kemana dia pergi. Iya. Kalau Uni Rifa ya, kita nggak dikasih seperti ini Bang. Benar atau tidak benar ya? Salah atau katakanlah benar atau tidak benar, katakanlah benar atau salah. Kamu nggak layak bicara langsung gitu. Jadi nggak dikasih kita kesempatan. Nanti urusannya benar atau salah. Nggak layak kamu sampaikan dulu. Langsung divonis seperti itu. Kalau memberikan ruang untuk bicara. Di situ saya selalu sama Bang Juma. Saya akun Bang Juma keras. Kalau udah keluar halilintarnya itu halilintar juga. Iya, kita sapa dulu teman kita ini. Halo Sas. Halo, selamat malam. Halo Bang Juma. Siap malam.
Malam. Dari mana bang? Dari Makassar Ji. Wih, Aganta. Iya, siap. Sumpahin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam kak. Waalaikumsalam. Iya. Tadi itu saya minta naik masalah itu orang tua ya, dengku. Iya. Ketua sumpahin kok dong, istilahnya maksudnya kasih turun misalnya nanti banyak yang istilahnya menambah dosa, menambah dosa ki enjo Iya. Bang Juma nggak ada menghormati kok bicara. Ya bukan sih Pak Bang Juma, yang lainnya begitu, yang istilahnya kita itu umat Islam menghargailah orang tua biarpun dia bukan muslim begitu. Satu sisi maki-maki orang takutnya dosa lah gitu. Oke, benar. Yeah. Makasih Bang Juma sudah dikasih naik. Oke, sip, sama-sama. Iya. Ya, terima kasih banyak dipanaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka dari beliau ini, peka juga. Ternyata begitu teman-teman tadi naik, beliau merasakan harus adil sekalipun karena orang tua salah satunya, itu pesan beliau. Sepertinya begitu Bang Juma ya. Iya. Tapi Bang Juma tadi lupa, jangan, nggak ada seperti itu. Turun. Mungkin saking lucunya Bang Juma jadi lupa. Iya, suka aja sama beliau, aku suka dialog sama dia. Oh, udah sering naik Bang? Biasa. Oh, udah biasa. Ngamuk aja. Udah biasa. Kalau naik dia ngamuk. Dengku di Bang Juma. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Saudara Ayah. Halo. Halo saudara Talui Kicak. Assalamualaikum Grunda, kurnia aja bang. Waalaikumsalam. Iya, makasih. Memang sih kalau yang Kristen mungkin ya, karena besok gereja kali ya Bang ya. Biasanya gitu. Iya, karena lagi mereka ibadah persiapan besok kan. Ya, ada yang masuk pagi loh Bang itu. Ibadah pagi. Tapi kalau Bang Juma lagi apa ya? Lagi normal begini sejuk juga ternyata. Kalau udah aduh. Kalau udah kayak mesin helikopter. Tergantung Bang, lawannya. Dulu saya agak terganggu lah, tapi pas begini lah kok bisa sejuk juga ya, kayak di kulkas ya gitu. Namun saat Anda dapat mengaktifkan kamera untuk interaksi yang dibagikan 1.xn Anda terhubung. Tombol. Apa tuh? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Pas. Allahu Akbar. Masalah generasi. Bang Juma. Iya, gimana? Iya. Sorry kalau ada suara-suara yang agak lucu, Bang. Iya. Saya nih tunanetra nih, Bang. Jadi pakai pembaca layar, Bang. Oke. Silakan Bang. Saya cuma mau sampaikan bahwa saya senang dengan Bang Juma yang begitu semangat ya untuk memperjuangkan syiar agama ini, dan memang harus demikian Bang. Jangan gentar, jangan takut Bang, dakwah terus sampai mati. Siap. Nama saya Rahman dari Medan Bang. Medan. Orang Medan.
Ya, cuma saya suku Melayu, Bang. Gak apa-apa, itu ada orang Papua pun udah tahu Horas. Gak apa-apa. Oke. Jadi semangat ya buat memperjuangkan agama nih, jangan lengah, karena sedikit saja kita lengah maka para Zionis itu pasti akan membuat kita bertepuk lutut nih, Bang. Gitu, Bang. Katanya di bawah, Bang, jangan ngajarin Bang Juma. Enggak, bukan ngajari, cuma ngasih semangat aja, Yang Bang. di bawah bukan saya, yang di bawah. Iya gitu maksudnya, Bang. Cuma ngasih Oke, baik. bukan mengajari ya, Bang, tapi termasuk semangat saya dan semangat kita semua kami berikan kepada Bang Juma, insyaallah, Bang. Amin. Iya, demikian, Bang, ya. Saya mohon izin turun, Bang. Jangan kaget. Iya. Transfer dulu uang kelapa sawit itu, Bang. Untuk sawit. Iya, cuma yang ada merpati aja nih, Bang. Gak apa-apa, kalau ada 1000 ekor kan lumayan juga gitu. Oke, Bang Juma, semangat ya. Oke. Allah, jazakallah khairan katsir. Kembali, keluar dari link. Anda juga akan tertutup batal. Konfirmasikan. Suara apa itu? Waktu itu Bang Juma berapa lama di Medan, Bang? Lama juga di Medan, lama. Kadang biasa sampai sebulan. Waktu apa namanya tuh? Menyambut hari apa tuh? Ya kalau di saya kurang lebih 2 minggu di sana. Yang pawai kan? Iya, yang pawai. Ya. Buset, udah kayak calon presiden dalam hati saya. Dalam hati saya, gila. Ini Bang Juma ke kampung gua ternyata, tapi udah lama saya tonton, emang udah lama, udah akun yang lama. Gila, emang ini bernyali di manusia, pikir saya. Iya, Bang, kita sama teman kita. Halo, Bang Leo. Iya, halo. Bang Dis. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim, Bang. Siap. Tapi iya, Bang, walaupun Muslim, boleh bertanya nggak? Iya, gimana? Enggak, gini ya. Ada pertanyaan dalam diri saya, tapi dalam sejarah, misalkan orang pertama itu kan Nabi Adam ya. Betul ya, Pak, Bang? Iya. Nah, kenapa mereka menuhankan Yesus gitu, selain Muslim maksudnya, menuhankan Yesus? Kenapa nggak ada sejarah misalkan menuhankan Nabi Adam gitu sekalian gitu? Ada nggak itu sejarahnya? Pengen tahu saya. Nggak ada itu, Bang, orang menuhankan Nabi Adam itu nggak ada. Kan manusia ciptaan, Bang, masa dituhankan? Iya. Oh, iya. Ya maksudnya mungkin kan lebih apa ya? Lebih manusia pertama kan lebih benar-benar dekat dengan Tuhan gitu. Maksudnya lebih dekat, benar? Hah? Teruskan, Bang. Maksudnya begini, maksudnya saya pengen tahu sejarahnya gitu. Bang Juma kan mungkin lebih tahu gitu sejarah apa ya? Ya itu maksudnya bukan buat kita Muslimnya, bukan buat yang selain yang menuhankan Yesus itu maksudnya. Saya bertanya itu buat itu. Sebaiknya Bapak tanya saya langsung karena orang Kristen gitu. Oh gitu. Ya silakan. Bukan mengurangi rasa hormat saya sama Bang Juma karena dia adalah moderator. Iya. Jadi begini, Pak, Bang, saya panggil Abang aja ya. Iya, gak apa-apa. Gak mungkin kami ya menyembah manusia, sedangkan dia makhluk ciptaan juga sama. Ada manusia, ya saya pun manusia, nggak mungkin, Bang. Karena Adam itu, Nabi Adam makhluk ciptaan juga, nggak mungkin disembah.
Gimana menurut abang? Kalau abang kan orang Kristen gitu ya? Iya, bukan gitu ya, memang iya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Dalam pemikirannya bahwa Nabi Adam itu manusia gitu ya, maksudnya jangan panik bang, santai aja, santai. Ada Bang Juma kok yang membuat pencerahan nanti. Iya. Santai Maksudnya bang, tarik napas ya. Oh, kalau dalam Kristen itu Yesus itu manusia bukan? Yang dianggap Tuhan itu. Jadi 3 hakikat yang satu. Apapun ini saya katakan nggak masuk logika. Karena apa? Hanya orang-orang yang meyakini akan masuk logika pikirannya. Dan saya hadir, tidak ada unsur untuk bagaimana di sini bang ya. Iya. Tapi ketika abang bertanya, saya hormati itu dan saya harus jawab. Kenapa sih orang Kristen itu ini yang selalu muncul di permukaan? Tuhannya 3, Tuhannya manusia, Tuhannya disalib. Itu gak boleh orang Kristen terganggu, harus menjawab secara kebenaran yang tertulis di Alkitab dan gak boleh ngarang-ngarang. Iya. Gini, memang ya, kalau orang Kristen yang sudah memahami, katakanlah sedikit banyaknya, harus mengkaitkan ke Nabi manusia pertama di muka bumi ini. Nah, maksud saya itu harus mengaitkan ke orang pertama yang ada ke bumi itu lebih dekat dengan Tuhan, itu jelas itu. Biar bagaimanapun kita satu nenek moyang ya, sepakat ya. Betul itu. Itu makanya orang-orang yang selalu bertentangan, yang begini aja ditantang, yang begini aja berkeras. Apapun kita semua, kita hanya keturunan. Ya. Masalah keyakinan itu hak pribadi masing-masing menuju ke atas. Nggak boleh namanya. Kau harus begini, kau harus kayak tadi itu marah-marah. Nggak boleh sebenarnya. Jadi kenapa sih kami menuhankan Yesus? Kalau dipisahkan nggak bisa. Kalau Yesus nyatok nggak bisa. Begini. Menurut keyakinan kami, Sang Bapa lah di surga yang memegang kuasa kerajaan di surga. Sang Bapa. Kalau kami juga Sang Bapa. Kenapa sih disebut Bapak? Kenapa sih Bapak? Emang Tuhannya laki-laki? Ada juga pertanyaan seperti itu. Iya, pasti itu ke situ itu. Nggak apa-apa. Iya. Jadi wajar. Manusia kan pengen tahu gitu. Iya. Kenapa sih orang Kristen itu manggilnya Bapak? Itu panggilan keakraban, kedekatannya. Dan kami meyakini Tuhan kami itu bukan perempuan, kira-kira begitu. Bikin dulu katanya Bang Juma. Jadi gitu Bang. Nggak boleh mengartikannya hanya konteks Tuhannya disalib, Tuhannya manusia, Tuhannya apa namanya lagi, Tuhannya diperolok-olok segala macam lah. Kalau terpisahkan satupun, atau Yesusnya atau rohnya atau Bapa di surga, akan buyar, nggak ketemu. Ketika disebut 3 hakikat yang satu baru nyambung. Hakikat saja jangan dipisahkan ya. Kalau dipisahkan akan buyar nanti, nggak bakal nyambung. Tapi tidak ada keinginan saya untuk memaksakan abang harus mempercayai apa yang saya sebut. Cukup mendengar nggak apa-apa. Mendengar saja cukup. Saya hanya menerangkan bagaimana konsep keimanan kami, kenapa disebut Tuhannya 3 gitu. Itu yang mau saya jawab. Tapi saya nggak mau ngarang-ngarang atau menambah-nambahi, dan saya pun memang membaca abang seperti itu. Maksud saya gini Pak, kan kalau orang non Muslim itu yang mempercayai Yesus, jadi kalau mereka ke orang Muslim itu bilangnya agama Kristen itu lebih awal daripada Muslim. Nah, dalam pemikiran saya, kenapa orang Kristen nggak sekalian menuhankan Nabi Adam aja gitu, orang pertama aja kalau memang manusia yang dituhankannya gitu, maksud.
Kalau ada manusia menuhankan manusia, berarti udahlah, wassalam. Nggak bisa bang. Akal mana, kita tanya nih beliau, Bang Juma. Nanti takutnya saya statement dari mulut saya aja yang didengar. Iya. Nonton. Coba manusia menuhankan manusia. Kami nggak bakal terima dan nggak masuk konsep pikiran kami. Ya manusia tetap manusia, sama derajatnya di mata Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Sama bang, nggak bisa menuhankan manusia. Dan Bang Juma pun jangan kita tuhankan. Beliau hanya di sini sebagai apa namanya ya, membuka ruang yang besar. Beliau sudah dikenal orang banyak. Kita boleh kagum, tapi nggak lebih daripada itu. Menghormati, sayang. Karena apa? Saya aja orang Kristen. Apa urusan saya tidak menyayangi ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan yang paling mulia? Makanya kalau ada tiba-tiba naik ke atas, langsung ngomong yang kasar-kasar, jorok segala macam. Itu orang beragama nggak kira-kira gitu ya? Dan sekarang kenapa harus caci maki tiba-tiba naik langsung langsung turun? Kok orang beragama seperti itu? Tapi kalau begini, kau bela-bela Bang Juma. Kau sudah ikut ajarannya, apapun boleh didengarkan dan boleh dipelajari. Jangan pelit untuk belajar. Makanya jadi nyasar. Naik kadang-kadang nggak ada kemampuan untuk bertanya, nggak ada kemampuan apalagi menjawab. Karena tidak punya dasar untuk menjawab dan bertanya. Kalau orang masih bisa bertanya, berarti dia masih punya ilmu. Kira-kira benarkah Bang Juma sih? Iya, betul. Kita sapa dulu teman kita Bang. Halo, semangat malam Mbak Mei. Selamat malam Bang Juma. Malam Halo, juga. Bang Kiko. Malam. Ya, aku mau sedikit bahas tentang tema Bang Zuma. Yesus Tuhan untuk siapa? Tadi aku sempat dengar sedikit sih tentang pembahasan dari Bang Kiko ya. Tapi belum selesai juga, akan teruskan Ya, aku belum itu makanya. Ini, tapi Bang Leo kalau masih mau ngomong silakan, nggak apa-apa. Saya sedikit boleh ya? Saya itu Di bertanya bawah udah marahin Bang Leo. buat Bang Leo nonton aja di luar, udah dimarahin. Iya, boleh. Dimarahin teman-teman yang lain. Saya Muslim kok. Saya cuma bertanya. Iya, takut terpengaruh kali Bang. Jadi gini, Bang Leo. Oh, udah turun dia, ya nggak apa-apa. Oke, silakan. Iya. Silakan Kak. Menurut Bang Zuma, Bang Kiko tadi kita sempat bahas ya sedikit tentang Tuhan Yesus itu untuk siapa. Kalau di Yohanes 10:30 menurut Bang Zuma tuh kayak mana? Aku dan Bapa adalah Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Yohanes 10:30. Jadi gini, tadi sekaitan dengan pertanyaan Bang Leo. Iya. Itu juga nggak disalahkan. Tapi ini pandangan saya sebagai seorang Muslim. Kenapa Adam tidak dituhankan? Karena Adam tidak dikelilingi oleh orang-orang penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Orang kenapa menyembah Yesus? Karena pada saat itu Paulus menulis surat kepada orang-orang yang memang sejatinya penyembah dewa-dewa. Selalu sampai di dalam Kisah Para Rasul 14 ketika Paulus datang ke mereka, mereka pun menganggap Paulus ini adalah dewa Hermes. Sampai ada Imam Zeus yang datang mempersembahkan lembu untuk mempersembahkan kepada Paulus, karena mereka menganggap Paulus ini adalah dewa Hermes yang turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena mereka melihat Paulus bisa bermukjizat. Bagi orang penyembah dewa, ketika melihat manusia memiliki kemampuan luar biasa, mereka selalu berpandangan ini jelmaan dewa yang turun ke bumi. Nah, penyembah-penyembah seperti itu tidak mengelilingi Adam. Adam belum ada penyembah seperti itu. Maka ketika mereka mendengarkan tentang Yesus membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, membuat air menjadi anggur, mereka menganggap itu dewa, itu Tuhan, itu jelmaan daripada Zeus.
maka Yesus mudah diterima menjadi Tuhan. Pertanyaan saudara saya ini, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, pandangan murid-muridnya menurut Yesus nih, bukan menurut saya. Yesus sudah menyampaikan Yohanes 10:30 kepada murid. Yesus rangkumkan kemudian, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku telah menerima seluruhnya, dan setelah muridku menerima, mereka percaya dengan pasti bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Jadi bukan cuma data aku dan Bapa adalah satu doang yang diterima muridnya, tapi seluruh ungkapan-ungkapan Yesus diterima muridnya. Dan menurut Yesus, setelah muridku terima itu, mereka menganggap, mereka percaya, mereka beriman bahwa aku ini rasul utusan Bapa. Selesai di situ. Tapi bagi orang di luar Yahudi yang tadi itu yang kubilang penyembah dewa-dewa, begitu mendengarkan Yesus yang begitu sakti mengatakan aku dan dewa Bapa Theos adalah satu, mereka berpandangan orang ini dewa. Itu orang Roma, itu orang Yunani, orang yang suka mengajarkan ajaran politeisme. Nah, sekarang bagaimana pandangan orang yang belajar tentang Yesus? Saya Muslim nih, saya belajar Bible. Ternyata di data lain Yesus mengatakan aku dan Bapa dua. Contoh, Yohanes 14:31. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Yohanes 8 nomor 29. Itu Yesus mengatakan itu dengan jelas. Jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku menghakimi bukan seorang diri. Berarti lebih dari seorang, berarti dua. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapa juga yang bersaksi tentang aku. Berarti dua. Nah, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di data nomor 29-nya, Bapa mengasihi aku sebab aku senantiasa, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa senantiasa menyertai aku. Berarti aku dan Bapa dua. Aku tidak dibiarkan sendiri, Bapa senantiasa menyertai aku. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Sederhana kan? Seperti Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang kau dengar dariku bukan dari Bapa, bukan dari aku tapi dari Bapa. Yohanes 12 nomor 49. Lalu kemudian, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Berarti pekerjaan Yesus, ucapan Yesus adalah pekerjaan Bapa dan ucapan Bapa. Jadi siapa yang ingin melihat Bapa, lihat aku. Siapa yang melihat aku, lihat itu kamu sedang melihat Bapa. Sebab ucapanku dan perbuatanku bukan perbuatan manusia, bukan perkataan manusia, melainkan aku adalah firman yang hidup. Aku adalah manusia yang menjalankan perkataan-perkataan Tuhan. Itu maksudnya. Firman itu menjadi daging. Maksudnya Yesus itu adalah firman berjalan, firman Tuhan yang berjalan. Dengarkan ucapan Yesus, karena ucapannya itu adalah ucapan Tuhan. Jadi dia adalah firman yang berjalan, firman Tuhan yang lagi makan, firman Tuhan yang lagi bersunat, firman Tuhan yang sedang berkata-kata. Itulah dia iman kami. Maka kami tidak akan pernah mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, karena kami tahu Yesus manusia mulia, manusia suci yang tidak akan pernah menodai kesucian Tuhannya dengan mengatakan dirinya juga adalah Tuhan. Tapi sekali lagi, bagi penganut ajaran Helenisme, penganut ajaran politeisme, ketika mereka mengambil kitab Torahnya orang Yahudi, terjadilah apa yang disebut sinkretisme, pengkawinan antara ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Makanya orang menganggapnya Trimurti, atau dalam bahasa Kristen Trinitas. Itu. Silakan. Bang Kiko atau aku yang mau mengomentari? Kakak aja. Ya, oke. Kalau menurut Bang Zuma sendiri, Yohanes 14:9 itu? Nah, yang 6-nya dulu. Coba dibaca yang 6-nya dulu.
Yang 6 ya. Oke, sebentar. Iya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, siapa yang menjadi tujuan di sana? Bapak. Bapak yang menjadi tujuan. Berarti Yesus ini hanya sebagai pembimbing kan? Dia juru selamat seperti juru kemudi yang menghantarkan kita kepada tujuan. Betul? Ya. Nah, berarti ketika Yesus dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, maka tidak boleh kemudian kita menganggap Yesus itu sebagai tujuan. Dia itu adalah jalan. Dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Kenapa disebut Yesus itu adalah jalan? Karena dia yang mengantarkan metode, cara untuk sampai kepada Bapa itu Yesus yang mengajarkan. Makanya Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengarkan Bapa, tapi anak yang ada di pangkuannya, yaitu Yesus. Dialah yang akan mengeksegesis, yang akan mentafsirkan, yang akan menjelaskan, yang akan menyatakan Bapak itu seperti apa sih? Bapak itu maunya kayak mana sih? Bapak itu maunya kita ini seperti apa sih? Yesuslah yang menjelaskan itu semua. Makanya Yesus mengatakan begini, jika engkau percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kau percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Jikalau engkau melihat aku, itu sama halnya engkau melihat Bapa. Sebab ucapanku bukan ucapan manusia, perbuatanku bukan perbuatan manusia. Jadi ketika dikatakan sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, mengapa engkau masih bertanya? Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Kau sudah lama sama aku udah bilang Bapa itu bukan manusia, bukan anak manusia, Bapa itu tidak bisa dilihat, Bapa itu tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37. Kenapa kamu masih minta tunjukkan Bapa itu? Enggak bisa. Kalau kau ingin melihat Bapa, lihat aja aku. Kalau kau ingin mendengarkan Bapa, dengarkan saja aku. Sebab kau terima aku, sama halnya kau terima Bapa. Kau menolak aku, sama halnya kau menolak Bapa. Karena apa yang aku ucapkan bukan dari diriku sendiri, melainkan, coba Anda baca di Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50. Melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa, itulah yang aku kerjakan. Dan perkataan Bapa itu adalah hidup kekal. Maka aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapa. Jadi kalau kita mengartikan gini, siapa melihat aku adalah melihat Bapa. Bahaya itu. Kalau seakan-akan, oh Yesus ini Tuhan bahaya. Kenapa? Siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapa. Wah, itu bahaya. Jadi nggak boleh dimaknai sebagaimana orang memaknai harimau sepotong, orang sepotong, lalu dia mengatakan ini adalah inkarnasi dewa. Nggak boleh. Tapi Yesus harus kita bersihkan dia, kita muliakan dia sebagai manusia suci yang di atas dari manusia biasa. Dia adalah penyampai firman. Dia adalah firman hidup. Firman itu telah menjadi daging. Artinya pernyataan-pernyataan Tuhan yang sejatinya turun melalui para nabi, pada saat itu tak ada lagi. Kenapa? Ada Yesus yang sebagai penyampai firman alias mulutnya Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu Mbak Mei. Oke. Berarti secara tidak langsung, kalau ini penilaian saya ya Bang Zuma, iya, tidak ada alternatif yang mencapai keselamatan selain melalui Yesus kan? Betul. Bapak kan? Benar. Berarti kalau konteksnya yang tadi saya bilang tadi Bang Zuma, jadi menurut Bang Zuma, kalau Tuhan Yesus itu kalau Yesus adalah Tuhan itu untuk Bani Israel saja, tidak untuk
Kristen atau Oke. Baik. Ini pandangan saya sebagai seorang muslim. Ya. Saya bicara sebagai kapasitas saya sebagai muslim karena Al-Qur'an datang untuk menjelaskan segala sesuatunya yang diperselisihkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam, terhadap Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Al-Qur'an saya datang untuk mengurai itu. Maka saya punya kapasitas untuk ketika ditanya saya berdasarkan Al-Qur'an, dan itu perlu umat Islam dan umat Kristen minimal paham ini adalah khazanah ilmu, kan gitu. Al-Qur'an mengatakan gini, inna hazal Qur'an yaqussu ala bani Israel. Al-Qur'an ini datang untuk menjelaskan kepada Bani Israel terkait sebagian besar dari persoalan yang Bani Israel perselisihkan. Apa yang diperselisihkan Bani Israel? Yahudi, Nasrani, dan kelompok yang zalim di antara mereka. Apa itu? Coba Anda baca Talmud. Mereka mengatakan Yesus binatang, Yesus anak zina, bla 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 dan seterusnya. Yesus lantas kemudian Kristen saudara kami datang mengatakan tidak, Yesus bukan pesina, Yesus adalah Tuhan, Yesus ada inkarnasi Bapa, bla bla. Perselisihan terjadi. Islam datang meluruskan itu. Yang pertama, Islam mengatakan Nabi Isa bukan pesina. Yesua, Isaus, Yesus bukan anak zina. Al-Quran menjelaskan itu. Bagaimana Nabi Isa membela ketika orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai seorang pesina. Maka Nabi Isa muncul mengatakan, no, ibuku bukan seorang pesina, ibuku adalah wanita mulia. Dia adalah manusia yang menjalankan kemudian perintah Tuhannya. Dia tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Ibuku bukan seorang pesina. Ketika wahai saudara Harun, ibumu bukan seorang pesina, kenapa kau melakukan hal-hal seperti ini? Maka Al-Quran mengatakan beliau ibuku bukan seorang pesina. Nabi Isa yang menjelaskan itu, aku bukan anak haram, ibuku bukan pesina, inni abdullah atani al-kitab bahwa ja'alani nabiyan. Aku lahir tanpa ayah sebagai bukti mujizat kepada kaumku Bani Israel bahwa aku ini adalah hamba Allah, aku diberi ketetapan sebuah kitab dan aku diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel. Nah, kembali ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan untuk semua manusia atau Tuhan itu kenapa hanya untuk Bani Israel? Jadi ceritanya gini, kalau pandangan Islam di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dulu Bani Israel itu adalah bani atau anak-anak yang dimanjakan oleh pencipta langit dan bumi. Dia adalah bangsa pilihan. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Bani Israel ada bangsa pilihan, bangsa yang dimanja oleh pencipta langit dan bumi. Maka di luar Bani Israel itu tidak dipandang. Hanya Bani Israel yang menjadi kesayangan, hamba kesayangan. Hamba itu anak, anak kesayangan. Amsal 3, 11, 12. Jadi 12. Iya, itu kalau ada mengatakan aku adalah bapakmu, artinya aku adalah Tuhanmu. Aku adalah seibarat ayah yang mendidik anak-anaknya, mendidik hambanya seperti ayah mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi manggil Tuhan dengan sebutan bapak, karena mereka intim. Al-Quran mengatakan begini, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala lahu inni ma'akum. Jadi aku memilih 12 suku dari Bani Israel, aku berada di tengah-tengah mereka dan aku berkata, aku bersama dengan kalian. Immanuel, Tuhan bersama dengan mereka, Bani Israel. Lalu kemudian Tuhan mengatakan begini, lain akamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum birusuli. Apabila engkau taat kepadaku dengan sujud beribadah kepadaku, membayar kepada si miskin, memberikan santunan, zakat dan seterusnya, lalu kalian menerima seluruh utusan-utusanku kepadamu, apa kata Allah kepada mereka? Aku akan memberikan kamu hidup, aku akan membantu kalian dan seterusnya, aku akan melindungi kalian, aku lindungi dari musuh-musuh dan seterusnya. Akan tetapi kata Allah, apabila engkau kufur, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil.
apabila telah datang pertolonganku, mulai dari kamu keluarkan dari Mesir, aku bantu kau masuk ke tanah perjanjian, aku lindungi kamu, aku berikan kau makanan dari langit, tetapi kau tidak juga mau taat kepadaku. Apa kata Allah kepada mereka? Maka aku akan mengutuk kalian ketika kalian melanggar perjanjian yang telah aku berikan kepadamu. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah. Itulah yang Yesus gaungkan di Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 39. Ketika Bani Israel itu ingkar kepada Tuhan yang memanjakannya, begitu Tuhan yang memanjakannya kemudian datang mengutus Yesus sebagai jalan satu-satunya bagi mereka yang terakhir untuk kembali kepada Tuhan, Yesus pun mereka bantai. Maka Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu ingin mempersatukan kalian seperti anak-anak ayam yang bersatu dibawa ke teak daripada ibunya. Kamu akan menjadi kota yang sepi, akan ditinggal dan seterusnya, dan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu kata Yesus tuh. Nah, setelah pembantaian terjadi, apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Bani Israel membuat makar, tipu muslihat, kesaksian palsu demi untuk membunuh Isa. Itu dalam Quran. Dalam kaidah Kristen, membunuh Yesus. Anda boleh baca di dalam Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1, bagaimana imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi bersepakat melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Apakah Allah kemudian tinggal diam? Tidak. Allah menyelamatkan Nabi Isa, yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka berikutnya Al-Quran mengatakan, orang-orang yang tidak beriman, Allah jadikan iblis sebagai penolong mereka. Allah jadikan iblis itu sebagai Tuhan mereka, sembahan mereka. Dan itu saya temukan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Yesus ini kan datang tuh, bahkan dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia, bukan cuma satu manusia, akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nabi Isa turun sebagai juru selamat kepada kaumnya Bani Israel, untuk mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa datangnya Isa alaihissalam atau Yesus itu sebagai juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Tapi mereka bantai. Terjadilah dua kelompok yang tadi yang saya jelaskan di awal. Kelompok yang percaya, yang memperoleh hidup yang kekal, dan kelompok yang kedua adalah orang jahat yang berusaha membunuh Yesus. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membunuh Yesus, membuat makar, tipu muslihat, tetapi pencipta langit dan bumi mengangkatnya dan membalas tipu muslihat mereka dengan perbuatan kejahatan mereka, karena sesungguhnya Tuhan adalah pembalas sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Apa yang terjadi? Anda baca Lukas 22 nomor 4, nomor 42, 43, 44. Yesus berdoa kan di situ mati-matian. Ya Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendak-Mu. Data selanjutnya kita dengar coba. Lalu seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Doanya dikabulkan. Subhanallah, saya jadi merinding baca data itu. Doanya dikabulkan sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Doanya kan jelas tuh. Ya Tuhan, biarkanlah cawan ini berlalu. Biarkan cawan ini berlalu. Biarkan beban ini berlalu. Berarti Yesus ingin diselamatkan. Dia tidak ingin cawan ini ada pada dirinya. Beban itu ada.
Tapi sekiranya bisa, biarlah atas kehendak-Mu. Nah, kehendak Tuhan adalah menyelamatkan orang yang dikasihi, menyelamatkan orang yang disayangi, menyelamatkan orang yang benar. Maka dia terangkat ke langit. Makanya saudariku, sedikit lagi, makanya ketika saya berdialog dengan tema bukan Yesus yang disalib, saya bisa buktikan secara akurat berdata Bible bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kalau Anda ingin secara kritis membahas ini, kita konsentrasi di situ bahwa berdasarkan Bible, saya Bang Suma bisa membuktikan secara logika sehat dan data yang disalib sungguh-sungguh bukan Yesus. Yang pertama, kalau Anda mendalami Yohanes 13 nomor 31 sampai seterusnya, selesai perikopnya, di situ sangat jelas Yesus tidak akan pernah tersentuh oleh kematian. Tapi yang paling tegas di sana diceritakan adalah ketika Lukas 22, 67, 68, 69, 70, 71. Itu bukti bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Silakan Anda buka data itu. Di situ secara akurat di Lukas 22. Lukas 22 nomor. Iya. Kita lihat dulu di Lukas 22. Ya. Silakan. Anda baca di data nomor 67. Sidang terjadi. Oknum yang dianggap Yesus sudah terjadi. Sudah ada di tengah-tengah mereka. Lalu imam-imam ini, para tua-tua ini, ahli Taurat ini, ketika di mahkamah agama, orang yang didatangkan kemudian untuk disidang ditanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan? Apa kata orang yang disalib ini? Sekalipun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya. Apakah engkau Mesias, anak Tuhan, anak Allah? Sekalipun aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya. Nah, titiknya di situ. Nanti saya akan tanya Saudara Mei. Kemudian dikatakan lagi oleh Yesus, sekalipun aku bertanya, kau tidak akan menjawab, dan sekalipun aku mengatakan, kamu tidak akan percaya. Ini orang yang dianggap Yesus nih, yang sedang disidang. Apa katanya di data nomor 69? Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang bicara siapa menurut Saudari Mei? Yang bicara siapa? Ya? Ya. Noise nggak? Yang bicara Yesus. Lalu yang duduk di atas di sebelah kanan Tuhan siapa? Makanya dia mengatakan, meskipun sekalipun aku mengatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Apa kira-kira yang ingin dikatakan oleh oknum tersebut ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa sebenarnya yang ingin dia katakan? Yang tidak akan mungkin dipercaya oleh orang-orang pada saat itu. Apa yang hendak ia katakan? Aku adalah. Apakah engkau Mesias? Aku adalah. Aku adalah Yudas. Aku merinding baca itu. Meskipun aku mengatakan aku adalah Yudas, kau tidak akan percaya. Buat apa lagi aku berkata? Kau yang mengatakan, berarti kau adalah Mesias. Kau yang mengatakan itu. Kau yang mengatakan aku adalah Mesias. Kau yang mengatakan, mulai sekarang sang Mesias sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya merinding. Makanya saya mengatakan, saudariku, Yesus itu hanya Tuhan yang dibuat untuk orang-orang jahat pada zaman itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus alias Yudas yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus untuk kau.
Makanya orang-orang Farisi pada saat itu langsung terpukul hebat. Kata nuzo dalam bahasa Yunani, terpukul hebat dengan ungkapan Petrus itu. Lantas datang mengatakan, Petrus, apa yang harus kami lakukan sekarang? Berilah dirimu bertobat dan tinggalkan angkatan jahat ini. Itu fakta, itu real. Apakah engkau Mesias? Sekalipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Apalagi gunanya aku menjawab kalian? Kalian tidak akan mengerti. Apalagi gunanya aku menjawab pertanyaan kalian? Mulai sekarang, Kristus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lukas 22 nomor 69. Lalu apa kata orang Yahudi pada saat itu? Kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim. Kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim. Kalau begitu engkau adalah Mesias. Apa katanya orang yang disebut, yang dianggap Mesias ini? Kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Elohim. Kamu sendiri, bukan aku. Kamu sendiri. Jadi walaupun aku mengatakan aku Yudas, kamu tidak akan percaya. Karena biar bagaimanapun kau akan tetap menganggap aku Yesus. Biar bagaimanapun kau akan menganggap aku Yesus, meskipun aku mengatakan aku Yudas, kau tidak akan percaya. Termasuk ketika di atas tiang salib dia mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka tidak tahu kalau aku ini adalah Yudas. Kenapa? Tuhan membuat makar, wa makarallah wallahu khairul makirin. Tidak percaya? Coba kutip ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata, aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi, di kitab Mazmur, di kitab Torah. Kita kutip ke kitab nabi-nabi. Anda lihat di Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang benar, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Dalil. Yesus yang mengutip ke sana. Makanya saudariku, yang keluar dari Bani Israel mengajar tentang kekristenan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus inkarnasi Tuhan, Teofani Tuhan, itu adalah orang Farisi. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celaka, terkutuklah, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang nyebrang lautan mentobatkan orang di luar Yahudi masuk ke agamanya? Paulus. 2 kali lebih jahat, dan dia akan menjadi orang neraka. Apa pembuktiannya? Kembali ke rumah Yesus. Apa kata Yesus dalam rumahnya ketika dia mengajar kepada muridnya? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami dulu bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa ini yang diusir? Islam, tidak mungkin. Hindu, nggak mungkin. Tak. Lalu siapa? Ateis, Buddha, nggak mungkin. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang berseru memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus adalah Kristen. Yesus diangkat ke langit. Subhanallah. Apa yang terjadi di belakang? Muncul yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus di Bukit Zaitun. Jadi ketika murid turun ke Bukit Zaitun, dari Bukit Zaitun di tahun 58 sampai 66, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Paulus datang ke muridnya tuh. Murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu lo di padang gurun. Apa nasihat Yesus kepada mereka? Percaya atau jangan percaya? Nasihatnya jangan percaya.
Maka Paulus tidak dipercayai di Bani Israel. Paulus hanya dipercayai di Roma, di Yunani, karena memang Roma Yunani itu demen dengan ketuhanan dewa-dewa yang turun menjadi manusia. Jangankan Yesus, Paulus pun dianggap dewa oleh mereka. Nah, coba konsentrasinya yang terakhir. Konsentrasinya di Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 17 nomor 23 endingnya. Apa yang dikatakan di sana? Paulus kemudian mengatakan itu kepada orang-orang Athena. Aku melihat engkau begitu tekun menyembah dewa-dewa kalian. Dan aku menemukan satu tulisan di dalam salah satu kuil kalian, Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, inilah yang sekarang yang aku ajarkan, yaitu Yesus. Berarti selama ini orang Athena menyembah dewa-dewa, dewa-dewa yang mereka sembah itu ternyata Yesus. Saya kira begitu satu rangkaian materi, dan materi-materi yang lain itu berkesinambungan, yang pada intinya adalah ketika Markus mengatakan data di dalam data 16 nomor 12, dia mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain, maka Al-Quran sudah terjawab. Ternyata rupa lain, orang lain yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan Yesus masih hidup, sementara yang lain mengatakan Yesus sudah mati. Berselisih paham. Nah, ini dari saya, pengetahuan saya, sebagian kecil saya sampaikan materi-materi yang saya pelajari sehubungan dengan Al-Quranul Karim dan hasil penelitian orang-orang yang tertulis di dalam Bible. Saya kira begitu, silakan. Baik. Wah, makasih Bang Juma untuk pencerahannya. Sedikit mau saya pertanyakan lagi tentang Ulangan 21 ayat 23. Bang Juma bisa mohon dijelaskan? Baik. Jadi gini, Paulus itu sangat sepele terhadap baik itu kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing maupun kepada kita ini yang bukan orang Yahudi. Jadi karena dia menganggap kita bodoh, maka dia kemudian mengutip Galatia 3 dan mengutip Ulangan 23 tersebut, Ulangan 21, 22, 23. Di situ dikatakan gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kalau saya bertanya kepada pastor pendeta yang pernah belajar tinggi-tinggi, dari mana Paulus menemukan data bahwa Kristus yang adalah anak Maria, manusia suci ini, mati dengan jalan kutuk? Dari mana ilmunya? Maka pendeta pastor yang pernah saya temui tidak akan pernah bisa memberikan jawaban. Artinya apa? Ini Paulus sedang mengungkapkan rasa ketidaksenangannya kepada Yesus dengan melakukan fitnah kejam bahwa Kristus telah menebus orang-orang yang hidup di Ankara Turki sana, di Antioquia, karena dia sedang mengatakan di Galatia bahwasanya Yesus mati dengan jalan kutuk karena dosa kita. Dosa siapa? Sejak kapan Tuhan menetapkan dosa bagi orang di luar Yahudi? Mana dalilnya? Di mana Tuhan pernah menetapkan ada dosa di luar Yahudi? Enggak ada. Yang berdosa adalah mereka yang datang kepadanya hukum Musa. Mereka tidak lakukan, berdosa. Kita di luar Yahudi yang makan babi tidak berdosa, karena yang dilarang cuma Bani Israel. Pada zaman itu, pada zaman Torah diwahyukan hanya berlaku bagi bangsa Israel. Orang di luar Israel makan babi, orang Roma makan babi, orang Yunani tidak ada perintah Tuhan datang kepada mereka jangan makan babi. Adanya kepada bangsa pilihan tok. Di luar itu tidak dipilih, tidak dianggap umat. Maka ketika mereka makan babi baru berdosa. Nah, sekarang kita masih di Ulangan. Paulus mengutip Ulangan 21. Apa yang dikatakan di sana? Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada sebuah pohon,
Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon itu. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Coba, yang mengutuk Elohim. Orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Ini yang dikutip oleh Paulus. Jadi menurut Paulus, Yesus ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, di mana Tuhan kemudian mengutuknya. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman ada di atas tiang, melainkan sebelum Sabat harus kau kuburkan. Makanya Yusuf Arimatea, Nikodemus, dan Maria sembunyi-sembunyi minta kepada Pilatus, "Bos, mayat Tuhan kami mau ambil, kami mau kuburkan sebelum Sabat." Oke, silakan. Sembunyi-sembunyi diambil, karena mereka menganggap ini adalah orang yang berdosa. Katanya dalam pandangan Ulangan 21:23 tadi. Sekarang permasalahannya bukan di Galatianya, permasalahannya ada di Ulangan 21 tadi. Benarkah Tuhan Elohim mengutuk Yesus? Benarkah Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Dua-duanya. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di tiang, melainkan sebab orang yang mati digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Pertanyaannya, apakah Yesus melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Apakah benar Yesus itu dikutuk Tuhan? Tidak sama sekali. Lalu siapa yang dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Kira-kira itu siapa? Yudas. Lalu kenapa harus Yesus? Ya, silakan. Tadi Bang Juma memaknai "Enyalah engkau", tertulis di mana tadi? Lupa Bang, izin Bang. Yang mana? "Enyalah engkau dari hadapanku". Matius 20, Matius 7. Matius 7 ayat 23. Disinilah keselarasan antara pemahaman Abang sama kami orang Kristiani. Kesepahaman gini. "Enyalah dari hadapanku". Tujuan daripada makna firman ini adalah bagi mereka, bagi siapapun di dunia ini yang sudah ada kata terlambat dan tidak diterima lagi. Itu singkatnya, Bang. Itu singkatnya yang kami mari dan kami pelajari benar-benar. Enyalah dari hadapanku. Jadi ketika sudah mau penghakiman, katakanlah kalau dunia kan akan selesai pada zamannya menurut firman, menurut kitab, di kami juga keterangannya jelas semua bahwa ketika nanti sudah penghakiman itu terjadi, tiba-tiba ada orang atau siapa saja tiba-tiba seolah-olah dibilang begini, "Bukankah dulu kami menyebut namamu mengusir setan tadi Bang ya?" Jadi enggak, kamu sudah terlambat. Istilahnya kapal sudah mau berangkat lah, mereka ya udah di situ aja kamu tenggelam, kira-kira kayak gitu Bang. Jadi nggak diterima sama Yesus lagi. Ajaran itu harusnya, bagusnya, sebaiknya diterima dari awal. Gitu kira-kira Bang. Yang saya pelajari Bang ya, izin. Baik, izinkan saya. Ya, silakan. Boleh. Jadi di situ kalau perbedaan pemahaman aja sih Bang. Oke, baik. Iya, di situ. Ya. Pandangan saya nih Bang. Ketika membaca Matius 7 22-23, kita harus mundur satu perikop, ngambil di data 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Supaya kita tahu apakah yang saudara saya sampaikan itu betul. Di sini ada batang yang harus ditebang. Apa kata Yesus kepada muridnya nih? Kepada muridnya, bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam, bukan kepada orang Roma, tapi orang-orang yang ada dalam ruang lingkup kurikulum pengajaran dia sebagai guru. Kata Yesus kepada muridnya,
Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Jadi nabi ini datang kepada murid Yesus, itu mutlak. Bukan datang di abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, apalagi sekarang. Karena yang ada sekarang ini tinggal buahnya. Batangnya ini yang harus kita tahu. Siapa batangnya yang menghasilkan buah pengajaran? Batangnya ini yang datang menyamar sebagai murid, sebagai nabi, pengajar palsu. Nabi itu adalah peramal, nabi itu adalah pemimpi, nabi itu adalah pengajar, apostolos atau prophet atau apostolos dalam kaidah tingkatannya sebagai rasul. Waspadalah, nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Domba ini adalah murid Yesus, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Wah, banyak Bang Suma. Bagaimana cara mendeteksi siapa orangnya? Baca Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya, akan tetapi sebelum penyesat itu berkarya, terlebih dahulu kamu disesa, kamu ditangkap, kamu disiksa, kamu dimasukkan di rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara. Siapa pelakunya? Sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu dia beraksi dulu, menangkap kamu, menganiaya kamu, menzalimi kamu, mensesa kamu, memasukkan kamu di rumah-rumah dan penjara-penjara. Itu siapa pelakunya? Paulus, bukan? Setelah itu dia menyamar menjadi bagian dari kita. Waspadalah. Dapatkah, dengar, dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, dapatkah pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan akan terjadi batang pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Pohon yang tidak baik, batang yang tidak baik melakukan pembunuhan, penganiayaan terhadap murid-murid Yesus. Habis itu dia menghasilkan buah-buah. Apa buah-buahnya? Mengajak manusia melakukan di luar kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kita runut sekarang. Atas kehendak siapa orang Kristen menuhankan Yesus? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Atas kehendak siapa orang Kristen kemudian makan babi? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Atas kehendak siapa orang Kristen mengatakan Tuhan tiga pribadi? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat, makan babi, ibadah minggu, menatalan, dan seterusnya? Apa kehendak Bapa? Tidak mungkin. Dan atas kehendak siapa orang Kristen memahami hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas salib? Itulah buah. Jadi ada dua kelompok yang memanggil aku Tuhan, Tuan, Kurios, Maran. Pertama, orang-orang yang percaya kepadaku memanggil juga kepadaku Kurios, memanggil juga kepadaku Tuhan atau Tuan. Yang kedua, orang-orang di luar aku juga memanggil aku Tuhan atau Tuan. Mereka juga bermujizat, mereka juga bernubuat, mereka juga mengusir setan pakai namaku, tapi kelakuannya bukan kehendak Bapakku. Orang Kristen saudaraku yang saya kasihi, kalian berbondong-bondong hari Minggu masuk ke gereja menyembah oknum yang bernama Yesus, itu kehendak Bapak kah?
Tunjukkan di mana kehendak Bapa Elohim. Kalian menempel salib di rumah, di leher, di rumah-rumah ibadah kalian. Kehendak Bapakah itu? Salib itu kehendak Bapakah? Apakah salib itu adalah bagian atau tindakan atau perbuatan atau simbol yang dipuji atau disayang atau dicintai oleh Bapa Elohim? Tidak. Terus kenapa kalian memuji-muji hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pemuat kejahatan. Sedikit lagi. Nanti di padang mahsyar Anda boleh baca Yehezkiel 37. Satu bab Anda baca habis ini. Teliti baik-baik. Anda baca data itu. Ternyata nanti setelah kita mati, sebagaimana Al-Quran surah Yasin, wadaraba lana mathalan wa nasiya halqah, kita semua akan dibangkitkan. Daging kita ini dibangkitkan dari kematian sesuai dengan Yehezkiel 37 dan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29. Ya, bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan dan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Nanti pengakuan Yesusnya kan ada tuh di Yohanes 5. Jangan kau menyangka bahwa aku akan yang menghakimi kalian. Bukan. Engkau akan dihakimi oleh Musa sebagaimana engkau mengharapkan keselamatan dari Musa. Jadi nanti di padang mahsyar hari terakhir dalam pandangan Kristen, di Islam hari padang mahsyar, orang semua dibangkitkan dari kubur. Umat Islam akan mencari Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad? Di saat matahari sejengkal dari kepala, orang masing-masing mencari penyelamatnya. Mana Nabi Muhammad? Oh Rasulullah, di manakah engkau? Aku adalah umatmu ya Rasulullah. Umatnya Nabi Musa juga datang mencari Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, di mana engkau? Engkau adalah Nabi kami yang kami beribadah kepada Elohim kata kalian. Yang datang kepada Yesus pun datang. Ada dua kelompok yang datang ke Yesus. Kelompok Yudaism yang bersunat tidak makan babi, menjaga Sabat, dan kelompok Kristen yang melakukan kehidupan di bumi ini mengatakan mereka taat tapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Sebagaimana pengakuan Yesus dalam Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah menyembah kepada aku, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan perbuatan yang mereka lakukan ada perbuatan manusia. Dua kelompok ini, makanya dikatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Datanglah orang Kristen. Yesus, bukankah dulu, oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Datang kepada Musa, maaf, aku tidak mengenal kalian. Datang kepada Abraham, maaf, aku tidak mengenal kalian. Datang kepada Nabi Muhammad, maaf, aku tidak mengenal kalian. Masing-masing kita memiliki kemudian juru selamat. Nabi Musa juru selamat, Yesus juru selamat, Nabi Muhammad juru selamat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Orang yang hidup pada zaman Nabi Isa atau Yesus, mau selamat, ikuti Yesus. Apa pembuktiannya? Nih, kita deteksi pembuktiannya bahwa yang selamat hanyalah Bani Israel. Dua kelompok Kristen dan Bani Israel, hanya selamat Bani Israel saja. Kita lihat di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 nomor 48 atau Yohanes 12 47 48. Apa kata Yesus? Dia katakan begini, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, melainkan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman, perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah perkataan-perkataan yang beliau ucapkan sebelum penyaliban. Perkataan-perkataan setelah penyaliban yang mengatasnamakan Yesus itu bukan perkataan Yesus. Kenapa bisa begitu Bang Suma? Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Sebelum penyaliban Yesus mengatakan apa? Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Murid-muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkaulah Tuhan yang mengutus aku. Itu penutup dari segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Jadi adapun ucapan-ucapan setelahnya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh murid manusia jadi muridku, itu bukan dia.
Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan dia. Akulah Alfa dan Omega. Akulah tunas Daud, bintang timur. Itu bukan Yesus. Maka Yesus, karena Yesus sudah menamatkan segala firman yang kau berikan kepadaku, telah aku sampaikan. Telah artinya sudah aku sampaikan seluruhnya. Mereka telah menerima seluruhnya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti setelah seluruh firman Yesus rangkumkan kepada muridnya, murid percaya dia adalah rasul utusan Tuhan untuk mereka. Itu fakta, itu real. Bagaimana dengan ucapan-ucapan Yesus belakangan? Yesus sebelumnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi begitu saudari Mei, bahwa ketika dikatakan Yesus, saudara Kiko, itu pandang saya, ketika saudara mengatakan, oh itu yang dimaksud di situ, enggak. Saya mengatakan tidak, Bung. Batangnya yang harus ditebang. Kalau batang sudah ditebang, buahnya yang baik, buahnya yang masih muda, buahnya yang sudah matang, yang busuk dan seterusnya, semua pasti akan mati dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu perkataan Yesus. Apakah Kristen ini baik? Baik. Kristen itu baik, menganut kasih, kasih. Tetapi sayangnya dia berasal dari batang yang tidak baik. Itu dalil, Bung. Tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa bersunat, jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Terima Yesus sebagai rasul, jangan terima sebagai Tuhan. Begitu, Abang. Silakan. Capek juga ini kok nggak ada kopi nih. Lain dulu Kak Mil aja tuh. Silakan. Baik, berarti dulu ya? Aku masih ada. Berarti kalau aku dengar dari penjelasan Bang Zuma itu, berarti apakah ada penyamaan dengan isi dari Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 117? Iya, betul, benar sekali. Bahkan itu yang saya sering sampaikan kepada teman-teman saya yang ada di sini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya mereka itu tidaklah menyembah selain daripada inasa. Inasa itu berhala. Dan mereka juga tidak menyembah kecuali hanya kepada iblis yang durhaka. Nah, ini saya ingin buktikan nih. Ketika Yesus dicobai iblis, dibawa Yesus ke padang yang tinggi, ke gunung tinggi. Lalu iblis mengatakan begini kepada Yesus, Yesus, kalau kau menuhankan saya, segala kemegahan dunia dan kerajaannya akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa kata Yesusnya? Apakah diterima? Tidak. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berbakti. Artinya Yesus menolak kan? Segala kuasa di dunia akan aku berikan Yesus kalau kau menuhankan aku. Tidak, aku tidak mau. Coba baca nomor 12-nya. Setelah itu, nomor 13-nya. Setelah iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Ada rencana iblis berikutnya. Sebutkan Bang ketiganya. Ya, benar. Tadi Abang udah sebutkan satu pencobaan yang dicobai iblis. Dua lagi katakan Bang, biar semua terucap. Satu dah Abang sebut. Iya. Iya. Jangan kau mencobai Allahmu. Oke. Itu kan maksudnya? Nah, Allahmu lo disebut lo Bang. Ya, karena iblis enggak sayang, enggak. Sebab kenapa dia begitu? Karena iblis mengatakan, sebab ada tertulis, ada terfirman, ada ucapan Allah yang berbunyi, Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Allah. Jangan kau mencobai janji Allah yang mengatakan kalau ada utusannya, anaknya yang ingin mati atau dicelakai, maka Allah akan mengutus malaikatnya. Jangan kau cobai Tuhanmu.
dia pasti akan melakukan apapun itu. Dan ternyata betul tertulis di Mazmur 91 nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Janji Tuhan untuk menyelamatkan kemudian Yesus. Itu jelas itu. Jangan kau mencobai. Artinya jangan kau uji Tuhan. Tuhanku pasti akan datang. Nah, kembali kepada yang tadi. Apa katanya? Tidak, kau hanya harus menyembah kepada Tuhanmu. Setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Apa waktu tepatnya? Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, dia merasuki Yudas, sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi kau Yudas, kau adalah iblis. Yohanes 13 nomor 2, betul, iblis merasuki Yudas. Tadi kita sepakat bahwa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar dibunuh, dialah yang dikutuk. Nah, ketika kemudian Yesus mengatakan orang jahat ini minta tanda, tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk orang jahat. Maka si jahat ketika dia keluar dari kubur, yang adalah Yudas, dia berkata apa? Pergilah, apa? Dia mengatakan begini, kepadaku telah diberi segala kuasa. Siapa tadi yang berjanji mau memberikan kuasa kepada Yesus, yang Yesus tolak? Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun selain kau, Yesus. Kalau kau enggak menerima, aku berikan kepada yang lain. Terima enggak? Enggak. Aku akan berikan kepada yang lain. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, kepada yang menggantikan Yesus diberikan kuasa itu, sehingga ia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi segala kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apa buktinya? Ya, silakan. Izin. Biar apa nih? Biar semua terjelaskan. Di kitab yang kita imani, duluan lebih dahulu Yudas mati bunuh diri, dan ada tertulis sebelum Yesus disalib dan mengalami kematian. Dari mana dan bagaimana narasi itu timbul dari Bang Juma? Izin dibuktikan Bang ya. Kok bisa yang sudah mati duluan menggantikan Yesus yang belum tersalib? Belum tersalib. Ya. Supaya baik, tercerahkan di sana. Baik, saudaraku, apakah Paulus itu salah satu murid Yesus menurut Abang? Bukan. Ya, itu yang mau aku tanyakan juga. Oke. Bukan. Kalau itu sudah benar. Mengapa Bang Juma sebut tadi narasi yang udah jauh tadi ya, bahwa menggantikan posisi Yesus itu, dan kami sebagai orang Kristen harus bertanya, dan Abang harus mempertanggungjawabkan siapa manusia yang menggantikan itu. Kalau Yudas nggak masuk karena sudah meninggal lebih awal, dan ada tertulis bunuh diri. Itu yang sekarang Bukit Golgota, Bukit Tengkorak itu loh Bang. Disitulah bunuh diri di salah satu tempat, dan tanah itu terkutus sampai sekarang, disebut dalam kitab kita seperti itu Bang. Oke, baik. Jadi gini Bung, sebelum saya menjelaskan lebih mendetail lagi terkait Yudas ini, kami mendengarkan informasi tentang Nabi Isa itu dari Al-Quran. Saudara mendengarkan tentang Yesus ini dari tulisan-tulisan orang yang melakukan penelitian. Setuju ya? Oke. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Ini Lukas yang menceritakan Kisah Para Rasul 1, khususnya di data nomor, saya bukakan aja di kamera. Nah ini, saya balik kamera, kita baca sama-sama biar ya. Saya besarkan dulu. Ini saya sudah tunjukkan juga. Apa ini? Tunggu. Nah ini, Kisah Para Rasul 1, di mana Lukas bercerita di data nomor 18-nya diceritakan ini. Ini yang dikatakan di sana. Nomor 18.
Ini Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Nih, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah kemahnya menjadi sunyi. Nah, di sini diterangkan kemudian dia tidak membeli tanah kan? Di sini dikatakan 18-nya dikatakan gini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu di sini dikatakan dia jatuh tertumpah nih. Jadi dia beli tanah dulu, habis itu dia menggantungkan diri, betul ya? Nah, kita lihat di dalam kitab Matius 25 nomor 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nomor 6-nya, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam persembahan, sebab ini adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Pertanyaan saya, menurut Matius, siapa yang beli tanah dari uang hasil kejahatan? Yudas atau imam-imam? Yudas. Hah? Maka Yudas melemparkan uang perak itu ke bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas melemparkan uang, enggak beli tanah. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu, tidak, maka dia membeli. Nih, sesudah berunding, mereka imam-imam membeli dengan uang itu tanah. Betul ya? Iya. Berarti di sini yang membeli imam-imam, Yudas melemparkan uang. Di sini Yudasnya yang beli tanah. Tuh, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu jatuh lalu kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Jadi dia beli tanah sendiri. Oke? Nah, kita lihat catatan apa yang muncul di sini. Nih, Matius 27. Maka ia pun melemparkan uang ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat catatan dari Bible, ini internal Kristen punya. Nih, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, dan Kisah 1:18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, keterangannya nih, titik. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Ini keterangan akurat ini, Bang. Mati di saat itu hanya dilakukan dengan cara disalib. Matius ini Alkitab Sabda yang menjelaskan itu. Jadi itu data yang kemudian saya gunakan untuk mengatakan Al-Quran tidak keliru mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang di ayat yang terakhir, Bang, diulangi, coba biar ini. Oke. Ini yang tadi, ini catatan kaki nih. Matius mengatakan, iya, mati dengan menggantung diri. Mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Tuh, memang gantung diri tapi disalib.
Capek juga aku pegang ini. Sejarah itu kan ada, Bang. Kita tidak menyangkal dulu. Dan abang nanti, ya itu, kalau abang memang mempertahankan itu, argumennya tetap itu, silahkan. Yang jelas, kalaulah memang abang memang berdasarkan itu, atau memang abang mengetahui sesuatu, tapi berusaha izin ya, membelokkan, itu urusan abang sendiri. Yang jelas disebut tadi. Bukan dibelokin abang, tapi kan Zuma itu membacakan atas data yang sudah sangat jelas ya. Itu bukan sejarah sih, tapi kan itu memang sudah ada ayatnya jelas juga sih. Kalau aku melihatnya ya bang ya, mohon izin. Kita nggak menyebutnya doktrin ya, tapi ketika kita mendengarkan ya bang, ketika kita sedang beribadah itu kan yang kita dengarkan itu cerita-cerita, bukan cerita ya, maksudnya bacaan-bacaan itu kan memang tidak terlalu lantang dijelaskan bang. Kalau aku ya, jadi kalau yang dijelaskan sama Bang Juma ini stigmanya tuh jelas gitu. Walaupun kayak tadi itu bukan sebuah sejarah sih, tetapi memang yang tadi Bang Juma bilang cerita itu kan bahasa itu kan terlontar sesuai dalam isi Alkitab itu sendiri. Ya nggak sih ya Bang? Iya, Aku sih melihatnya itu, jadi bukannya dari cerita atau doktrin yang Bang Zuma berikan ya terhadap kitab kita ya Bang, tapi lebih ke Bang Zuma tuh menyelaraskan dengan isi dari Alkitab itu sendiri sebenarnya. Ya, yang aku lihat dari penjelasan Bang Zuma tadi ya, aku pun tadi baru memahami. Justru aku bilang tadi sejauh aku beribadah selama ini tuh kayak menjelaskannya tuh tidak, aku punya sendiri, cuman untuk menelaah lebih dalamnya tuh kayak seperti ini tuh justru aku belajar dari Zuma. Justru aku belajar itu sendiri, fakta. Iya benar, itu tuh kayak jadi ayat yang terakhir di dalam apa, di garis dulu Pak, dikurungin ayatnya, dikurung. Penjelasannya nanti justru itu semua dari kita kaji masing-masing. Aku pun sudah mencatat itu. Itu nanti akan aku tanyakan. Iya, itu yang akan aku tanyakan sih. Jujur banyak banget yang penjelasan dari Bang Zuma yang memang aku sudah jadikan. Ya pokoknya kalau sama Bang Juma masih ragu-ragu, habis, tenggelam kapalnya. Dan beliau pun ditantang, yang penting jangan cara-cara yang semaunya atau bagaimana, apalagi ngarang-ngarang. Iya. Beliau mau ditantang, tapi jangan nyerocos kayak maksakan diri. Diterima, maksudnya gini, saya sudah kurungin itu, saya pelajari lagi nanti. Jangan sampai jadi gimana gitu yang ngelantur. Kita ini harus jelas keimanan kita, kepercayaan kita, agama kita gitu loh. Masa lebih tahu? Lebih tahu, iya makanya lebih tahu. Lebih tahu Bang Zuma. Seperti maaf ya Bang Kiko, aku potong sedikit. Ada pertanyaan yang memang aku sangat ini kan. Ada pada isi dalam Al-Quran ya Bang Zuma, mohon izin. Ada surat Maryam ayat 35, di mana di situ agak membuat saya bergetar ya Bang ketika saya membaca itu. Minta tolong mohon bisa dibantu untuk menjelaskannya Bang Zuma. Mungkin ada Bang Kiko juga yang mungkin ingin tahu tentang isi dari surat belajar Maryam. Jangan dibatasi, belajar bahasa Indonesia tidak apa-apa. Iya Bang Kiko, Maryam ya. Aku belum bisa buka kamera ini Bang Kiko, masih. Iya, surat Maryam ayat 35. Ayat 35 Bang Zuma. Ayat 35, Maryam ayat 35. Pemahaman saudara di situ apa? Kan kita sebentar, aku udah catat sebentar Bang. Buka catatannya sebentar. Isinya gini. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia, apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi yang mau saya pertanyakan Bang Zuma, yang maksudnya gini, yang ada juga dalam isi kitab kami ya, kita ada Bapa ya, bahwa Yesus itu menyembah Bapa. Itu tidak patut bagi Allah untuk mempunyai anak.
Berarti dalam arti selama ini yang kami tahu itu kan Allah yang disembah sama kami itu pernah hadir dalam sosok manusia. Apakah itu sesuai sama isi dari Alkitab kami, Bang? Apakah ada apa namanya? Ada apa ya namanya itu yang membuat saya jadi pertanyaan, bukan masalah jadinya tapi kayak lebih ke tidak mempunyai anak, tidak mungkin Allah mempunyai anak seperti yang dikatakan Hosea 11:9, Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu kemudian dikatakan juga di dalam Yesaya 55:11, Mazmur 33 nomor 9 dikatakan di sana bahwa Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka semuanya jadi. Maka kalau dikatakan kata jadinya itu maksudnya ke arah jadi apa nih Bang, maksudnya manusia untuk bukan itu Bang Juma yang dimaksud. Pertama udah diterangkan Bang Juma tadi Kak. Iya paham. Surah Maryam kan kehadiran Yesus itu sudah dikatakan dalam apa Roh Kudus, malaikat mengatakan bahwa akan ada lahir tanpa melalui proses yang itu tadi yang paham. Aku paham. Bang Juma sudah terangkan. Iya paham. Berarti kan dalam arti itu ada dalam surat, dalam Islam pun, dalam kitab Islam pun ada. Berarti ketentuan di mana tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Itu berarti yang jadi pertanyaannya gini Bang, anak di sini itu dalam konteks isi Al-Quran tersebut itu sama tidak dengan maksudnya gini, sama juga tidak dengan seperti Nabi Adam, seperti itu tidak? Sama nggak? Iya, sama. Berarti memang maksudnya anak itu bukan, maksudnya gini Bang, manusia pertama itu kan Nabi Adam ya Bang ya? Iya. Menurut Islam itu kan Nabi Adam. Berarti Nabi Adam itu bukan anak dari Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Ciptaan kalau ada mah ciptaan, jangan belepotan Kak. Iya Mas, aku kan membicarakannya kan dalam konteks Islam Bang Giko, bukan dalam konteks kita. Aku dalam konteks Islam. Jadi maksud aku karena kan setahu aku dalam Islam itu manusia pertama itu kan Adam. Berarti antara nabi dengan rasul itu sama. Nabi dengan Rasul beda. Nabi yang menerima firman untuk dirinya, tapi Rasul adalah Nabi yang menerima wahyu untuk dirinya, menerima firman untuk dirinya dan untuk kaumnya, umatnya. Itu Rasul. Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Tapi sama-sama utusan. Sama-sama utusan. Tapi sama-sama diberikan kuasa untuk gini Bang, maksudnya gini, dalam Islam itu kan, yang aku tahu itu kan kayak Nabi Musa itu menurunkan kitab sucinya yang bernama Taurat. Berarti Nabi Adam pun mempunyai kitab suci juga, atau umat juga, atau Adam enggak. Adam cuman memiliki ketetapan saja dari Tuhan. Tapi tidak sama seperti Musa, Daud, Isa, Nabi Muhammad. Mereka ada rasul. Kalau Adam bukan rasul. Jadi rasul itu adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk mengajar kepada umat. Itu rasul. Jadi dia nabi yang memiliki tugas untuk mengajar kepada orang lain. Kalau nabi untuk dirinya saja dan tidak punya kewajiban untuk orang lain. Sedangkan kalau rasul, dia adalah nabi yang punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, diutus untuk orang lain. Itu rasul. Kalau nabi hanya untuk dirinya, rasul untuk orang lain.
Oke? Ya. Oke, saya kira begitu sementara teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Silakan rekan-rekan sekalian di follow saudara-saudara kita yang ada di sini, di follow Abang Kiko di follow, Saudari Mei juga di follow. Tidak apa-apa untuk kita belajar saling memfollow agar kita bisa sharing keilmuan. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, makasih ya. Saudari Mei, Bang Zuma. ya, Terima kasih juga Bang Kiko, dan semua teman-teman yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Terima kasih sudah mempersamai kami yang ada di sini. Ya, kita pamit semua teman-teman. Bang Kiko, makasih. Nanti gabung lagi kita sharing-sharing lagi. Mudah-mudahan Bapak Tua itu datang lagi besok. Tadi aku mau bahas itu padahal Bang. Mau aku bahas. Iya, soalnya di sini Aku udah gregetan azan. sendiri. Ya Bang Zuma, terima kasih untuk waktunya Bang Kasih. Zuma. Mohon maaf mengganggu juga. Enggak, Bang memang Kiko. memang harus komat ini untuk belajar memang. Oke, Terima bye kasih. teman-teman. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman sekalian, Masya Allah banget ya, kita sampai di penghujung waktu ini, sampai ada pada subuh hari di kota Makassar. Ini saya sudah mendengarkan samar-samar suara azan teman-teman sekalian. Artinya kita mengisi hari ini dengan manfaat. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan bahwa habis sholat subuh atau pagi nanti saya akan bergerak ke perumahan Kajila Residen di Kabupaten Maros. Kalau ada yang mau jumpa di sana silakan. Kebetulan ada beberapa user yang ingin jumpa, dan kalau nggak salah dari pihak Mandiri juga datang sebentar. Jadi ya teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tampil di tengah-tengah kalian, mewakili meskipun dengan ilmu yang sangat terbatas. Saya bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, hanya seorang pelajar biasa, pelajar jalanan yang setidaknya mengambil bagian daripada misi dakwah untuk menghindarkan anak-anak kita dari pendangkalan akidah, menjauhkan anak-anak kita dari Islam, dari Al-Quran, dan mendekatkan mereka kepada kekufuran. Terima kasih atas semua yang antum berikan, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Anda luar biasa seluruhnya. Saya mendoakan dengan sepenuh hati dan tulus hati, mudah-mudahan kita semua yang ada di TikTok ini dan yang ada di YouTube senantiasa tetap istiqomah dalam agama Islam, diberikan kemudahan di dalam hidup, diberikan kemudian kemudahan di dalam mencari rezeki, dimudahkan doa-doa kita yang baik, dan diberikan kesehatan, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika ada kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, dan ketika ada kebenaran semuanya dari Allah. Mari kita sholat subuh. Dan kepada teman-teman saya Kristiani, ketika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya Bang Suma mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati sahabat, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Yang pada dasarnya itu semua terjadi karena cinta, karena sayang kepada kalian. Sampai subuh begini, apa yang kita cari? Ya, yang kita cari adalah bagaimana bisa menolong teman-teman untuk mendapatkan hidayah dan menghindarkan kemudian anak-anak kita dari gerakan-gerakan pemurtadan. Itu saja. Ya, terima kasih teman-teman sekali lagi, dan mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam waktu yang lain dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah setelah zuhur, nanti setelah saya dari Kabupaten Maros, kita jumpa lagi. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maaf teman-teman yang belum sempat saya naikkan ya, mohon maaf ya. Bye, terima kasih. Dadah.
Kita tutup. Nah, kita mau salat subuh ya teman-teman. Assalamualaikum, jumpa lagi besok. Begitu bang, apa kata Yesus, siapa yang